berlatar di sebuah hutan dengan memperlihatkan sebuah pohon yang terbelah menjadi dua. Ada seorang murid yang bernama Kang Cheon. Dia bertanya kepada masternya tentang apakah ada yang disebut seni bela diri terkuat. Akan tetapi, masternya menjawab tidak ada yang seperti itu, dan yang ada hanyalah orang yang kuat yang bisa dianggap kuat. Cheon bertanya, akan tetapi, pasti ada seni bela diri yang dikatakan terkuat di dunia ini. Sang master menjawab, bela diri merupakan tangga untuk mencapai puncak, dan saat meraih tahap itu, maka dia harus menyingkirkan mereka semua. Cheon berkata, aku paham, master. Sampai aku menyingkirkan orang-orang itu, maka aku akan tetap memerlukan tangga tersebut. Master berucap, dasar bocah kurang ajar. Selama ini kau hanya mengasah lidah tajammu saja, namun ada sedikit kebenaran dalam ucapanmu. Jadi akan kuberikan jawaban yang kau cari. Untuk mencapai puncak, hanya ada 3 tangga atau ilmu bela diri. Yang pertama adalah, untuk mendapatkan pencerahan dalam jalan Buddha, seseorang harus berlatih tanpa henti dalam harmoni seni bela diri bagian dalam dan luar, seperti Muscle Tendon Change Classic dari Shaolin. Lalu terdapat ilmu bela diri terbaik Wudang dengan memahami inti dari seni bela diri bagian luar dan mencapai puncak kekuatan dalam Supreme Ultimate Skill. Dan yang terakhir, puncak kekuatan dan kesulitan seni bela diri bagian dalam, Heavenly Demon Divine Art, yang berasal dari kultus iblis. Saat ini, ketiga tangga itulah yang orang-orang sebut sebagai yang terkuat. Namun ingatlah, itu semua pada akhirnya hanyalah tangga tanpa sesuatu yang pantas dilebihkan. 60 tahun yang lalu, Heavenly Demon menyerbu dunia bela diri dan hampir menghancurkannya. Cheon berkata, apakah itu memang hanyalah sebuah tangga? Lalu kita ini apa, Master? Seni bela diri yang kupelajari dari Master, dasar bocah nakal. Tentu saja seni bela diri yang kuajarkan adalah seni bela diri yang terkuat. Cheon kembali menanyakan, karena dia masih begitu bingung dengan apa yang dijelaskan masternya. Lalu dia berkata, apa yang membuat master berkata seperti itu? Tapi sebelumnya, master bilang ada 3 tangga. Lalu apa yang master ajarkan padaku yang terkuat? Aku semakin bingung memahami perkataanmu, master. Kemudian master menjawab, itu karena aku sudah mencoba semuanya dari ketiga tangga itu. Jadi, yang kuajarkan padamu adalah seni bela diri terkuat yang pernah ada. Sambil menggendong gurunya, Cheon bergumam, master pasti sudah gila sampai-sampai berkata seperti itu. Aku tidak yakin apa yang dia katakan itu benar-benar yang terkuat. Cerita berpindah saat Cheon turun gunung. Di perjalanan dia berpikir, sepertinya waktu yang kuhabiskan selama ini terasa seperti penyesalan berguru ke seorang master yang sudah gila. Namun yang terbaik yang kupikirkan sekarang adalah meninggalkan gunung. Di sisi lain, seorang pria bernama Isong sedang berlari dengan sangat cepat, seperti dikejar sesuatu. Terlihat dia membawa sesuatu yang dibungkus dengan kain hijau. Lalu sambil menoleh ke kanan dan kiri, dia bergumam, sial, tidak hanya 1 atau 2 orang. Ini banyak sekali. Apa seluruh komunitas seniman bela diri Shandong dikerahkan untuk mengejarku? Benda ini memang layak untuk diperjuangkan. Karena itu, mana mungkin bandit kelas rendah sepertiku mendapat perhatian sebanyak ini. Isong teringat saat semua ini terjadi. Semua berawal dari sekte bodoh itu, sekte Mengeriong, sebuah sekte malang yang bodoh, sama seperti namanya. Para parasit rendahan yang memeras kantong para pedagang dengan dalih biaya perlindungan. Siapa yang akan menyangka bahwa orang-orang kaya yang mengunjungi rumah bordil kami akan memberikanku kesempatan sekali seumur hidup. Tidak sengaja, saat orang kaya itu mabuk amer, dia berkata, saat ini aku memegang sesuatu yang dapat menjungkir balikan dunia seni bela diri. Apa itu, Tuan? Ujar seorang kupu-kupu malam. Lalu pria itu membisikkan sesuatu pada wanita kupu-kupu malam itu. Tanpa disadari pria kaya itu, wanita kupu-kupu malam tersebut memberitahukan apa yang pria kaya itu katakan. Aku sangat terkejut ketika mendengar apa yang wanita itu katakan. Dan kemudian terlintas dalam pikiranku untuk memilikinya. Jika aku memilikinya, aku dapat menguasai sekte Mengeriong. Karena benda itu sangat berharga, aku akhirnya membunuh pria kaya itu. Aku sangat senang ketika melihat apa yang kutemukan dalam kotak itu, sesuatu yang dapat menjungkir balikkan dunia seni bela diri, dan aku melarikan diri setelah itu. Sambil berlari, Isong bergumam, nama yang tidak seorang pun kenal akan terlahir kembali sebagai penguasa tertinggi di dunia seni bela diri. Lalu Isong tersadar dari lamunannya saat semakin banyak orang yang mengejarnya. Seorang pengejar berkata, berhenti Isong, tidak ada gunanya kau melarikan diri, bajingan. Saat dalam kepanikan dan dengan napas yang terengah-engah, tak sengaja Isong bertemu dengan Cheon.
Isong bergumam, "Akhirnya aku menemukan seseorang. Kau akan kujadikan umpan yang bagus untuk mengalihkan mereka." Isong berteriak memanggil-manggil Cheon. Lalu dia melemparkan begitu saja barang yang diselimuti dengan kain hijau itu. Cheon yang menerima itu kebingungan dengan apa yang diberikan pria tak dikenal itu. Lalu sambil berlari meninggalkan Cheon, Isong berkata, "Tolong amankan itu. Benda itu sangat penting sekali." Cheon berpikir, apa ini? Pria gila macam apa yang tiba-tiba saja melemparkan barang yang ia bawa kepada orang tak dikenal? Sambil berlari, Isong berpikir, akan kubuat kalian semua sedikit kebingungan. Para pengejar itu berkata, Isong melemparkan sesuatu pada pria itu. Yang lain, tolong kejar Isong. Kami akan mengurus pria itu. Seorang pria berkata, apakah Isong memberikan Blood Demon Jade-nya begitu saja? Temannya menjawab, apa mungkin mereka dalam kelompok yang sama? Akan tetapi, baik mereka sekelompok ataupun tidak, lumpuhkan saja dia. Kemudian Cheon terheran-heran melihat begitu banyak orang di depannya. Cheon bergumam, apa-apaan mereka semua tiba-tiba saja mengepungku tanpa alasan yang jelas. Lalu Cheon membuka kain yang menyelimuti benda itu. Kemudian Cheon berkata, nampaknya mereka mengincar benda ini. Aku harus melawan mereka semua. Aku akan mencoba apa yang Master ajarkan padaku. Meskipun aku meragukan apa yang dia katakan, namun sebaiknya ku coba apa yang selama ini Master ajarkan padaku. Bagaimanapun aku sekarang sudah meninggalkan Master, dan sekarang aku memasuki dunia seni bela diri. Dengan tatapan tajam, Cheon bergumam, tangga terakhir yang disebutkan Master. Apakah mungkin ada seseorang di antara mereka yang telah menguasai seni bela diri itu? Setelah ku amati, tak satu pun dari mereka yang terlihat kuat. Apa mungkin mereka dengan sengaja menyembunyikan kemampuan mereka? Menurut masterku, orang yang sudah mencapai puncak biasanya terlihat seperti mereka tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Namun seorang tetua dari kelompok itu memecahkan gumamannya. Tetua itu berkata, anak muda, kau membuat dirimu sendiri terlibat dalam masalah. Cheon berpikir, tua bangka ini tiba-tiba saja berkata seenak jidatnya. Kemudian tetua itu memperkenalkan diri. Namaku Jang Samgun dari Sekte Yitai Shandong. Ia melanjutkan, setelah kupikirkan, nampaknya orang tak bersalah telah menjadi korban dari rencana licik seorang bajingan kejam. Berikan saja benda itu padaku, dan kau lanjutkan perjalananmu anak muda. Sebagai gantinya, aku akan memberimu keamanan atas nama sekte kami. Dengan gaya konyolnya, Cheon bergumam di depan tetua itu. Sekte Yitai, aku tidak pernah dengar nama itu. Kupikir itu sekte kecil dan tidak terkenal. Tiba-tiba saja datang seorang pria condet. Lalu dia berkata, kau pikir kau siapa sialan? Ini bukan tempat untuk orang lemah seperti kalian ikut campur. Diketahui dia adalah Wang Dai dari Black Intention. Seseorang berkata, sial, bahkan anggota sekte biadab Black Intention ada di sini. Cheon yang memperhatikan berpikir, sekte-sekte apa ini? Sekarang sekte Black Intention muncul. Tentang apa sebenarnya ini? Apa yang mereka perebutkan sebenarnya? Dengan geramnya, Jang Samgun berkata, masalah ini diawasi dengan ketat oleh banyak sekte seni bela diri di Shandong. Begitu pula 9 sekolah besar dan berbagai keluarga bangsawan. Sekte Black Intention sebaiknya tidak bertingkah sembarangan. Setelah mengatakan itu, Jang Samgun tiba-tiba saja menerima serangan tepat di kepalanya yang membuatnya mati seketika. Sontak saja semua orang terkejut melihatnya. Seorang pemimpin dari Black Intention yang sama terkejutnya berkata, bukan kami yang melakukan itu. Namun para bawahan Jang Samgun tak percaya dan berkata, kalian para pengecut, jangan bohong. Kalian bajingan keji Black Intention. Bahkan kalian tidak mempunyai harga diri sebagai seniman bela diri. Setelah mengatakan itu, para bawahan Jang Samgun langsung mengalami hal serupa, mati seketika dengan serangan di bagian kepalanya. Seorang pria berotot berteriak, diam kalian semua para serangga. Jika kalian memang seniman bela diri, bertarunglah dengan kekuatan kalian. Daripada kalian ngoceh saja, dasar bodoh. Semua orang terkejut, dan yang datang itu diketahui adalah Tan Kwon Ma Ju Seong. Pria condet gemetar melihatnya, lalu berkata, bagaimana senior bisa datang kemari? Dengan tatapan meremehkan, Ju Seong menjawab, apa yang kau katakan? Beraninya berdebah sepertimu bicara padaku. Sambil menunjuk, Ju Seong melanjutkan, aku takkan bicara lama. Semua orang di sini enyahlah, atau kalian ingin mati sama seperti Jang Samgun. Kemudian pemimpin Black Intention berkata, saya pamit dulu hari ini senior. Sampai jumpa lain kali.
Dengan senyuman jahatnya, Ju Seong menjawab, "Apa lain kali diperlukan? Dasar kalian serangga, terlalu banyak bicara." Ju Seong langsung mengeluarkan tekniknya. Dia menginjak bebatuan dengan kekuatannya. Kemudian bebatuan itu berterbangan. Dengan sekali tendangan, bebatuan itu melesat ke arah anggota Black Intention, mengakibatkan mereka semua tumbang seketika. Setelah anggota sekte Yitai melarikan diri karena ketakutan, Ju Seong tersenyum puas dan berkata, "Akhirnya tenang juga. Hei, bocah kampung, jika kau tidak mau seperti mereka, serahkan benda itu padaku." Cheon menjawab, "Maksudmu benda ini?" Ju Seong terkejut melihat Cheon mengeluarkan benda itu dari kotaknya dan bergumam, "Mustahil, bocah kampung sepertinya mampu membuka segel Demon Blood Essence dengan semudah itu." Lalu dia meminta Cheon untuk menyerahkan benda itu padanya. Namun dengan santai, Cheon menelan Blood Demon Essence itu. Ju Seong kesal melihatnya, lalu berpikir, bocah ini terlihat seperti pemula. Dengan bodohnya, dia menelan mentah-mentah Blood Demon Essence itu. Mana mungkin dia bisa menyerapnya sepenuhnya hanya karena kau menelannya. Bukan berarti itu akan menjadi milikmu, dasar bodoh. Setelah menelan Blood Demon Essence, Cheon berkata, "Minuman apa ini? Alkohol sejenis apa ini? Amer, ciu, tuak, atau intisari cap orang tua?" Melihat itu, Ju Seong bersiap menyerang Cheon sambil bergumam, "Kau perlu energi dalam yang benar untuk melarutkannya. Persis seperti tubuhku ini. Sekarang kau hanyalah wadah untuk Blood Demon Essence. Akan kukunyah dan kutelan setiap tetes sumsum tulangmu, dasar bocah kampung." Melihat itu, Cheon berkata, "Jumlah energinya agak mengecewakan. Hanya dengan satu tangan saja, serangan mematikan Ju Seong dapat dengan mudah ditepisnya. Bahkan Ju Seong sampai terhempas dengan tangan yang sedikit gosong." Ju Seong terheran-heran melihat itu. Dia berpikir, teknikku adalah salah satu dari 32 teknik Sacred Name Sacred Art, dengan mudah ditepis oleh bocah kampung ini. Lalu Ju Seong berkata, "Sial, teknikku tidak pernah melewatkan mangsanya. Bahkan para bajingan sombong dari keluarga Jegal nyaris tidak bisa menangkisnya. Teknik itu meninggalkan luka-luka di sekujur tubuh mereka." Cheon menjawab, "Kau terlalu banyak bicara. Ngoceh seperti itu tidak membuktikan jika kau benar-benar kuat. Jadi majulah dengan segala kemampuanmu. Dengan begitu, aku bisa menguji seberapa kuat diriku." Melihat itu, Ju Seong gemetar. Dia berpikir, jika Cheon telah benar-benar menyerap Blood Demon Essence. Blood Demon Essence adalah sebuah obat ajaib yang dibuat dengan mengumpulkan darah vital milik 100 master seni bela diri dan meleburkannya dengan metode kultivasi energi dalam dari Blood Demon. Dikatakan obat ini memiliki kekuatan yang menakutkan, sama seperti metode pembuatannya. Begitu kau berhasil menyerap obat ini, kau mendapatkan kekuatan 3 lingkar penuh dan mengalami kelahiran kembali. Tubuhmu akan berubah menjadi tubuh Heavenly Martials. Saat kultus demonik menculik master seni bela diri untuk digunakan sebagai bahan obat terkutuk ini, aliansi kebajikan melancarkan serangan kejutan pada salah satu sekte demonik. Hanya setelah pertempuran penuh darah, akhirnya mereka mengalahkannya. Setelah itu, barulah keberadaan Blood Demon Essence diketahui oleh dunia seni bela diri. Baik itu di tangan kebajikan atau kejahatan, pastilah benda ini akan membasahi dunia seni bela diri dengan darah. Hanya dengan keberadaannya saja, Blood Demon Essence itu sekarang muncul di Shandong, hutan yang tenang dan sunyi dengan angin sepoi-sepoi. Namun tiba-tiba saja burung-burung berterbangan. Mereka ketakutan akan sesuatu. Ternyata Ju Seong dengan amarah yang meledak-ledak mengeluarkan energi ki-nya. Terlihat Cheon menutup telinganya karena teriakan Ju Seong yang berisik ketika mengeluarkan energi ki-nya. Dengan tingkah yang mengejek, Cheon berkata, "Yang kulihat dari awal kau datang sampai sekarang, apa keahlianmu adalah membuat keributan? Sekarang, karena kau sudah selesai merengek, mengapa tidak kau coba serang aku saja? Aku sudah bosan melihat kau ribut dan merengek seperti amatiran." Melihat tingkah Cheon, Ju Seong sangat kesal dan marah. Lalu dia bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin seranganku bisa ditangkis bajingan itu dengan mudah. Bukankah bocah kampung itu terlalu memiliki banyak celah? Bahkan jika dia menelan Blood Demon Essence, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku." Melihat Ju Seong akan menyerangnya lagi, Cheon dengan santai menyilangkan tangan di dadanya. Kemudian berkata, "Aku sudah lelah menunggu. Kukira kau akan melarikan diri seperti amatiran lainnya. Jadi aku akan menghajarmu karena aku sudah gatal melihat tingkah bodohmu itu."
Benar saja, hanya dengan satu pukulan, Juseong merasakan jika seluruh tubuhnya kesakitan dan seperti tubuhnya akan meledak karena begitu dahsyatnya kekuatan Cheon. Meskipun hanya dengan satu pukulan, di sisi lain, Isong terlihat sudah tak berdaya sembari memeluk sebuah kotak mirip seperti yang dia berikan kepada Cheon. Seseorang yang mengejarnya berkata, "Ketamakanmu yang berlebihan telah mempercepat kematianmu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang sepertimu." Tiba-tiba saja suara teriakan begitu keras hingga membuat mereka terkejut. Pria itu berkata, "Bukankah itu suara Juseong?" Bandit keji pun sudah mendengar beritanya. Meskipun dia pria yang buas dan liar dan melakukan apapun tanpa dasar, paling tidak keterampilannya masuk syarat untuk mengejar benda ini, ujar pria berbaju hijau. Pria berbaju hitam berkata, "Kita sudah mengamankan kotaknya, jadi ayo kita bergegas pergi sekarang." Namun, ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja Juseong terlihat terlempar ke arah mereka dengan badan yang sudah berlubang. Pria berbaju hijau berkata, "Tidak mungkin, Juseong dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pria itu mengalahkannya?" Setelah mengatakan itu, Cheon menghampiri mereka semua. Pria berbaju hitam berkata, "Siapa kau sebenarnya? Apakah kau yang mengalahkan Juseong sampai seperti itu?" Cheon menjawab, "Dari awal turun gunung, mengapa aku bertemu dengan orang-orang tak tahu diri seperti kalian? Dan kau sendiri siapa? Sampai-sampai berani langsung bicara tidak sopan seperti itu kepada orang yang tak dikenal?" Dengan tegas, pria berbaju hitam berkata, "Dasar bocah arogan, beraninya kau. Di sini ada calon kepala keluarga Jaegal, tunjukkan rasa hormatmu." Pria berbaju hijau itu diketahui dia adalah Jegal Sheikh. Lalu dia menenangkan pria berbaju hitam dan berkata, "Tunggu sebentar, tidak baik berbicara seperti itu kepada orang yang tidak kita kenal. Mungkinkah Anda yang mengalahkan Juseong sampai dia tak berdaya seperti ini?" Dengan santainya, Cheon berkata, "Jadi namanya Juseong, seseorang yang banyak bicara, namun kemampuannya tidak seperti kata-katanya. Aku sudah mengurusnya dan aku tidak berpikir dia akan mati semudah itu." Masih dengan tingkah arogannya, pria berbaju hitam berkata, "Apa yang kau katakan? Jangan bicara omong kosong. Juseong adalah salah satu dari 100 seniman bela diri teratas di dunia bela diri saat ini. Kau mau aku percaya dia dikalahkan oleh bocah lemah sepertimu?" Cheon menjawab, "Apa yang kau bicarakan? Dia setinggi itu levelnya. Untukku tidak masalah jika kau tidak percaya padaku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Namun, kau hanya akan berakhir sepertinya jika bertingkah seperti itu." Dengan kesal, pria berbaju hitam mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Apakah kau tidak tahu tata krama? Mungkin aku sendiri harus mengajarimu tata krama." Kemudian, pria berbaju hitam memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk mengepung Cheon. Saat mereka mulai melakukan serangan, dengan mudah Cheon menghindari setiap tendangan dan pukulan mereka. Jegal Sheikh melihat itu dan bergumam, "Apa-apaan ini? Sikapnya penuh dengan celah, tapi dengan mudah dia menghindari serangan-serangan itu. Mungkinkah dia telah menyerap Blood Demon Essence?" Lantas pria berbaju hitam maju untuk membantu sembari berkata, "Apa yang kalian lakukan? Dasar kalian orang bodoh yang menyedihkan. Menyerang orang dengan begitu banyak celah seperti itu, kalian tidak mampu." Jegal Sheikh mencoba menghentikannya dan berkata, "Tunggu, kau jangan bertindak ceroboh seperti itu. Aku merasakan firasat buruk jika kau melawannya." Namun pria berbaju hitam tidak peduli. Sambil menerjang, dia menyuruh mereka semua untuk mundur karena dia sendiri yang akan menangani Cheon. Dengan tatapan yang tajam, Cheon langsung mengepalkan tangannya. Ketika pria berbaju hitam menendangnya, Cheon dapat dengan mudah menghindari itu, kemudian langsung mendaratkan pukulan ke atas perutnya. Namun pria berbaju hitam itu masih bisa selamat karena tiba-tiba saja Jegal Sheikh menahan serangan telak yang akan Cheon lancarkan. Terlihat benturan energi yang mereka keluarkan membuat pria berbaju hitam terkejut, lalu berpikir, "Untung saja pukulan itu tidak mendarat di perutku. Kalau saja Jegal Sheikh tidak menahannya, mungkin aku sudah mati seketika." Jegal Sheikh berkata, "Tenanglah anak muda, sepertinya orang-orang kami sedikit tidak sopan tadi." Cheon menjawab, "Apa yang kau lakukan? Tidak sopan katamu dan kau berkata seperti itu sekarang. Mengapa kau tidak menghentikan tindakan bodoh orang-orang itu?" Jegal Sheikh berkata, "Tidak ada untungnya membuat ini menjadi pertarungan besar. Ayo kita akhiri di sini saja." Sambil memberi hormat, Jegal Sheikh melanjutkan, "Perkenalkan, aku Jegal Sheikh dari keluarga Jegal. Dan bolehkah aku tahu namamu?" Cheon berkata, "Aku Kang Cheon, dan aku tidak memiliki sekte atau masuk dalam aliansi apapun."
Kemudian Cheon berkata, "Karena aku baru saja kabur dari master gila yang mengajarkanku bela diri." Jae-gal-shik terkejut mendengar itu. Dia bergumam, "Mustahil. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak tergabung dalam sekte atau aliansi apapun. Siapa sebenarnya pria ini? Aku ragu jika kami melawannya. Apakah kami bisa mengalahkannya?" Jae-gal-shik berkata, "Aku mengerti. Aku minta maaf jika orang-orangku berbuat tidak sopan. Kami akan pamit sekarang. Jika takdir mengizinkan, mari kita bertemu lagi, anak muda." Melihat ekspresi Cheon, sepertinya dia masih terlihat kesal karena kelakuan orang-orang keluarga Jae-gal. Jae-gal-shik mengajak semua orangnya untuk pergi. Namun pria berbaju hitam masih ngotot. "Mengapa kita tidak membawa kotak Blood Demon Essence? Kita sudah sejauh ini. Mengapa kau meninggalkannya begitu saja?" Jae-gal-shik menjawab, "Isong, dia telah menipu kita. Blood Demon Essence yang ada padanya itu palsu. Kau lihat tanganku ini. Apa kau tidak menyadarinya? Dan mungkin kau juga melihat bagaimana dia menghindari serangan dengan gerakan yang terlihat penuh ketidaksempurnaan, yang membunuh Juseong dan membuat tanganku begini semua itu karena kekuatan Blood Demon Essence." Pria berbaju hitam berkata, "Berarti dia telah menyerap Blood Demon Essence. Lantas apa yang akan kita lakukan sekarang?" Jae-gal-shik menjawab, "Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Kita harus mengandalkan kekuatan aliansi. Jika kita bertindak gegabah seperti kau tadi, mungkin kita akan mati di sini." Dalam hati, Jae-gal-shik berkata, "Sial, kemunculan Blood Demon Essence saja sudah membuat dunia seni bela diri gaduh seperti ini. Sekarang ada seseorang yang menyerapnya. Ini benar-benar akan menjungkir balikkan dunia seni bela diri. Orang-orang kultus demonik yang licik dan telah menunggu ini mungkin akan mulai bergerak sekarang." Saat orang-orang Jae-gal telah pergi, Cheon melihat kotak yang sama di mayat Iseong. Kemudian Cheon mengambilnya dan mencoba membuka kotak itu. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba membuka kotak tersebut. Hingga akhirnya, dengan mengeluarkan energinya, Cheon akhirnya berhasil membukanya. "Sial, sulit sekali membuka kotak ini. Kukira lenganku akan patah saat membukanya. Apa yang sebenarnya mereka simpan di dalam kotak ini sampai-sampai aku mengalami begitu banyak masalah." Saat melihat isi kotak itu, Cheon terheran-heran. Isinya hanyalah bola merah yang tampak seperti obat yang sangat berharga. Jadi inikah yang membuat mereka mempertaruhkan nyawa? Namun Cheon segera menyadari sesuatu. Blood Demon Essence yang telah kutelan sebelumnya. Apakah ini sebenarnya benda yang sama? Cheon bertanya-tanya, "Mengapa orang-orang itu meninggalkan kotak ini? Apakah karena takut padaku sehingga mereka meminta maaf setelah menyerangku lalu pergi begitu saja?" Di tempat lain, di kediaman keluarga Jae-gal, kepala keluarga Jae-gal, Cheom, berkata, "Dia menyerap Blood Demon Essence. Bagaimana itu mungkin? Seperti yang kau tahu, Blood Demon Essence hanya bisa dilarutkan dengan energi dalam dari kultus demonik." Jae-gal-shik menjawab, "Kami menumpahkan banyak darah untuk mengetahui itu, ayah." Jae-gal-cheom berkata, "Memang benar apa yang kau katakan, tapi kau mau aku percaya bahwa seseorang yang baru di dunia seni bela diri berhasil menyerapnya?" Jae-gal-shik menjawab, "Ayah tahu bahwa ada fisik tertentu yang bisa menyerap Blood Demon Essence. Lihat saja tanganku ini, ayah." Jae-gal-cheom terkejut melihat itu. Dia berkata, "Jadi ini kekuatan Blood Demon Essence. Mengerikan sekali. Aku memang mengetahui ada satu fisik yang seperti itu. Namun sampai orang yang membuat tanganmu seperti ini muncul kembali, sekarang nampaknya ada 2 orang yang dapat melakukannya." Jae-gal-shik berkata, "Yang ayah katakan memang benar. Maka anak muda itu berada dalam situasi yang malang." Jae-gal-cheom mengangguk. Memiliki harta seperti itu adalah kejahatan di dunia seni bela diri saat ini. Apakah kau tahu keberadaannya? Di mana anak muda itu sekarang? Jae-gal-shik menjawab, "Untungnya dia masih dalam lingkaran pengaruh kita. Aku sudah memerintahkan mereka untuk menjamu dan memperlakukannya dengan baik di desa Jihyong. Dan aku belum melaporkan ini kepada aliansi. Apakah aku perlu melaporkannya?" Jae-gal-cheom berkata, "Tidak perlu melaporkan masalah ini untuk sekarang." Saat mereka sedang dalam obrolan yang serius, tiba-tiba saja seseorang menyela ucapan Jae-gal-shik. "Obrolan kalian terdengar menarik sekali. Tetua, apakah kau mendengarkan obrolan kami?" ujar Jae-gal-cheom. Tetua itu berkata, "Bagaimana bisa aku tidak mendengar? Kalian bicara dengan begitu sungguh-sungguh." Diketahui bahwa dia adalah Changwon Fis-taeyong, seorang tiran di Shandong, master tertinggi yang bahkan tidak bisa ditangani keluarga Jae-gal dengan mudah. Ketika kekuatan kultus demonik menjadi sangat besar, dunia bela diri membentuk aliansi untuk melawan mereka.
Nine Great Schools adalah nama yang mereka buat. Namun, Taeyong tidak terikat dengan Nine Great Schools meskipun dia dianggap berada tepat di bawah 10 seniman bela diri teratas di dunia saat ini. Inilah sebabnya meski kekuatan keluarga Jegal sangat dahsyat, mereka tetap waspada terhadap kemunculannya. Melanjutkan obrolan, Taeyong mengatakan, tapi akan lebih baik jika kita diam saja. Jegal Shik bertanya, apa maksud tetua? Tolong jelaskan. Taeyong menjawab, itu artinya yang kudengar bisa kulupakan saja bila itu memang diperlukan. Jegal Shik berkata, jika itu yang Anda inginkan, tetua, aku akan menurutinya saja. Kami akan mengikuti apa yang Anda inginkan untuk saat ini. Setelah itu, Taeyong mengatakan bahwa ia akan pergi terlebih dahulu. Jegal Shik memberikan hormat saat Taeyong akan pergi meninggalkan mereka. Saat berjalan melangkah pergi, dia bergumam, Desa Jinyong, aku akan ke sana mencari bocah itu. Akan kutangkap kau bocah. Setelah itu, Jegal Cheom menyeringai karena dia tahu bahwa Taeyong telah memakan umpan yang telah mereka rencanakan. Jegal Shik mengatakan, bagus, ia memakan umpannya. Untuk sekarang, rencana kita berjalan dengan baik. Jegal Cheom menjawab, nampaknya begitu. Aku menantikan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Di sisi lain, Taeyong sedang menuju desa Jinyong. Dalam hatinya, ia berkata, fisik yang bisa melarutkan Blood Demon Essence. Akan tetapi, bagaimana jika dia belum menguasai seni bela diri dengan benar? Itu artinya jika aku mengambilnya, Blood Demon Essence akan menjadi milikku. Seniman bela diri 10 teratas itu. Bukankah mereka sudah memiliki cukup banyak kekuatan? Sudah waktunya membuat ruang untukku, dasar kalian para bajingan. Saat ini di desa Jinyong, Cheon sedang menikmati jamuannya. Dia dilayani dengan begitu baik. Saat meminum teh, dia bergumam, apa-apaan teh ini? Aku tidak mengerti apa bagusnya minum teh. Mengapa mereka tidak menyajikan kawa-kawa atau amer saja? Akan tetapi, aku sangat heran mengapa mereka memperlakukanku dengan begitu baik sekali di sini. Aku yakin pasti ada maksud tersembunyi. Sampai-sampai makanan mewah seperti ini mereka hidangkan padaku. Kalau mereka macam-macam, aku tidak akan diam saja. Tapi aku harus menahannya untuk saat ini, karena akhirnya aku bisa kabur dari master gila itu. Sebaiknya ku coba hidup dengan damai saja sekarang. Saat Taeyong sampai, dia langsung berkata, hei, bocah yang di sana, apa kau yang katanya mengonsumsi Blood Demon Essence? Cheon dengan santai menjawab, apa yang kau bicarakan orang tua? Blood Demon Essence maksudmu? Sepertinya memang begitu. Taeyong berkata dalam hati, sepertinya Cheon memang bocah yang tidak tahu apa-apa. Akan lebih mudah membawanya ke suatu tempat. Dengan cepat, Taeyong langsung membawa Cheon dengan King Gongnya. Dalam hati, Cheon berkata, baru saja kunikmati hidup tenang dengan jamuan yang jarang kutemukan. Sekarang datang orang tua gila yang tiba-tiba saja membawaku entah kemana. Kau milikku sekarang, Blood Demon Essence, ucap Taeyong. Setelah sampai di tempat yang dituju, Taeyong segera berhenti. Saat mereka berhenti, terlihat ledakan yang begitu dahsyat. Taeyong bergumam, seharusnya sekarang tidak ada orang yang mengikuti kami. Dengan kesalnya, Cheon berkata, apa yang kau lakukan, Pak Tua? Kau membawa seseorang yang tidak kau kenal dan tanpa alasan yang jelas membawanya seperti barang saja. Maaf, anak muda, aku harus membawamu dengan cepat seperti ini karena kau akan menjadi incaran banyak orang dan kau harus menjadi eliksirku, ujar Taeyong. Cheon menjawab, apa yang kau maksud dengan eliksir? Apa kau mau memakanku? Apa kau seorang kanibal seperti Sumanto? Taeyong menjelaskan, jangan cemas anak muda. Saat kita sampai ke aliansi, mereka akan mencari cara untuk mengekstrak Blood Demon Essence dari tubuhmu tanpa mencelakakanmu. Kalau kau bekerja sama, aku janji akan memberikanmu kompensasi. Cheon berkata, jadi maksudmu, pada akhirnya kau akan menghisapku sampai kering. Jadi sebaiknya aku menempel padamu seperti tas pinggang. Taeyong menjawab, responmu sedikit mengejek, akan tetapi setidaknya kau mengerti inti dari keinginanku. Bagaimana jika aku menolak? Ujar Cheon. Taeyong berkata, apa? Kau ingin menolaknya? Ketika seorang tetua menunjukkan kebaikan padamu, kau seharusnya bersyukur saat menerimanya dan pergi makan kue beras. Cheon mengatakan, aku akan gila kalau mempercayakan hidupku hanya demi kue beras. Dengan kesalnya, Taeyong berkata, dasar bocah ingusan, sepertinya kau perlu dihajar untuk belajar sedikit tata krama. Akan kuhajar kau sampai menangis, bocah kurang ajar. Seketika itu juga, Taeyong mengeluarkan tekniknya hingga memancarkan aura merah di tangannya. Namun saat pukulan itu sedang dilancarkan,
Taeyong bergumam dalam hati, "Sial, aku tidak mengendalikan kekuatanku. Aku terlalu terpancing oleh provokasi seorang pemula sampai-sampai menggunakan teknik yang mematikan. Jika dia mati, tidak ada gunanya membawa mayat kembali untuk mengekstrak Blood Demon Essence. Aku terlalu gegabah, ini bencana." Akan tetapi, Taeyong sangat terkejut saat melihat serangannya dengan mudah ditahan oleh Cheon hanya dengan satu tangan. Bagaimana mungkin seranganku dengan mudahnya ditahan oleh bocah pemula seperti dia? Mungkinkah ini kekuatan Blood Demon Essence? Pikir Taeyong. Sambil memperhatikan Cheon, Taeyong kembali bergumam. Kalau seseorang yang bahkan belum belajar seni bela diri dengan benar mendapatkan kekuatan semacam ini hanya dengan meminumnya, begitu diserap sepenuhnya, kekuatan itu takkan bisa dibayangkan. Ini menarik. Aku tergoda untuk mengujinya lebih jauh. Kemudian Taeyong mengeluarkan teknik yang bernama Changwang Fist Release. Aura biru meledak-ledak dan Taeyong langsung melancarkan serangan ke arah Cheon. Akan tetapi, meskipun Taeyong telah mengeluarkan teknik terhebatnya, Cheon masih saja dengan mudah menahan semua serangannya. Taeyong berpikir, meski gerakannya jelas sekali seorang pemula, dia bisa membaca dengan mudah kekuatan dan kelemahan teknikku. Apa mungkin kekuatannya melebihi kekuatanku? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Blood Demon Essence? Tiba-tiba saja Cheon menghantam wajah Taeyong hingga pria itu langsung menjaga jarak darinya. Taeyong berteriak, "Dasar bocah ingusan, kau berhasil mengenaiku." Cheon menjawab, "Aku benar-benar mendaratkan serangan, padahal aku hanya mengayunkan tinjuku sembarangan. Apa kau layak disebut tetua? Menghadapi seorang bocah pemula saja kau kesulitan." Mengetahui bahwa hanya dengan satu serangan ia terluka, Taeyong tertegun begitu saja. Taeyong berkata dalam hatinya, "Seampuh apapun eliksir yang ada di dunia ini, itu takkan mungkin bisa mengajarkan seni bela diri yang belum dilatih. Pasti ini hanya keberuntungan yang membuat tinjunya mengenaiku," seperti yang dia katakan sebelumnya. Taeyong berkata, "Tinjumu cukup bagus, bocah pemula. Keberuntunganmu boleh juga." Cheon menjawab, "Mulut busukmu masih berfungsi, orang tua. Kukira aku sudah mematahkan rahang tuamu itu." Dengan geramnya, Taeyong berkata, "Diam kau, bocah sialan. Akan kuajari kau bagaimana cara berbicara dengan tetua, agar kau mengerti dengan siapa kau macam-macam." Dengan keyakinan akan kekuatannya, Taeyong bergumam, "Aku harus menghajarnya dengan sungguh-sungguh agar dia mengerti dan akan mendengarkanku dengan baik. Kalau sudah begini, bahkan jika aku membunuhnya, aku harus menghajarnya terlebih dahulu." Kemudian Taeyong mengeluarkan teknik Changwang Fist Sek. Terlihat aura biru kembali menyelimuti tangannya sembari berkata, "Rasakan tinju terkuatku, bocah sialan. Akan kupastikan kau mengerti dengan siapa kau berurusan." Melihat teknik itu, Cheon tiba-tiba teringat saat dia masih bersama master gilanya. Saat itu, Cheon pernah bertanya tentang teknik tinju terkuat. Apa itu berasal dari Wudang? Dengan percaya diri, masternya hanya menunjukkan bahwa dialah yang terkuat. Dengan kesal, Cheon berkata, "Iya, tentu saja kau yang terkuat, master. Tapi seperti apa metode yang sebenarnya dari teknik itu?" Masternya pun menjawab, "Tidak berlebihan untuk berkata Wudang. Metodenya cukup mudah, menggunakan tubuh dalam teknik tinjuan. Jika aku sendiri sudah memahami aliran kekuatan itu, kekuatan itu bergantung pada siapa yang menggunakan dan bagaimana mereka menggunakannya. Untuk aliran lurus, itu akan menjadi Hard Fist Shaolin yang bisa memecahkan batu sebesar apapun. Untuk aliran memutar seperti gelombang, itu akan menjadi Wudang Fist yang dapat menahan sebuah batu hanya dengan kekuatan kecil." Kembali ke pertarungan, Cheon berpikir, "Baiklah, kalau begitu akan kucoba. Aku ingin tahu apakah yang dia ajarkan kepadaku benar atau hanya omong kosong semata." Saat sedang melancarkan tekniknya, Taeyong begitu terkejut melihat tangan Cheon sudah ada di depan wajahnya. Kemudian Taeyong terhempas ke belakang setelah menerima serangan balik dari Cheon. Dengan amarah yang meledak-ledak, Taeyong mengeluarkan teknik pamungkasnya. Sambil berteriak, ia melancarkan Changwang Heaven Splitting Fist. Aura biru meledak begitu saja, menyelimuti tubuhnya. Cerita berpindah ke masa lalu, flashback ke masa saat Taeyong pertama kali belajar seni bela diri. Changwang Fist berakar di Shaolin. Shaolin juga mengajarkan seni bela diri untuk murid yang tidak meninggalkan kuil. Mereka memanggilnya dengan sebutan murid Soka, dan salah satunya adalah Taeyong. Dalam ingatannya, Taeyong pernah bertanya pada masternya, "Master, mengapa Anda tidak mau mengajarkanku Yi Jin Ying?" Master menjawab,
Kau hanya murid Sokka, jadi apa gunanya bagimu mencapai pencerahan dalam Buddhisme? Dengan keyakinan dan semangat yang tinggi, Taeyong berkata, jika saja aku bisa jadi lebih kuat dari yang lainnya, aku mau belajar dan memahaminya, Master. Master hanya memarahinya, lalu berkata, dasar bodoh, kapan Buddha pernah mengajarimu untuk jadi lebih kuat dari yang lainnya? Taeyong bergumam dalam hati, omong kosong apa? Yang Master katakan ini, logika dunia adalah kau harus menang untuk jadi kuat, dan jadi kuat untuk menang. Saat itu Taeyong tidak puas dengan apa yang dia pelajari sebagai murid Sokka. Ia tidak berhenti mengejar kekuatan, bertekad menjadi yang terbaik di dunia. Mulai dari dasar Shaolin, ia mencapai puncak seni bela diri melalui penelitian yang penuh dengan senyum, amarah, dan darah. Dan itulah teknik Changwang Fist. Kembali ke pertarungan. Saat melihat amukan teknik Changwang Heaven Splitting Fist, Cheon teringat apa yang pernah dikatakan oleh master gilanya. Cheon pun bergumam dalam hati, orang ini jelas sekali seorang master. Seperti yang dikatakan master gilaku, dunia bela diri dipenuhi dengan orang-orang yang lebih kuat darimu di setiap langkahnya. Terlihat Taeyong menghantam tanah dengan kekuatannya, lalu ia langsung melompat untuk menyerang Cheon. Saat berhadapan dengannya, Taeyong berteriak, akan ku cabik-cabik kau, bocah sialan. Takkan ku maafkan kau yang telah meremehkan seorang tetua sepertiku. Melihat itu, Cheon dengan sigap menghindari serangan mematikan tersebut. Sambil memejamkan mata, ia langsung memukul perut Taeyong dengan sangat telak. Taeyong begitu terkejut, ia berpikir, mustahil, dia menghindari teknik Changwang Heaven Splitting Fist. Dia jelas sekali orang baru di dunia bela diri. Dia ceroboh serta penuh celah, tetapi dia berhasil melumpuhkan teknik yang telah kusempurnakan sepanjang hidupku dengan mudahnya. Siapa sebenarnya monster ini? Terlihat Taeyong begitu kesakitan setelah menerima serangan balik dari Cheon. Ia tidak menyangka bisa dikalahkan oleh seorang bocah pemula seperti itu. Taeyong tertunduk di hadapan Cheon. Belum puas dengan satu pukulan saja, Cheon langsung menghantamkan lututnya ke wajah Taeyong, membuatnya terhempas ke belakang. Beberapa saat setelah pertarungan itu, Taeyong pingsan. Kemudian Cheon membangunkan Taeyong sambil berkata, "Hei Pak Tua, bangunlah. Mau sampai kapan kau tertidur seperti itu?" Wajah Taeyong babak belur, sepertinya Cheon telah menghajarnya habis-habisan. Taeyong bergumam dalam keadaan setengah sadar. Aku samar-samar ingat jika aku sedang menggunakan teknik Changwang Heaven Splitting Fist pada bocah pemula ini, tapi aku malah diserang balik hanya dengan satu pukulan. Apakah ini hanya mimpi? Kejadian ini begitu tiba-tiba. Aku pasti sedang bermimpi, karena tidak mungkin aku, seorang master dari Changwang Fist, akan kalah oleh seseorang yang baru mengenal bela diri seperti ini. Saat ia berusaha bangkit, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Darah begitu banyak keluar dari mulutnya. Melihat itu, Cheon berkata, sebaiknya jangan paksakan dirimu orang tua. Aku sudah menanamkan belenggu yang akan memecahkan dantianmu jika saja kau salah bergerak. Apa yang kau maksud dengan belenggu? Bagaimana bisa kau menggunakan teknik seperti itu? Ujar Taeyong dengan penuh keterkejutan. Cheon menjelaskan, itu metode yang masterku gunakan saat aku selalu mencoba untuk kabur darinya. Taeyong membelalakan matanya. Trik gila macam apa itu? Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi kepada seorang master sepertiku ini. Kau jangan bercanda, bocah ingusan. Mendengar itu, Cheon langsung menginjak badan Taeyong dengan keras, membuat Taeyong kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Dengan tatapan dingin, Cheon berkata, sepertinya kau salah menilai seseorang, Pak Tua. Aku tidak sebaik penampilanku. Dan asal kau tahu, aku bukanlah seseorang yang naif seperti yang kau pikirkan. Karena aku telah merasakan penderitaan yang menyakitkan sepanjang hidupku. Dan itu semua ulah master gilaku. Jadi, jaga ucapanmu, tua bangka. Akan kuhargai jika kau tidak membuatku emosi, ujar Cheon dengan nada dingin. Sambil menahan rasa sakitnya yang begitu menyiksa, Taeyong bertanya, apa yang kau inginkan dariku, bocah? Cheon tersenyum sinis. Itu pertanyaan bagus, Pak Tua. Mulai sekarang kau budakku. Cerita berpindah ke kediaman keluarga Jegal. Terlihat Jegal Cheom dan Jegal Shik sedang membicarakan sesuatu. Jegal Cheom berkata, kita akan bernegosiasi dengan Taeyong jika dia mendapatkan Blood Diamond Essence. Dan juga bagaimana caranya menyerap energinya. Jegal Shik menjawab, itu sesuatu yang sangat diinginkan Taeyong. Ini akan menjadi alat tawar-menawar yang bagus, Ayas. Dengan liciknya, Jegal Cheom tersenyum. Benar, orang itu akan menjual jiwanya jika itu bisa membuatnya masuk ke dalam 10 seniman bela diri teratas.
Jegal Sheikh menimpali, dan keluarga jegal kita akan membeli jiwa itu jika kita bisa mengendalikan seekor anjing pemburu di level master teratas. Kita bisa membersihkan jalur ke depan. Menjadi pemimpin aliansi keluarga bangsawan takkan sulit. Jegal Cheom menganggukkan kepalanya. Benar sekali, kita akan menjadi pemimpin keluarga bangsawan. Namun belum sempat Jegal Cheom menyelesaikan kata-katanya, seorang penjaga tiba-tiba datang dan melaporkan tetua Taeyong telah kembali. Jegal Sheikh bergumam penuh antusias. Bagus sekali, kau akhirnya kembali dengan membawa Blood Demon Essence. Akhirnya rencanaku akan berhasil dengan sempurna. Namun betapa terkejutnya Jegal Cheom dan Jegal Sheikh saat melihat Taeyong dalam keadaan babak belur. Wajahnya penuh memar dan tubuhnya tampak bengkak. Jegal Sheikh berteriak, "Apa yang terjadi denganmu, tetua? Wajahmu memar dan lebam seperti itu." Taeyong menjawab dengan suara berat, "Jangan paksa aku untuk mengatakan sesuatu yang memalukan untuk kedua kalinya. Mulai sekarang, aku memutuskan untuk menjadikannya muridku." Lalu dengan penuh percaya diri, Cheon segera memberi hormat dan berkata, "Saya Kang Cheon, memberi hormat kepada senior." Dengan kesal, Jegal Sheikh bergumam dalam hatinya, "Sial, dia dikalahkan dengan begitu mudahnya. Bajingan ini ternyata mampu mengalahkan seseorang di tingkat master. Apa mungkin dia sudah benar-benar menyerap essence dari Blood Demon?" Sementara itu, Cheon berpikir dalam hati, "Apa yang akan kau lakukan sekarang? Sialan, aku mulai menyadari mengapa di desa Jinyong bawahan orang ini begitu baik terhadapku. Setelah kupikir-pikir, dia sengaja menahanku di sana dan mengirimkan tua bangka ini untuk menculikku dan menyerap Blood Demon Essence." Cerita kembali ke saat setelah mereka selesai bertarung. Mereka akan membuat kesepakatan sebelum kembali ke keluarga Jegal. Terlihat Taeyong yang terluka dengan wajah babak belur sambil menahan rasa sakit berkata, "Kau mau aku jadi bawahanmu? Jangan bermimpi, bocah." Cheon menegaskan, "Bukankah itu alur alami dari sebuah kekalahan? Yang terkuatlah yang menjadi raja. Lagi pula aku memegang hidupmu. Aku bisa mengendalikan kau bisa hidup atau mati kapanpun. Aku sudah mengatur agar kau harus menerima Chugungwa Blood Extraction dariku setiap bulan. Selama kau menerima itu, kau akan hidup, dan jika tidak, kau akan mati." Mendengar itu, Taeyong tertawa terbahak-bahak meskipun tubuhnya terluka. Cheon bertanya-tanya mengapa Taeyong tertawa. "Bukankah hidup matinya ada di tanganku?" Taeyong berkata, "Lebih baik kau bunuh saja aku sekarang juga. Kau tidak tahu siapa aku karena kau baru saja turun gunung." Akan tetapi, nama Taeyong dikenal luas, berada tepat di bawah 10 seniman bela diri teratas di dunia bela diri. Dan kau ingin aku melayani bocah ingusan dan tak tahu apa-apa sepertimu hanya untuk bertahan hidup? Jangan membuat lelucon, bocah. Mati tidak terhormat di jalanan akan lebih terhormat bagi seniman bela diri daripada menjadi budak bocah ingusan sepertimu. Cheon menjawab, "Kalian seniman bela diri memang berbeda. Kalian menilai hidup sendiri lebih rendah daripada nama yang tak berarti. Kalian pikir nama kalian akan menolong. Kekuatanlah yang dapat menolong hidup kalian. Terlalu naif. Namun aku tidak bisa bilang aku tidak mengerti perasaanmu. Bahkan jika memang kau menjadi bawahanku, aku tidak bisa merusak nama Taeyong dengan memperlihatkan pada orang lain bahwa kau adalah budakku. Aku perlu meminjam namamu untuk suatu alasan, dan asal kau tahu, aku bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Bagaimana orang tua? Mengapa kau tidak pikirkan penawaranku?" Cerita kembali ke masa sekarang. Di kediaman keluarga Jegal, terlihat ayah dan anak itu sedang membicarakan permasalahan sebelumnya. Jegal Sheikh berkata, "Aku lengah. Kukira Taeyong sekadar otak-otot yang hanya tahu menggunakan kekerasan. Sekarang Taeyong yang hampir menjadi salah satu dari 10 seniman bela diri terbaik telah mendapatkan murid muda yang menelan Blood Demon Essence. Seharusnya dengan nama Changwaang Fist kita bisa membangun kekuatan lebih banyak." Sambil memukul meja, Jegal Cheom menimpali. "Kalau saja itu terjadi, kita tidak akan seperti ini. Seperti anjing yang mengejar ayam. Rencana kita untuk memasang tali kekang padanya benar-benar hancur. Apakah kau memiliki rencana lain?" Jegal Sheikh menjawab, "Aku punya satu cara lain, ayah. Kalau kita bisa merampas murid Taeyong, mungkin hanya dengan cara ini kita dapat membalikkan keadaan."
Jegal Cheom menanyakan, "Apa yang kau maksud dengan merampas?" Jegal Shik menjawab, "Aku akan mencoba cara ini untuk merekrut murid itu masuk ke keluarga kita. Mari berharap dia bukan orang yang setia pada masternya." Di sisi lain, saat malam telah larut di kediaman Cheon, terlihat Cheon sedang bermeditasi. Namun meditasinya terusik dengan kedatangan seseorang yang menanyakan apakah Cheon ada di dalam. Lalu orang itu mengatakan bahwa Jegal Shik ingin bertemu dengannya. Cheon menjawab, "Mengapa tidak besok saja? Malam sudah selarut ini. Apakah ini penting?" Orang itu menjawab, "Sepertinya ini penting. Dia ingin bertemu dan berbicara empat mata saja." Mendengar itu, Cheon bergumam, "Rubah licik itu pasti berencana menanam perpecahan antara master dan murid." Setelah Cheon berjalan mengikuti penjaga itu, Taeyong yang sedang bersembunyi melihatnya, lalu bergumam, "Keluarga Jegal memang rubah licik. Akan kupastikan kau menanggung akibatnya." Saat bertemu dengan Jegal Shik, Cheon bertanya, "Apa yang Anda perlukan dariku senior? Mengapa Anda memanggilku di larut malam ini? Aku berpikir Master tidak akan senang melihat kita bertemu seperti ini." Jegal Shik berkata, "Untuk seseorang yang belum menjadi murid selama sehari penuh, kau cukup setia. Aku tidak punya banyak waktu, jadi langsung saja ke intinya. Daripada kau berlatih di bawah Taeyong, mengapa kau tidak bergabung dengan keluarga Jegal?" Cheon menanyakan, "Apa yang Anda maksud, senior?" Jegal Shik menjelaskan, "Kita sama-sama tahu, meskipun Taeyong adalah master, dia tidak memiliki dasar atau kekuatan seperti keluarga Jegal. Dengan kata lain, bahkan jika kau menjadi muridnya, tidak akan ada yang mengakui keberadaanmu di dunia bela diri." Cheon meyakinkan, "Master saya hampir menjadi salah satu dari 10 seniman bela diri terbaik. Dengan level keterampilan seperti itu, dia sudah diakui di dunia seni bela diri." Dengan kesal, sambil menunjuk Cheon, Jegal Shik berkata, "Keterampilan bukanlah segalanya." Cheon menatap tajam Jegal Shik sembari bergumam, "Apa yang rubah licik ini rencanakan? Akan kuikuti alur permainanmu, bajingan." Jegal Shik melanjutkan kata-katanya, "Kau terlalu naif, junior. Baik itu seseorang yang termasuk dalam 10 seniman bela diri terbaik atau hampir menjadi, tidak ada yang bertahan selamanya. Yang akan terus berdiri hanyalah sekte. Sebuah sekte dengan tradisi panjang dan reputasi baik pada akhirnya akan menghasilkan 10 seniman bela diri terbaik. Itu semua adalah kekuatan dari keluarga terkenal seperti kami, keluarga Jegal. Keluarga Jegal yang memiliki pengaruh tak terbantahkan di seluruh dunia seni bela diri akan menjadi dukungan yang terkuat. Dan selain itu juga, kau masih belum menyerap Blood Demon Essence sepenuhnya." Cheon berkata, "Apa itu artinya keluarga Jegal memiliki cara untuk melakukannya?" Jegal Shik menjelaskan, "Bagus sekali, junior. Akhirnya kau mengerti. Blood Demon Essence diciptakan oleh kultus demonik saat perang besar. Aliansi bela diri yang ditaklukkan oleh kultus demonik juga meneliti metode untuk memproduksi Blood Demon Essence dan teknik rahasia untuk melakukannya. Keluarga Jegal sudah mengamankan teknik itu." Saat Jegal Shik menjelaskan, tiba-tiba saja Taeyong datang dari balik kegelapan. Kemudian Taeyong berkata, "Itu cerita yang menarik. Keluarga Jegal memiliki teknik untuk menyerap Blood Demon Essence." Dengan panik, Jegal Shik berdalih, "Itu tidak mungkin, tetua. Mana mungkin keluarga kami memiliki teknik seperti itu?" Dengan santainya, Cheon membenarkan, "Iya, Master. Dia berkata begitu, bahwa keluarga Jegal memiliki teknik itu. Aku mendengar sendiri dengan telingaku ini. Dia dengan sengaja mengundangku berbicara berdua agar Master tidak mengetahuinya." Dengan kesal, Jegal Shik bergumam, "Bajingan, kedua orang ini sepertinya memasang jebakan." Kemudian Jegal Shik berkata, "Tolong tenang, tetua, dan dengarkan penjelasanku." Taeyong langsung menyela ucapannya, "Diam kau, brengsek. Aku punya otoritas yang diberikan aliansi untuk menyelidiki. Aku akan langsung memenjarakanmu atas dugaan kerja sama dengan kultus demonik." Jegal Shik berkata, "Itu mustahil, tetua. Aku tidak mungkin seperti itu." Taeyong terus menekan Jegal Shik. Dia berkata, "Kalau kau tidak bekerja sama, bagaimana manual rahasia kultus demonik bisa berada di tanganmu?" Jegal Shik bergumam, "Sialan. Aku tertangkap basah. Bajingan ini sepertinya dengan sengaja menjebakku." Cheon berkata, "Master, aku mau bertanya, apa hukuman untuk seseorang yang bekerja sama dengan kultus demonik?" Taeyong menjawab, "Tentu saja, kematian." Jegal Shik yang mendengar itu sangat terkejut. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Cheon berkata, "Sebagai inspektur, Anda punya otoritas untuk melakukan eksekusi di tempat. Apakah itu benar?"
Sambil mengangguk, Taeyong menjawab, "Itu benar. Apa yang kau katakan tidak salah. Aku mempunyai otoritas dari aliansi. Siapapun yang bekerja sama dengan kultus demonik akan mati." Cheon menegaskan, seperti yang Anda dengar sebelumnya, dia tidak hanya bekerja sama dengan kultus demonik, tetapi juga mencoba memanipulasi hubungan antara Master dan aku dengan lidah pendustanya. Saya yakin bahwa pendusta ini sungguh pantas dieksekusi sekarang juga untuk menyingkirkan ancaman di masa depan. Sambil gemetar, Jegal Sheik bergumam, "Apa yang dia katakan? Dasar bajingan. Sejauh apa kau mau mendorongku ke pojokan? Apa kedua bajingan ini mau aku berlutut dan memohon seperti seekor anjing?" Sambil melangkah mendekat, Cheon berkata, "Saya akan melakukan eksekusinya atas nama Master." Taeyong bergumam, "Bocah ini, tadi kau bilang rencananya tidak seperti ini." Melihat Cheon mendekatinya, Jegal Sheik berkata, "Beraninya kau pikir kau bisa menyentuhku? Aku Jegal Sheik, putra tertua keluarga Jegal dan calon kepala keluarga." Tanpa basa-basi dan tanpa berpikir panjang, Cheon langsung menghantam wajah Jegal Sheik dengan telak. Taeyong yang melihat itu sangat terkejut, sampai-sampai ia terperangah. Memang mantap MC satu ini guys, bantai-bantai terus, nggak ada obeng. Melanjutkan, Taeyong berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar membunuhnya." Cheon berkata, "Dia bahkan tidak bisa mempertahankan diri melawan serangan level sekecil ini. Nampaknya dia tidak pantas menjadi penerus keluarga Jegal." Dengan panik, Taeyong berkata, "Kau tidak harus membunuhnya. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus membunuhnya." Cheon menegaskan, "Sudah kubilang, kita perlu menyingkirkan semua ancaman. Kalau kita biarkan dia hidup, siapa yang tahu? Bajingan licik ini bisa saja menusuk kita dari belakang." Taeyong berkata, "Meski begitu, kau telah membunuh putra sulung keluarga Jegal. Bagaimana kau akan membereskan kekacauan ini?" Cheon menjawab, "Apa kau takut pada keluarga Jegal?" Taeyong berkata, "Apa yang kau pikirkan? Bagaimana kau bisa mengatakan itu dengan begitu mudah? Dia ini benar-benar dari keluarga Jegal, keluarga yang memiliki nama besar." Cheon menjawab, "Akan tetapi, itu hanyalah sebuah nama yang seharusnya menjadi kekuatan mereka, tetapi bisa juga menjadi kelemahan mereka. Nama mereka adalah sebuah kelemahan. Nama mereka tidak menolong mereka dari kematian," ujar Cheon. "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, nama terkenal tidak dapat menolongmu dari kematian. Kekuatanlah yang dapat menolongmu. Apa kau mengerti sekarang, Pak Tua?" Taeyong berkata, "Nah, kita bisa menuduh tidak hanya Jegal Sheik, tetapi juga keseluruhan keluarga Jegal atas dasar kerjasama dengan kultus demonik." Cheon menimpali, "Kau benar sekali. Kita tidak hanya menuduh mereka bekerja sama dengan kultus demonik, tapi juga diam-diam memonopoli rahasia untuk menyerap Blood Demon Essence. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita melaporkan ini pada aliansi? Bahkan jika kita hanya menyebarkan rumor keterlibatan mereka, itu saja sudah cukup untuk menghancurkan reputasi keluarga Jegal. Bagi kepala keluarga terkenal, itu mungkin skenario paling menakutkan." Taeyong menjelaskan, sebagai seorang ayah yang kehilangan masa depan keluarganya, instingnya akan membawanya pada tujuan untuk membalas dendam. Cheon berkata, "Tapi masa depan hanya bernilai jika nama keluarga Jegal tetap terjaga. Apa kau mau bertaruh denganku? Apa yang akan diprioritaskan Jegal Cheom? Balas dendam untuk putra sulungnya atau kehormatan keluarganya?" Taeyong tertegun sejenak lalu berkata, "Aku tidak bisa memikirkan itu untuk saat ini. Kekacauan ini membuatku gila." Cheon menegaskan, "Bagaimanapun Jegal Cheom akan tiba segera. Kemungkinan besar dia akan sangat marah. Jadi sebaiknya kau tangani ini dengan baik, Pak Tua. Kecuali kau mau melawan keseluruhan keluarga Jegal." Taeyong berpikir dengan keras, lalu bergumam, "Kau yang membuat kekacauan dan sekarang aku yang harus membereskannya? Dasar sial. Semua berawal dari Blood Demon Essence. Benda itu bisa menjadi kekuatan atau malah bencana." Tak lama setelah itu, Jegal Cheom datang bersama para penjaganya. Melihat putra sulungnya mati dengan kondisi mengenaskan, sebagai seorang ayah, ia sangat marah. Tubuhnya sampai bergetar hebat. Dengan nada bergetar karena amarah yang memuncak, Jegal Cheom berkata, "Apa maksudnya ini, Inspektur Taeyong?" Taeyong menjawab, "Itu adalah eksekusi untuk pelaku kejahatan terhadap aliansi." Masih dengan tubuh gemetar, Jegal Cheom berkata, "Apa maksudmu eksekusi? Meski kau adalah inspektur, seharusnya kau menilai kejahatan terlebih dahulu sebelum eksekusi. Bagaimana ini bisa dibenarkan?"
Putramu mengakui telah bekerja sama dengan kultus demonik, ujar Taeyong tegas. Dengan nada tinggi, Jegal Cheon berkata, "Diam kau, Taeyong. Tidak hanya kau membunuh putraku, tetapi sekarang kau mencoba memberi tudingan tak berdasar padanya. Kalian tak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bunuh mereka berdua. Jangan biarkan mereka lepas. Kalian harus membayar dengan nyawa kalian, bajingan." Melihat para penjaga mulai menyerang, Taeyong tidak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan kekuatan pada kakinya. Terlihat aura biru menyelimuti kakinya. Dengan hanya sekali hentakan kaki, lantai langsung berhamburan, menyebabkan para penjaga terpental ke segala arah. Setelah mengalahkan semua penjaga hanya dengan satu kali hentakan kaki, Taeyong berkata, "Semua orang sudah tahu muridku ini mengonsumsi eliksir milik kultus demonik, Blood Demon Essence. Namun beberapa saat yang lalu, Jegal Sheik mengirim seseorang untuk memanggil muridku, mengklaim bahwa keluarga Jegal telah mengamankan teknik rahasia untuk menyerap Blood Demon Essence sepenuhnya, lalu menawarkan muridku untuk masuk menjadi bagian dari keluarga Jegal." Sambil berteriak, Jegal Cheon berkata, "Apa yang kau katakan, Taeyong? Bagaimana kau menjelaskan semua ini? Apa kau mempunyai bukti?" Sambil menatap penjaga yang memanggil Cheon, Taeyong berkata, "Kalian, penjaga Jegal Sheik, adalah bukti dan saksinya. Sebagai inspektur dari aliansi, kutanyakan ini pada keluarga Jegal. Bagaimana manual rahasia kultus demonik bisa ada di tangan keluarga Jegal? Jawab aku, Jegal Cheon. Mengapa kalian menyimpan naskah yang sangat berbahaya itu? Cepat jawab kau, tua bangka." Mendengar itu, Jegal Cheon terkejut. Ia menjawab dengan nada gugup. "Nampaknya ada kesalahpahaman, Inspektur Taeyong." Sambil berteriak, Taeyong menegaskan, "Keluarga Jegal, dengarkan baik-baik dan pilihlah. Apa kalian akan melawanku dan terus hidup sebagai keluarga yang telah mengkhianati aliansi bela diri, atau kau akan bekerja sama dan membersihkan nama kalian dari aib berkolusi dengan kultus demonik?" Mendengar itu, seluruh tubuh Jegal Cheon bergetar. Ia bingung, apa yang harus dia lakukan? Ia tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang terjadi. Dengan lirih, ia menyuruh semua penjaganya untuk menurunkan pedang. Melihat itu, Cheon tersenyum penuh kemenangan. 4 hari kemudian, ketika cuaca sedang cerah, sebuah kapal layar terlihat berlayar di antara pulau-pulau kecil. Namun di balik suasana yang tenang itu, tiba-tiba saja sekelompok bandit menyerang kapal. Terlihat para bandit sedang mencoba untuk naik. Setelah mereka naik, seorang bandit berteriak, "Mulai sekarang, kapal ini milik Surojai. Kalau kalian ingin selamat, letakkan semua barang bawaan kalian." Orang-orang berteriak panik. Seorang bandit berkata, "Hei, kau sialan, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Letakkan barangmu sekarang." Saat bandit itu akan menebas seorang penumpang kapal dengan bilah pedangnya, tiba-tiba saja datang serangan yang mengakibatkan lengannya terputus. Ia berteriak kesakitan. Seorang bandit lainnya berkata, "Apa yang sedang terjadi? Mengapa tangannya terpotong? Siapa yang menyerangnya?" Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja seorang warrior melompat dan berdiri di atas kapal. Di bawah teriknya matahari, ia membuka dudukuinya, atau topi caping kalau dalam bahasa Indonesia. Setelah topi itu dibuka, ternyata cewek cantik, guys. Kemudian bandit itu memperkenalkan diri. "Aku adalah Master Perairan Janggang Sul Yonghan. Beraninya kau melukai bawahanku. Kelihatannya kau sedikit terlatih dalam seni bela diri. Siapa namamu? Sebaiknya kau dari keluarga terkemuka, jadi aku dapat uang tebusan cukup banyak." Wanita itu berkata, "Untuk apa manusia rendahan seperti kalian mengetahui siapa aku? Tak ada untungnya bagi kalian, karena kalian semua akan jadi makanan ikan hari ini." Mendengar itu, semua bandit bersorak kegirangan karena melihat wanita yang cukup liar. "Aku senang sekali menggoda wanita liar seperti ini. Seram sekali," ujar bandit botak itu. Kemudian wanita itu berkata, "Akan tetapi, karena kau sudah memperkenalkan diri, tidak sopan jika tidak kujawab. Tolong ingat baik-baik, bahkan setelah kalian mati dan berada di neraka sekalipun, namaku adalah..." Belum sempat wanita itu menyelaraskan kata-katanya, tiba-tiba saja cerita berpindah ke kota Hyungju. Terlihat Taeyong dan Cheon sedang berada di kota. Cheon melirik kanan dan kiri. Melihat tingkah Cheon, Taeyong tertawa terbahak-bahak. Lalu Cheon menanyakan, "Apa yang membuatmu tertawa, Pak Tua?" Taeyong menjelaskan, "Bagi orang kampungan sepertimu yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat seperti ini, pasti kau sedikit kebingungan saat sadar kau berada di Hyungju, kota yang dikenal sebagai jantung di bawah langit. Santailah sedikit, jangan memperlihatkan seolah-olah kau memang dari kampung. Kota ini adalah Hyungju di bawah langit. Banyak orang-orang sepertimu yang datang ke sini."
Sambil meletakkan tangan di atas dada Taeyong, Cheon berkata, "Dasar tua bangka, beraninya kau berkata seperti itu? Apa kau mau mati?" Sambil menahan sakit, Taeyong bergumam, "Sial, sakit sekali. Rasanya seperti tubuhku akan meledak." Lalu ia berkata, "Itu hanya acting. Bagaimanapun, bukankah aku adalah mastermu? Mengapa kau melakukan hal seperti ini? Orang-orang akan mencurigai jika perlakuanmu seperti ini." Kemudian Cheon menanyakan, "Baiklah, aku mengerti, Master. Tapi biarkan kutanyakan sesuatu. Apa yang kita lakukan di sini?" Taeyong menjelaskan, "Hyungju adalah lokasi di mana markas pusat aliansi bela diri berada. Sebagai inspektur, aku harus melaporkan yang terjadi dengan keluarga Jaegal. Terlepas dari fakta bahwa kita punya sesuatu untuk melawan mereka, aku masih perlu melaporkan alasan atas pembunuhan penerus keluarga Jaegal. Perbuatanmu sungguh membuatku pusing, dan aku sangat kesulitan menutupi perbuatanmu ini." Cheon kembali menanyakan, karena tujuan yang ia tanyakan bukan itu. Ia berkata, "Aku sudah dengar itu, tapi yang kutanyakan adalah mengapa kita duduk di sini, dan apa maksud dari menonton pertandingan orang bodoh itu?" Pria itu langsung memandang Cheon karena ucapannya sedikit menyinggung dan nadanya sampai terdengar oleh orang itu. Taeyong mengatakan, "Aku adalah saksi resmi untuk pertandingan hari ini dan ada seseorang yang ingin kau lihat. Dia adalah Sunyop Hwasan, namanya Lee Ji Cheong." Melihat ekspresi Cheon seperti itu, Taeyong menjelaskan, "Setidaknya kau mungkin pernah dengar Shin Woo, sang pedang terbaik di Hwasan." Mendengar itu, Cheon berpikir dan berkata, "Hwasan, pedang terbaik, Shin Woo. Sepertinya aku pernah mendengar." Belum selesai Cheon memikirkannya, Taeyong langsung berdiri dan berteriak, "Ini berlebihan. Apa kau tidak pernah mendengarnya? Shin Woo, pedang terbaik dari Hwasan, dikatakan yang terkuat di antara mereka yang tidak lolos menjadi 10 seniman bela diri terbaik. Beberapa orang bahkan bilang keterampilannya melampaui 10 seniman bela diri terbaik." Cheon menjawab, "Tunggu, bukannya kau bilang kau tepat di bawah 10 seniman bela diri terbaik?" Mendengar Cheon berkata seperti itu, dengan gugup Taeyong menjawab, "Tentu saja aku lebih kuat, Pak Tua itu hanya orang lama." "Saya mengerti, Master, tolong tenang," ujar Cheon. Sambil kembali duduk, Taeyong kembali menjelaskan, "Bagaimanapun, pedang terbaik Hwasan ini adalah seorang master dari murid yang dibesarkan oleh Hwasan dengan sekuat tenaga. Dia adalah masa depan Hwasan, dan dia mungkin akan menjadi sainganmu, bersaing untuk posisi di antara 10 seniman bela diri terbaik generasimu." Cheon bergumam, "Begitu ya, jadi Sunyop Hwasan, Lee Ji Cheong." Tiba-tiba saja, orang yang berdiri di atas arena menyapa Taeyong dan berkata, "Sudah lama ya tetua, kita tidak bertemu. Kalau Anda mengizinkan, saya ingin menantang murid Anda berduel." Cheon bergumam, "Apa karena yang kukatakan tadi? Orang bodoh ini ingin berduel denganku. Apa dia kesal karena ucapanku?" Terlihat seseorang berlari tergesa-gesa, lalu dia berbisik kepada Taeyong, "Lawannya yang sebenarnya, Sunyop Hwasan, akan datang terlambat. Ini akan mengakibatkan kegaduhan di antara para penonton. Mereka mulai lelah menunggu pertandingannya." Setelah mendengar itu, Taeyong langsung menyetujui pertandingan duel yang diajukan oleh orang yang berada di atas arena itu. Cheon berkata, "Dasar tua bangka, seenaknya saja memutuskan semudah itu." Dengan terpaksa, Cheon maju ke atas arena pertarungan. Kemudian ia berkata, "Kau jadi akan bertarung 2 kali berturut-turut. Bukankah itu akan merugikanmu?" "Tak masalah, kuanggap ini hanyalah sebuah pemanasan," ujar pria itu. Cheon bergumam, "Lihatlah orang ini, dia benar-benar bodoh. Apa dia sudah bosan hidup?" Dari bangku penonton, Taeyong bergumam, "Geumgang Jomadan, murid terbaik Dark Spirit Huygon, salah satu dari 10 seniman bela diri teratas, melawan muridku. Jika dia menang, reputasiku akan naik. Sangat menarik. Tapi entah kenapa, hatiku merasakan ingin mendukung Madan. Apa karena bocah itu telah menanamkan belenggu dalam diriku?" Cheon berkata, "Baiklah, karena ini hanya pemanasan, akan kupastikan untuk tidak melukaimu." Madan menjawab, "Aku tidak berencana seperti itu. Aku tidak pernah diajarkan bagaimana cara bertarung tanpa membunuh lawanku." Dengan tatapan tajam, Cheon berkata, "Jadi begitu ya? Kau ingin mati? Sombong sekali. Apa kemampuanmu sesuai dengan ucapanmu? Kita lihat saja." Suara gong telah dibunyikan, pertandingan telah dimulai. Sontak saja, penonton bergemuruh meneriakkan nama Geumgang Jomadan. Melihat gerakan Cheon, para penonton mengejeknya. Seorang penonton berkata, "Sikap macam apa itu? Anjingku juga berpos begitu saat ingin buang air besar. Nama Chang Waang Face sia-sia saja padamu. Sebaiknya kau pulang saja daripada mempermalukan mastermu."
Mendengar ocehan para penonton, Taeyong bergumam, "Sialan, haruskah aku memiliki murid baru?" Namun dengan sikap bodohnya itu, dia mampu menangkis dan menghindari gerakanku. Jangan kau remehkan dia, Madan, atau kau akan merasakan akibatnya. Melihat gerakan bodoh Cheon, Madan pun berpikir, "Kudengar kau baru di dunia bela diri dan kau dengan cerobohnya menelan Blood Diamond Essence. Akan kupastikan kau membayar atas tindakanmu itu dalam melangkah menuju dunia seni bela diri." Dengan cepat, Madan melompat sembari mengacungkan jari-jari tajamnya. Melihat itu, para penonton sontak saja terkejut. Mereka pikir Madan akan langsung membunuh Cheon karena yang mereka tahu, pertandingan ini hanyalah pertandingan pemanasan saja. Dengan tatapan tajam, Madan benar-benar berniat untuk membunuh Cheon. Namun saat jari-jari tajamnya akan menusuk wajah Cheon, tiba-tiba saja Cheon menghilang dari hadapan Madan. Dalam pikirannya, Madan merasa sudah mengalahkannya, tetapi ternyata Cheon sudah berada di atas kepalanya. Cheon melompati serangan Madan tepat saat serangan itu akan mengenainya. Para penonton sangat terkejut karena Cheon dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Madan bergumam, "Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah menusuknya? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba saja menghindari seranganku tanpa kusadari?" Dengan nada yang mengejek, Cheon berkata, "Gerakan macam apa itu? Lambat sekali. Apa gunanya cakar bodoh itu? Cakar seperti itu sebaiknya kau gunakan untuk mengupil hidungmu saja." Sambil tersenyum meremehkan, Madan berkata, "Dasar bocah sombong." Dalam hati ia bergumam, "Aku terlalu meremehkannya sampai-sampai aku lupa ajaran master. Bahkan saat memburu kelinci, binatang buas selalu mengerahkan segalanya." Kemudian Madan berkata, "Tidak buruk, tapi kali ini kau harus mengerahkan semua kemampuanmu jika kau mau bertahan hidup melawanku." Cheon menjawab, "Jika aku serius, hidupmu akan dalam bahaya." Sambil menyerang, Madan berkata, "Berhenti bermain kata, bocah sombong. Mulailah serius atau kau akan mati." Dengan mudah, Cheon menghindari serangan-serangan cakar Madan sambil melakukan serangan balik. Madan bergumam, "Ini belum berakhir. Pada akhirnya kau tidak akan lepas dari cengkeramanku. Aku tidak pernah membiarkan lawanku hidup. Rasakan ini, sialan." Melihat pertarungan sengit itu, para penonton berkata, "Pertarungan tingkat apa ini? Dia terlalu cepat. Aku tidak dapat melihat serangan-serangannya. Apa dia menghindar atau kena? Akan tetapi, kalau kena serangan itu, dia sudah pasti mati sekarang." Cheon berpikir, "Yang kuperhatikan, orang ini tidak datang untuk bertanding. Dia datang untuk membunuh." Dengan kesal karena serangannya tidak mengenai Cheon, Madan berkata, "Latihan macam apa yang kau lewati, bajingan?" Saat Cheon akan mengakhiri pertandingan itu dengan mengeluarkan tinjuan yang telah membunuh Ju Seong, tiba-tiba saja Lee Ji Cheong berteriak menghentikan pertarungan mereka. Lalu dia berkata, "Maaf, aku terlambat." Semua orang yang menonton terkejut karena Lee Ji Cheong tiba dengan penampilan penuh dengan darah di bajunya. Madan berkata, "Kau beruntung, pemula. Hampir saja kau mati di tanganku." Cheon menjawab, "Kau tidak terlihat akan membunuhku. Kuperhatikan, satu serangan pun tak ada yang mengenaiku. Apa kau benar-benar seseorang yang dilatih oleh Wigon? Terlihat sangat bodoh kemampuanmu itu." "Apa yang kau bilang, sialan? Tunggu saja. Setelah kubunuh Lee Ji Cheong, targetku adalah dirimu," ujar Madan. Wasit bertanya, "Apa ini darah? Apakah kau baik-baik saja, Lee Ji Cheong? Jika kau terluka, kau bisa mengundur pertandingan ini." Lee Ji Cheong berkata, "Aku bertemu sekelompok bandit dalam perjalanan ke sini. Bandit itu bernama Sul Yong Han." Mendengar ucapannya, semua orang yang mendengar sangat terkejut. Diketahui Sul Yong Han adalah master perairan Janggang. Kemudian Taeyong menjelaskan, dia mungkin memang bandit kejam, akan tetapi kata orang-orang, keterampilannya cukup mengesankan sampai mendapatkan perhatian para master bela diri. "Aku tidak bertanya dan tidak tertarik," ucap Cheon. Lalu Taeyong berkata, "Jaga sikapmu di depan orang banyak. Aku sedang mengajarimu pengetahuan umum. Perhatikan, mastermu sedang berbicara." Di dalam arena pertandingan, Lee Ji Cheong dan Madan, mereka berdua sudah siap untuk pertandingan yang tertunda. Madan bergumam, "Apa Hwasan sudah benar-benar tumbang? Apa mereka seputus asa ini sampai-sampai mereka mempertaruhkan masa depan sektenya kepada seorang wanita? Tentu dia mungkin menarik perhatian dengan wajah cantik itu, tapi bunga itu akan layu hari ini di tangan Gumgang Jo Madan." Sambil mengacungkan bilah pedangnya, Lee Ji Cheong berkata, "Apa harus wanita dulu yang menyerang? Kalau begitu, baiklah." Kemudian Lee Ji Cheong mengeluarkan teknik 24 movements Plum Blossom Sword. Gerakan indah itu memperlihatkan seolah-olah bunga plum sedang mekar. Taeyong yang melihat itu benar-benar terkesima dan berkata, "Indah sekali teknik itu. Saat memuncak, itu mekar seperti bunga plum."
Cheon dengan kesal menjawab, "Aku tahu, Master. Mengapa kau selalu menjelaskan sesuatu yang aku tidak ingin mengetahuinya?" Saat Lee Ji Cheong sedang dalam kuda-kudanya, tiba-tiba saja Madan menyerangnya dengan teknik cakar ayam. Madan membabi buta menyerang Lee Ji Cheong sampai-sampai ia terdorong ke belakang. Melihat itu, Madan bergumam, "Lihatlah ini baik-baik. Baik itu Chang Waang Fist ataupun Hwasan, akan kukalahkan mereka semua. Akan kubuat nama Haomun bergema di seluruh dunia." Melihat pertarungan itu, Taeyong bergumam, kemampuan spesial Haomun adalah teknik yang tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah. Untuk seseorang yang berbakat dengan banyak latihan namun sedikit pengalaman bertarung yang nyata, dia adalah lawan yang sangat sulit. Kemudian Taeyong bertanya kepada Cheon, "Hei, muridku yang pintar, menurutmu siapa yang akan menang?" "Tentu saja si wanita yang akan menang," ucap Cheon. Taeyong mengatakan, "Tapi dia benar-benar kewalahan. Kau perhatikan, dia menangkis semua serangan orang bodoh itu," ujar Cheon. "Itu memang benar, tetapi tidak terlihat seperti dia akan punya kesempatan untuk menyerang balik," gumam Taeyong. Cheon berkata, "Seharusnya sudah waktunya dia menyerang balik." Madan berpikir, "Tunggu, kenapa energiku melemah? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Perasaan apa ini?" Lee Ji Cheong bergumam, "Bagus, serangannya sudah melambat. Sekarang giliranku mengeluarkan teknik 24 movements Plum Blossom Sword." Dengan indahnya gerakan Lee Ji Cheong, teknik itu seolah-olah bunga plum sedang mekar. Serangan teknik Blossom Sword itu membuat Madan terpojok. Ia menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Setelah serangan itu, Madan terlihat terdorong ke belakang saking kuatnya teknik Lee Ji Cheong. Namun saat Lee Ji Cheong akan mengakhiri pertarungan itu, tiba-tiba saja Madan merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan di perutnya. Lee Ji Cheong yang melihat itu menghentikan serangan terakhirnya karena dia merasakan sesuatu yang aneh dengan Madan. Tubuhnya bergetar hebat. Kemudian Madan memuntahkan darah yang begitu banyaknya. Taeyong sangat terkejut melihat itu. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan Madan, padahal dia tahu Lee Ji Cheong belum sempat mengakhiri serangannya itu. Dengan santai, Cheon berkata, "Tepat sekali, situasinya seharusnya kau menilai lawanmu dengan lebih baik dan berhati-hati." Taeyong berpikir, mungkinkah serangan Cheon yang hampir mengenainya itu, padahal tinjuan itu tidak menyentuhnya sedikit pun, tetapi efeknya mengerikan sekali. Aku paham kenapa bocah itu memprediksi Lee Ji Cheong yang akan menang. Ternyata karena itu. Lee Ji Cheong terheran-heran melihat Madan mati mengenaskan. Dia kebingungan. Yang dia tahu serangan terakhirnya belum sempat dia lancarkan, namun tiba-tiba saja tubuh Madan bergetar hebat lalu memuntahkan banyak darah. Cerita berpindah di sekte Haomun. Terlihat mayat Madan telah tiba di depan Sang Master. Sang Master memerintahkan untuk membuka kain yang menutupi mayatnya. Setelah melihat luka di tubuh Madan, Sang Master memegang kening mayat itu. Kemudian Sang Master menanyakan, apa penyebab kematiannya? Sang murid menjawab, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, Master. Dari yang saya lihat, tubuhnya bergetar lalu muntah darah saat pertandingan. Saya mencurigai mungkin itu karena teknik energi dalamnya." Master berkata, "Apa sekte Sunyop Hwasan terlihat menggunakan energi dalam di pertarungan?" Muridnya tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan masternya karena memang sekte itu tidak menggunakan energi dalam saat bertarung. Kemudian sambil melangkah pergi, Sang Master memerintahkan agar pemakamannya dipastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Saat Sang Master sudah pergi, murid itu berkata, "Master pasti sangat marah sekali karena dia kehilangan murid yang sangat ia sayangi." Sambil berjalan, Sang Master bergumam, "Madan bukan orang yang lemah. Dia bisa melawan siapapun dalam pertarungan yang sebenarnya. Tapi dia kalah oleh seorang pemula dari Hwasan. Dan selain itu, dia dijatuhkan oleh energi dalam. Yang kutahu, Hwasan tidak menggunakan energi dalam seperti itu. Mereka pengguna pedang. Siapa sebenarnya yang membunuh muridku? Aku tidak bisa mempercayai ini. Apa mungkin seseorang murid di Hwasan ada yang mencapai level seperti itu?" Di lain sisi, di aliansi Murim, Taeyong dan Cheon sedang membicarakan masalah kematian Madan. Cheon berkata, "Kematian bisa terjadi dalam pertandingan. Mengapa kau berpura-pura baik saat seperti ini? Itu tidak cocok dengan sifatmu." Taeyong menjawab, "Meski begitu, aku tak mengira ini. Tujuan pertandingan itu adalah untuk mencegah insiden seperti ini dengan hanya meminta murid senior dari setiap faksi untuk berkompetisi. Kalau Madan menang, Lee Ji Cheong akan mati," ujar Cheon. Taeyong menegaskan, "Sunyop Hwasan memang bodoh. Bagaimanapun atmosfernya tegang, jadi jangan bertindak ceroboh seperti itu lagi." "Mengapa aku harus melakukannya?" ucap Cheon.
Taeyong berkata, "Karena kau terlalu kuat. Meski berat, kuakui itu. Mencolok tak akan bagus untukmu." Cheon mengatakan, "Bukankah kau terlalu mendalami peranmu sebagai master? Jangan melewati batas. Aku akan menangani urusanku sendiri. Kau terlalu naif dan aku tidak punya perasaan baik untuk itu." Sambil melangkah pergi, Cheon berkata, "Bagaimanapun, terima kasih atas saran yang tak berguna itu, Master." Taeyong bergumam, "Kenapa juga aku mengkhawatirkannya? Maju dan mati saja sana, dasar bodoh. Aku baru ingat, jika saja dia mati, penyelidikan dan pertumpahan darah itu akan kacau." Suasana aula perjamuan aliansi seni bela diri. Seseorang berkata, "Seperti yang diduga, dari bakat yang dilatih Hwasan, pedangnya benar-benar dapat mengalahkannya dengan mudah." Lee Ji-cheong masih saja merenungkan pertarungan sebelumnya, karena dia masih memikirkan mengapa Madan mati begitu saja. Namun tiba-tiba saja ia teringat dengan murid dari Taeyong. Saat ia baru tiba dan menghentikan pertarungan itu, "Aku melihat serangannya tidak mengenai perut Madan. Akan tetapi orang itu dapat melukainya seperti itu," gumam Lee Ji-cheong. Saat melihat Cheon, itu dia, murid dari Taeyong. Apakah dia sekuat itu? Akan tetapi kenyataan yang kulihat, kekuatannya sangat mengerikan. Jika memang seperti itu, aku akan mencarinya nanti. Dari atas bangunan, terlihat master dari Madan sedang memperhatikan Lee Ji-cheong dengan tatapan tajam. Dia memperhatikan seperti ingin membalaskan dendam kematian muridnya. Di sisi lain, Cheon sedang berjalan-jalan melihat-lihat keadaan kota Hyungju pada malam hari. Cheon bergumam, "Jadi ini yang disebut dengan kota di bawah langit, Hyungju. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tempat ini benar-benar membuatku merasa seperti akhirnya aku lepas dari masterku yang gila. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak pernah merasakan dunia seperti ini, jadi aku tak tahu cara untuk menyenangkan diriku sendiri dengan benar. Kurasa aku akan melihat orang-orang saja. Seharusnya hal itu bisa menghiburku untuk sekarang." Saat sedang berjalan-jalan, ternyata Cheon diikuti oleh Lee Ji-cheong. Kemudian ia bergumam, "Sepertinya itu murid dari Taeyong si Changwaang Fist. Sial, aku tidak bisa menggunakan Kinggong di antara banyak orang seperti ini, jadi aku lewat gang saja. Seharusnya ini menjadi spot yang bagus." Namun tiba-tiba saja suasana di gang itu berubah. "Apa yang terjadi dengan suasana ini?" ujar Lee Ji-cheong. Seseorang berkata, "Tertangkap dengan jebakan sesederhana ini, kau benar-benar seorang pemula." "Siapa kau?" ucap Lee Ji-cheong. Orang itu berkata, "Kau tak dalam posisi untuk bertanya. Jika ingin selamat, kau harus menjawab apa yang kutanyakan. Teknik apa yang kau gunakan untuk membunuh Madan?" Lee Ji-cheong menjawab, "Mungkinkah Anda tetua Am Yong-so Huygon?" Huygon menegaskan, "Jawab saja pertanyaanku. Saat kau membunuh Madan, apa kau menggunakan manipulasi ki internal?" Lee Ji-cheong menjawab, "Aku tidak menggunakan sesuatu seperti itu." "Apa yang kau katakan? Apa kau ingin mati?" ucap Huygon. Kemudian Huygon menggunakan tekniknya untuk mengikat Lee Ji-cheong. Lee Ji-cheong berkata, "Apa yang terjadi dengan tubuhku? Aura apa ini? Tubuhku tidak bisa digerakkan. Apa yang akan kau lakukan padaku?" Seorang dari 10 seniman bela diri menggunakan cara kotor seperti ini untuk mengancam seorang pemula. Huygon berkata, "Diam kau, ternyata kau punya kecantikan yang luar biasa. Aku tak percaya Madan terpesona oleh wajah ini. Bukankah memanfaatkan kecantikanmu adalah keahlianmu di Haomun? Kau gadis nakal dalam situasi di mana seharusnya kau memohon untuk hidupmu." Sambil menahan rasa sakit akibat cekikan, Lee Ji-cheong berkata, "Di Hwasan mereka tak mengajari cara kotor seperti itu." Huygon mengatakan, "Apa kau ingin mati? Aku hanya ingin kau mengatakan bagaimana cara kau membunuh Madan. Atau keinginanmu adalah kematian, maka aku akan mengabulkannya. Muridku akan menunggumu di afterlife." Huygon mengeraskan cengkeramannya yang membuat Lee Ji-cheong hampir saja menutup matanya. Namun tiba-tiba saja seseorang melancarkan serangan ke arah Huygon. Serangan itu membuatnya lengah dan menurunkan kewaspadaan, sehingga Lee Ji-cheong dapat melepaskan diri dari genggamannya dan menjaga jarak darinya. Lee Ji-cheong berkata, "Menyakitkan sekali. Serangan Huygon hampir saja membunuhku." Kemudian pria berjubah hitam berkata, "Siapa sangka kau mencoba menggunakan trik kotor seperti itu? Sangat menggelikan sekali membunuh seorang pemula dengan cara seperti itu." Tanpa basa-basi dan tanpa banyak tanya lagi, Huygon langsung menyerang pria berjubah hitam itu. Huygon mengeluarkan teknik yang memancarkan aura dari jarinya. Melihat itu, pria berjubah hitam sontak saja menghindari dengan melompat dan berakrobat di udara berlatarkan rembulan.
Setelah itu, pria berbaju hitam berkata, mengganggu seorang wanita saat tengah malam bahkan hampir membunuhnya. Apakah mungkin seorang seniman bela diri yang terhormat akan melakukan tindakan kotor seperti itu? Apakah kau seorang bajingan tak berguna yang tak punya kehormatan? Qui-Gon berkata, tutup mulutmu bajingan, aku akan membunuh kalian semua di sini. Qui-Gon mengeluarkan teknik jarinya lagi untuk menyerang pria berjubah hitam. Namun tetap saja dia tidak dapat mengenainya. Pria berjubah hitam melompat menghindari serangan itu lalu menahannya dengan tinjuan. Terlihat pancaran energi yang melonjak dari kedua sisi. Benturan energi itu sangat menyilaukan. Dampak benturan itu membuat Li Jiqiong menutup wajahnya sembari berpikir, siapa sebenarnya orang itu yang dapat bertarung seimbang dengan top 10 seniman bela diri terkuat? Serangan pria berjubah hitam itu dapat memojokkan Qui-Gon. Namun, dengan tangan kirinya, Qui-Gon mengeluarkan tekniknya untuk menyerang. Pria berjubah hitam masih dengan mudahnya dapat menepis serangan itu. Melihat itu, Qui-Gon langsung lari bersembunyi di dalam bayangan. Dengan cepat, pria berjubah hitam melompat dan menyerang bayangan yang berada di lantai dengan tinjunya. Ledakan aura memancar, membuat bayangan itu retak seperti halnya kaca yang pecah. Setelah serangan itu, pria berjubah hitam berkata, apa bersembunyi di dalam bayangan satu-satunya keahlianmu dalam bertarung? Baiklah, kalau begitu aku akan mengikutimu masuk ke dalam bayangan. Apakah pengecut sepertimu dapat mengalahkanku di wilayahmu? Setelah pria berjubah hitam yang ternyata adalah Cheon yang sedang menyamar masuk ke dalam bayangan, Qui-Gon berkata, jadi itu kau yang membunuh Madan. Aku sudah menduga jika wanita bodoh itu bukan pelakunya. Cheon berkata, jadi pria menyedihkan dan arogan itu muridmu. Aku punya firasat Madan bukan orang yang baik. Tentu saja, sama seperti masternya yang pengecut ini. Qui-Gon berkata, kau memang kuat. Sejujurnya bahkan muridku tak akan punya kesempatan untuk melawanmu karena dia bukan tandinganmu. Dan kau beraninya menunjukkan niat membunuh padaku. Aku tidak punya pilihan lain selain ikut campur. Akan tetapi, sekuat apapun dirimu, kau telah masuk ke wilayahku. Dan ini adalah jebakan kematian. Sungguh ceroboh, kau mengantarkan nyawa dengan bodohnya. Seorang master yang sesungguhnya tidak pernah bertarung di tempat yang tidak menguntungkan. Seharusnya kau tidak menginjakkan kakimu dalam bayanganku, maka nikmatilah kematianmu. Dengan mudahnya, Cheon menghancurkan jebakan bayangan itu. Cheon menghilangkannya seperti merobek sebuah kertas. Kemudian Cheon berkata, kau mengklaim dirimu sebagai top 10 seniman bela diri, sungguh menggelikan. Aku muak dengan trik murahan seperti ini. Qui-Gon mengatakan, aku harus mengakui kemampuanmu. Kalau begitu, rasakanlah teknikku yang satu ini, Shadow 18 Technique. Li Jiqiong memperingatkan, hati-hati dengan teknik itu. Itu sungguh sangat berbahaya. Terlihat Qui-Gon mengeluarkan bayangan. Dengan perlahan, bayangan hitam kehijauan itu akan menyelimuti Cheon. Dengan bentuk tangan yang sangat banyak, bayangan itu mulai menyerangnya. Li Jiqiong yang melihat itu berniat membantunya. Namun saat dia akan membantu, dia menghentikannya karena Li Jiqiong melihat Cheon membalas serangan itu dengan mudahnya. Cheon menangkis setiap serangan yang dilancarkan. Dengan gerakan layaknya seorang master, dia dengan cepat menghampiri Qui-Gon. Qui-Gon terkejut melihat Cheon tiba-tiba saja sudah berada di depannya dan akan melancarkan serangan. Sesaat tangan Cheon akan mengenai wajahnya. Dengan refleks dia menangkis serangan itu. Melihat gerakan itu, Qui-Gon menjaga jarak lalu bersembunyi kembali ke dalam bayangan. Cheon berkata, apakah ini teknik pengecut? Kau selalu bersembunyi di dalam bayangan. Setiap kali akan kuhajar wajah tololmu itu. Qui-Gon berkata, jangan banyak bicara kau bajingan. Rasakan teknik Shadow 18 ini. Tiba-tiba saja sebuah tangan hitam muncul. Lalu tangan itu berubah menjadi bentuk manusia layaknya iblis. Cheon berkata, dia bukan hanya bersembunyi dalam kegelapan. Dia menyatukan dirinya dengan bayangan untuk menyerang. Ini teknik yang cukup menakjubkan. Namun tidak ada apa-apanya di hadapanku. Dengan mudahnya, Cheon mematahkan teknik itu. Dengan satu kali pukulan, ia dapat menghentikan teknik Shadow 18. Melihat itu, Qui-Gon terkejut. Dia bergumam, aku tidak menyangka teknikku ini dapat dihentikannya dengan mudah. Aku harus mundur untuk sekarang. Kemudian Qui-Gon bertanya, siapa sebenarnya kau bajingan? Mengapa tidak menunjukkannya saja identitasmu? Cheon menjawab, jika aku menjawab pertanyaan bodoh itu, kau pikir buat apa aku menyembunyikan identitasku seperti ini dengan menyembunyikan wajahku? Qui-Gon melirik ke arah Li Jiqiong. Dia berkata,
Kau jalang. Hari ini kau beruntung, akan tetapi lain kali akan kupastikan kau mati. Setelah mengatakan itu, Wigon melarikan diri dengan berubah menjadi bayangan. Dan setelah Wigon pergi, Cheon berkata, "Kurasa ini saatnya aku juga pergi." Lee Ji-cheong menghentikan Cheon saat akan pergi. Dia berkata, "Tunggu, berkatmu aku selamat. Bagaimana caraku akan membayar pertolonganmu ini?" "Aku tidak mengharapkan sesuatu seperti itu," ujar Cheon. Lee Ji-cheong mengatakan, "Tolong beritahukan namamu. Aku akan memastikan untuk membayar ini kembali suatu hari nanti." Cheon menegaskan, "Bukankah kau mendengarku sebelumnya? Kubilang aku tak akan memberitahumu." "Maaf, aku hanya ingin membalas budi," ucap Lee Ji-cheong. Kemudian Cheon berkata, "Tapi untuk berjaga-jaga, jika ada seseorang yang datang meminta kerja sama dengan mendiskusikan apa yang terjadi hari ini, kau mungkin akan mempunyai kesempatan untuk membalas budi. Kalau begitu, jaga dirimu." Lee Ji-cheong menjawab, "Terima kasih, aku akan mengingatnya." Setelah mengatakan itu, Cheon melompat dan pergi. Sesaat setelah Cheon pergi, Lee Ji-cheong berkata, "Entah mengapa orang itu terasa familiar. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Apa ini hanya perasaanku saja?" Keesokan harinya, saat Cheon bangun dari tidurnya dan sedang meregangkan badannya, Taeyong berkata, "Dari mana kau semalaman? Kau sudah menyelinap keluar di malam hari. Masih terlalu muda untuk kau bersenang-senang." Cheon menjawab, "Apa yang kau bicarakan, Pak Tua? Kau pikir aku menyelinap untuk bersenang-senang dengan wanita?" "Pak Tua, aku punya permintaan." "Apa seorang master pernah meminta sesuatu pada pelayannya?" ujar Taeyong dengan kesal. Cheon menegaskan, "Haruskah ku berikan perintah saja padamu hanya untuk mengingatkanmu tentang hubungan kita?" "Baiklah, katakan apa permintaanmu," ujar Taeyong kesal. Cheon berkata, "Ajari aku Changwaang Fist." Sontak saja Taeyong terkejut mendengar itu. Lalu dia berkata, "Apa aku tidak salah mendengar itu? Apa itu sulit?" ucap Cheon. Taeyong menjawab, "Itu tidak mungkin." Lalu Cheon berkata, "Mungkin aku harus memberimu perintah saja. Tapi pertama, biarkan aku memberimu peringatan keras dahulu." Dengan kesalnya, Taeyong menjawab, "Apa kau masih bisa disebut manusia? Kau tidak mempunyai hati nurani. Bagi seorang seniman bela diri, seni bela diri lebih berharga dari hidupnya. Meskipun kau mengendalikan dantianku, lebih baik aku mati daripada menyerahkan seni bela diri yang telah kulatih seumur hidupku hanya untuk menyelamatkan nyawaku. Lebih baik kau bunuh saja aku sekarang. Aku lebih baik mati melindungi Changwaang Fist." Cheon berkata, "Kalau kau bilang begitu, kau memang ada benarnya. Akan tetapi, secara resmi aku adalah muridmu. Orang-orang akan merasa aneh jika seorang murid Taeyong si Changwaang Fist tidak tahu cara menggunakan Changwaang Fist." Taeyong menjawab, "Kau bisa menutupinya dengan alasan yang masuk akal. Namun aku tahu apa tujuanmu yang sebenarnya." Cheon mengatakan, "Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membuatmu lebih kuat. Jadi aku harus mempelajari teknik Changwaang Fist milikmu terlebih dahulu. Kalau kau menolaknya, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu. Ucapkan selamat tinggal pada impian menjadi salah satu top 10 seniman bela diri." Mendengar itu, Taeyong bergumam, "Sialan, bocah ingusan ini terlalu banyak mengenaliku. Aku jadi sulit untuk menolak itu." Tak lama setelah itu, akhirnya Taeyong mengajarkan teknik Changwaang Fist. Taeyong menjelaskan, "Baiklah, ini 3 teknik dasar Changwaang Fist." Baru saja Taeyong menjelaskan beberapa kata, Cheon langsung memotong kata-katanya. Cheon berkata, "Kalau kau ingin mengajar seni bela diri pamungkas, kau tak boleh hanya bergantung pada satu teknik. Bahkan Shaolin yang dianggap memiliki bela diri pamungkas membatasi diri mereka dengan hanya berfokus dalam linear power movement." Taeyong menjawab, "Apa yang kau bicarakan? Shaolin sengaja berkonsentrasi pada satu arah dan membawanya ke tingkat tinggi. Itulah inti Changwaang Fist milikku." Cheon berkata, "Kau memang benar soal hal itu. Akan tetapi, berargumen tak akan membawa kita kemanapun. Jadi lihatlah ini." Cheon langsung memasang kuda-kuda. Dia mengeluarkan teknik Changwaang Fist yang telah ia modifikasi dengan memusatkan energi di tangan. Kemudian ia menghempaskan tinjuan itu di hadapan Taeyong yang membuatnya terkejut dan bergumam, "Apa ini? Hanya dengan mengubah koneksi di antara tekniknya, kekuatan destruksinya meningkat dengan pesat. Apakah dia seorang yang jenius?" Setelah itu Cheon berkata, "Bagaimana? Apakah aku telah menepati janjiku? Sekarang kau telah melihatnya sendiri."
Taeyong menjawab, haruskah aku mengajarimu Changwaang Fist sedikit lagi? Cheon berkata, apa yang kau pikirkan? Sebelumnya kau menolak keras untuk mengajariku. Setelah melihat teknik itu yang aku ubah sedikit saja, sekarang kau menawarkan begitu saja untuk mengajariku teknik itu. Tiba-tiba saja seorang penjaga menghampiri lalu berkata, permisi Inspektur Taeyong, ada sebuah surat untuk Anda dari markas besar. Setelah membaca surat itu, Taeyong sangat terkejut, matanya terbelalak. Kemudian setelahnya, Taeyong pergi ke Beijing, markas besar aliansi bela diri. Seorang pria tua yang diketahui bernama Lee Jong-sok, pemimpin aliansi seni bela diri, berkata, jika memang laporanmu akurat, insiden ini terlalu signifikan untuk dibiarkan begitu saja. Dari pandangan keluarga Jegal, kehilangan calon pemimpin mereka merupakan pukulan besar. Jika saja mereka tidak terus menekan, itu akan lebih aneh lagi. Setelah itu, ada rumor yang beredar bahwa sebenarnya muridmu lah yang membunuh Jegal Sheik. Taeyong menjawab, itu hanyalah sebuah rumor. Apa sebuah rumor bisa diyakini jika itu memang benar adanya? Lee Jong-sok berkata, ya tentu itu hanyalah sebuah rumor. Tentu saja aku akan mempercayai laporanmu. Namun keluarga Jegal tak percaya dan mereka tak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Sebagai pemimpin aliansi, aku harus melakukan sesuatu, bukankah begitu? Mendengar itu, Taeyong bergumam, pemimpin aliansi seni bela diri, Lee Jong-sok. Dia mungkin kepala aliansi seni bela diri, tapi dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh berbagai sekte untuk melayani kepentingan mereka. Bahkan jika aku melawannya, itu akan sia-sia. Taeyong berkata, jadi apa rencana yang akan kau lakukan? Lee Jong-sok berkata, aku akan menugaskan muridmu ke Satgas Khusus Aliansi. Sontak saja Taeyong langsung terkejut. Dia berpikir, Satgas Khusus itu adalah tempat pelatihan bagi generasi muda dari berbagai sekte. Resminya itu untuk berlatih, namun kenyataannya itu adalah tempat sekte-sekte mengirimkan murid-muridnya untuk menangani tugas yang tak bisa mereka urus sendiri dan juga menggunakan mereka sebagai sandera untuk mengawasi satu sama lain. Jika kau mengirim seorang seniman bela diri muda yang mengonsumsi Blood Demon Essence ke sana, yang lainnya akan menerkamnya layaknya serigala menyerang mangsanya. Dan jika di sana ada faksi yang memiliki dendam padanya, itu akan mengancam hidupnya. Lee Jong-sok melanjutkan, dan satu hal lagi, aku ingin kau mengambil alih komando Satgas itu. Taeyong menjawab, mengapa harus aku? Lee Jong-sok mengatakan, apa kau tidak mau mendapatkan posisi itu? Taeyong berkata, tidak. Tentu saja itu merupakan kehormatan. Tapi bukankah posisi itu dipegang oleh seorang top 10 seniman bela diri? Bahkan komandan satuan saat ini, Joljong Jolgum, adalah seorang top 10 seniman bela diri. Lee Jong-sok menjelaskan, apa ada yang bilang komandan Satgas harus seorang top 10 seniman bela diri? Bahkan Namgung Cheong, tetua itu, juga akan segera pensiun. Selain itu, kesenjangan generasinya terlalu besar. Taeyong bergumam, alasan yang bagus, dasar tua bangka. Dia berencana untuk melempar Cheon Shik ke dalam percampuran. Itu akan menyebabkan masalah, dan kau mau aku yang membersihkannya, dan apapun yang terjadi, akulah yang akan disalahkan. Sungguh pria tua yang licik. Mungkinkah dia bersekongkol dengan rubah tua Jegal Cheong? Lee Jong-sok berkata, setelah Namgung Cheong kembali dari Hanan, dia akan menyerahkan komandonya padamu. Jadi bersiaplah. Apa yang dia lakukan di Hanan? Ujar Taeyong. Lee Jong-sok mengatakan, ada rumor bahwa sisa kultus demonik telah muncul di sana. Taeyong berkata, kalau mereka hanya sisa-sisa dari kultus demonik, mengapa seorang pria tua sepertinya harus pergi ke sana sendirian? Lee Jong-sok menjelaskan, ada laporan kemunculan Jiangxi. Mungkin itu sebuah racun Jiangxi. Jadi Namgung Cheong telah membawa pasukan pertama Satgas untuk mengeliminasi mereka. Pasukan pertama, mungkinkah? Ujar Taeyong. Lee Jong-sok berkata, ya benar, anak itu ada di pasukan pertama. Cerita berpindah ke Hanan. Terlihat banyak mayat-mayat mati mengenaskan. Seorang pria terlihat ketakutan sampai-sampai tubuhnya bergetar. Dia melihat sesosok manusia yang sepertinya sudah berubah menjadi zombie. Tanpa ampun zombie itu langsung menggigit leher pria itu. Teriakan pria itu menggema di seluruh hutan. Terlihat zombie itu sedang memangsa mayat pria itu. Namun zombie itu merasakan adanya sesuatu yang mendekat ke arahnya. Siapa sangka sebuah lesatan energi mengarah kepadanya. Zombie itu sudah menyadarinya, namun dia tak sempat menghindar hingga membuat lengannya terpotong. Kedatangan pria tua itu akan mengubah situasi yang mencekam di tempat ini. Diketahui dia adalah Namgung Cheong, dia adalah top 10 master. Lalu Namgung Cheong berkata, banjingan kultus demonik, akhirnya mereka menciptakan monster.
Walau lengannya terpotong, tapi zombie itu tetap saja melesat maju tanpa peduli pada kondisinya. Namgung Cheong berkata, bahkan dengan tubuh yang tercabik-cabik, dia masih mencoba untuk menggigit. Kemudian Namgung Cheong pun menyambut monster itu dengan menebas lehernya. Namun, siapa sangka monster itu masih hidup meskipun kepalanya terpotong. Lalu Namgung Cheong menusuknya hingga merusak keseluruhan fungsi otaknya. Dengan upayanya ini, maka monster itu pun dapat diatasinya. Sesuai dengan reputasi kultus itu, racun yang mereka buat menginfeksi orang-orang dengan sangat cepat. Mereka juga sampai akhir akan sangat gigih sekali, ujar Namgung Cheong. Kemudian Namgung Cheong bertanya pada bawahannya, berapa banyak orang yang terinfeksi racun Jiangshi yang tersisa? Bawahannya menjawab, kami telah menangani 2, jadi tinggal 1 lagi. Seorang bawahan lainnya juga datang melapor. Dia berkata, Komandan, Anda harus melihat ini. Saat melihat apa yang dilaporkan bawahannya, Namgung Cheong sangat terkejut melihat mayat yang terkena racun Jiangshi menghitam. Namgung Cheong berkata, apa yang terjadi dengan mayat ini? Mengapa bisa berubah seperti ini? Ini semua pasti ulah anak itu. Maksud Anda Yeonrin sang monster, ucap bawahannya. Namgung Cheong berkata, ya, benar. Dia harapan dunia seni bela diri yang mungkin akan menghancurkan sistem top 10 master yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Komandan, lihat di sebelah sana, ujar bawahannya. Namgung Cheong berkata, generasi berikutnya dari seniman bela diri yang terhebat ada di sini. Cerita berpindah di tempat pelatihan Satgas khusus. Terlihat seseorang yang bernama Jang Sam sedang berdiri memandangi para anggota yang sedang berlatih. Seseorang berkata, bau busuk apa ini? Baunya membuatku ingin muntah. Lalu Jang Sam menyadari bau itu dari mana dan dia mencium bau tangannya sendiri untuk memastikan. Jang Sam meminta maaf karena memang dialah sumber dari bau busuk itu. Lalu tuan muda dari keluarga Namgung berkata, kurasa aku mencium sesuatu yang busuk dan ternyata seseorang dari sekte beggar yang masuk ke sini. Kemudian Jang Sam berkata, jadi itu kau, orang yang mereka panggil Namgung Cheol, si 3 bakat. Namgung Cheol menjawab, apa kau mengenaliku? Bagaimana kau bisa mengenaliku? Jang Sam menjawab, tentu saja semua orang pasti mengenalimu karena reputasimu sangat terkenal di dunia bela diri. Kandidat nomor 1 untuk mewarisi keluarga Namgung yang terkenal ahli dalam 3 area. Dengan bangganya Namgung Cheol menjawab, apa namaku dan nama keluargaku seterkenal itu? Jang Sam menjelaskan, itu memang benar. Pertama, ilmu pedangmu sangat luar biasa. Kau salah satu orang jenius di generasi ini. Yang kedua, kau sangat berbakat dalam puisi dan literatur. Ahli bela diri mana yang bisa melakukan hal seperti itu jika bukan kau? Dan yang ketiga, kau punya cara untuk mendekati wanita. Itu sangat menakjubkan. Aku sangatlah iri terhadapmu. Mendengar kata-kata Jang Sam, orang-orang menertawakan tingkahnya. Lalu Namgung Cheol berkata, kau sangat mengenaliku, lalu siapa dirimu? Aku tidak mengetahui siapa kau. Sambil tersenyum, Jang Sam menjawab, aku hampir lupa memperkenalkan diriku. Aku adalah Jang Sam dari sekte beggar. Tiba-tiba saja seseorang memegang pundaknya dan berkata, hei Jang Sam, apakah itu kau? Jang Sam menjawab, Cha Yongun dari Shaolin. Aku tahu kau akan ada di sini. Tanpa Shaolin, Satgas khusus ini bukanlah apa-apa selain cangkang kosong. Cha Yongun menjawab, apa yang kau bicarakan? Kau terlalu banyak memuji. Melihat itu, Namgung Cheol bergumam, si bodoh ini sepertinya memiliki banyak kenalan. Lalu Cha Yongun berkata, Namgung Cheol, ini mungkin pertama kalinya kalian bertemu. Perkenalkan, dia Jang Sam, knot ke-6 dari sekte beggar. Apa kau bilang? Apakah mungkin usia semuda ini ada di knot ke-6? Ujar Namgung Cheol. Jang Sam menjawab, kau sepertinya terkejut seorang semuda diriku sudah ada di knot ke-6. Ini cuma keberuntungan, jangan terlalu kau pikirkan. Mendengar itu, Namgung Cheol berpikir, aku tahu soal hierarki sekte beggar. Pemimpin sekte beggar ada di knot ke-10, pelindung di knot ke-9, dan master kunci di knot ke-8. Tapi sungguh mengejutkan, seseorang sepertinya sudah ada di knot ke-6. Kemudian Jang Sam berkata, siapa lagi yang ada di sini selain kita? Saat Jang Sam menoleh, dia terkejut melihat Li Ji Cheong ada di sini juga, dan Putri Es dari Laut Utara, Seol Aran. Sulit untuk membandingkan siapa yang lebih cantik antara mereka berdua, ujar Jang Sam. Jang Sam membelalakan matanya saat melihat Namgung Cheol. Wajahnya memerah saat melihat kedua wanita cantik itu. Lalu ia berkata, seperti yang kuduga dari 3 bakat, bakat yang ketiga akan aktif saat melihat wanita cantik.
Cha Yongun menanyakan, "Hei Jang Sam, apakah kau tahu siapa orang itu? Sepertinya aku baru melihat orang itu. Apakah kau tahu siapa dia? Atau kau pernah melihatnya di suatu tempat?" Jang Sam berkata, "Ya, tentu saja aku tahu siapa dia. Aku gudangnya informasi. Dia adalah murid dari Changwaang Fis Taeyong, orang yang mengonsumsi Blood Demon Essence." Namgung Cheol menambahkan, "Ya, memang benar sekali apa yang kau katakan. Dia baru-baru ini diangkat sebagai murid oleh Taeyong, si Changwaang Fis." Seorang penjaga berteriak memberitahukan bahwa Joljong Jeolgum telah kembali. Terlihat pintu gerbang perlahan dibuka oleh para penjaga. Kemudian, seorang pria tua yang diketahui adalah Joljong Jeolgum, Namgung Cheong, top 10 seniman bela diri. Orang-orang yang melihat kedatangan pasukan yang dibawa oleh Namgung Cheong terkejut karena mereka semua terlihat terluka akibat pertempuran yang melelahkan melawan pasukan zombie yang diciptakan kultus demonik. Jang Sam berkata, "Jadi, racun Jiangxi yang menginfeksi orang-orang muncul di Huanan. Bahkan pasukan pertama Satgas khusus mengalami kesulitan sampai seperti ini." Mendengar itu, Namgung Cheol berpikir, bagaimana mungkin si bodoh ini mengetahui segalanya? Apakah dia seorang mata-mata? Aku tidak habis pikir, orang ini dapat mengetahui segala hal di dunia seni bela diri. Jang Sam lalu terkejut melihat sang monster yang dikatakan generasi berikutnya di dunia seniman bela diri saat ini. Sang monster langsung menatap tajam ke arah Cheon. Tanpa sepatah kata pun, mereka saling bertatap dengan mata tajamnya. Jang Sam mengira mereka bertatapan seperti itu karena mereka saling mengenal. Lalu berkata, sang monster yang dilatih oleh top 10 master dan penerus Changwaang Fis yang mengonsumsi Blood Diamond Essence. Mereka ada di sini semua. Ini akan sangat menarik. Di sisi lain, terlihat sebuah ruangan yang berantakan. Gelas dan teko tergeletak begitu saja dengan cairan hijau berceceran di lantai. Seorang pria tampak memeluk seorang wanita yang sedang sekarat. Tubuhnya bergetar hebat saat memeluknya. Wanita itu terkena racun yang sangat mematikan, tangannya sudah berubah menjadi ungu. Kesakitan akibat infeksi racun yang menggerogoti tubuhnya, ia mencengkeram pria itu dengan sangat kuat. Namun tanpa disadari, racun mematikan itu berpindah ke tubuh sang pria melalui cengkeraman tersebut. Dalam kesedihan yang teramat dalam, meskipun dia sadar akan apa yang terjadi, dia tidak peduli. Dengan suara lirihnya, pria itu bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan hal sekeji ini?" Namun saat ia tengah meratapi kepedihannya dengan tubuh yang terus bergetar, tiba-tiba ia memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Racun kuat itu telah menginfeksi tubuhnya, membuat kulitnya berubah kehijauan. Dari belakang terdengar suara seseorang berkata, "Bukankah kau salah satu dari 10 master seni bela diri terkuat di dunia?" Mendengar itu, pria yang sudah terinfeksi racun dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arah orang tersebut. Tanpa basa-basi dan tanpa berpikir panjang, ia langsung menerjang untuk menyerang. Namun usahanya sia-sia, orang itu dengan mudah menangkapnya dan mencekik lehernya. Sambil terus mencekiknya, orang itu berkata, "Seorang jenius yang telah mencapai puncak penguasaan racun bisa kukalahkan dengan begitu mudahnya. Kau memang kuat, tapi saat hatimu terluka, kau jadi begitu lemah. Saking lemahnya, aku bahkan tak perlu mengeluarkan banyak tenaga." Ia tersenyum dingin dan melanjutkan, "Selamat datang di tanah di mana racun mengalir seperti sungai." Sementara itu, di tempat lain, Taeyong telah memulai tugasnya memimpin para anggota Satgas khusus. Mereka berjalan melewati daerah berbahaya, terlihat sangat kelelahan dan kehausan. Di sepanjang perjalanan, banyak binatang liar yang mengawasi mereka. Hewan-hewan itu tampak seperti sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Namgung Cheol yang wajahnya memerah karena kelelahan mengeluh, "Jadi area ini adalah sumber yang digunakan kelantang di Sichuan untuk mengekstrak racun. Dengan lingkungan menjengkelkan seperti ini, pantas saja binatang-binatang di sini bisa ikut terinfeksi racun. Misi kita adalah menengahi konflik, tapi rasanya kita malah akan dipanggang sampai mati, bahkan sebelum bertemu pria dari suku itu." "Hei Jang Sam, bicaralah sesuatu, jangan diam saja. Aku ingin menanyakan sesuatu." Jang Sam menjawab dengan suara lemah, "Jangan bicara padaku. Bahkan untuk membuka mulut pun terasa sangat melelahkan." Sambil mendekat, Namgung Cheol berbisik, "Apa benar seniman bela diri Taeyong telah mencapai tahap harmoni? Dan satu lagi, badanmu sungguh busuk sekali. Bau keringatmu menyengat, pantas saja lalat berterbangan di sekitarmu. Sepertinya kau perlu mandi 7 hari 7 malam untuk menghilangkannya."
Jang Sam mendengus kesal. Dasar sialan, di keadaan seperti ini kau masih sempat-sempatnya mengomentari bau badanku. Untuk Taeyong, kenapa kau begitu peduli dengan hal itu? Apa kau tahu apa yang dimaksud dengan harmoni? Bisa dikatakan harmoni atau nama lainnya Jowa Kyung adalah tahap pertama menuju seorang Master Absolute. Namgung Cheol mengangguk. Tentu saja aku tahu itu. Maksudku, bukankah itu aneh? Dia bahkan bukan salah satu dari 10 master terkuat seperti kakekku, Namgung Cheon, sang Absolute Sword Master. Tapi dia malah menjadi kapten pasukan khusus. Sambil membantai lalat-lalat yang berterbangan di sekitarnya, Jang Sam menjelaskan, faktanya Taeyong pernah menekan pemberontakan klan Jegal seorang diri. Ditambah lagi, seorang figur luar biasa yang menyerap Blood Demon Essence memilihnya sebagai master. Itu artinya pasti dia telah membuktikan sesuatu. Namgung Cheol terdiam sejenak, lalu berkata, sekarang setelah kau mengatakannya, itu memang masuk akal. Jadi dia benar-benar telah mencapai harmoni. Namun saat ia sedang berpikir, ia menyadari sesuatu. Hei, kau pergi kemana, Jang Sam? Dasar sial, aku malah berbicara sendiri seperti orang gila. Saat Cheon sedang berjalan, tiba-tiba Jang Sam memanggilnya. Hai penerus Changwaang Fist, aku Jang Sam dari Sekte Beggar. Senang bertemu denganmu. Melihat Jang Sam mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, Cheon bergumam dalam hati. Bau busuk apa ini? Apakah orang ini tidak pernah mandi? Sambil menahan napas, Cheon berpikir, aku akan memberinya sedikit pelajaran. Mari kita lihat apakah dia sekuat yang dibicarakan orang-orang. Saat mereka mulai berjabat tangan, Jang Sam tiba-tiba memberikan tekanan yang cukup kuat hingga membuat Cheon sedikit terkejut. Namun dengan mudahnya, Cheon membalikkan keadaan hanya dengan sedikit mengerahkan kekuatannya. Melihat itu, Jang Sam terheran-heran. Dalam hati, ia berpikir, ini bukan hanya sekadar kekuatan cengkeraman. Kekuatan luar biasa dari tangannya merambat ke seluruh tubuhku, membuatku bergetar seperti ini. Dan ini cukup menyakitkan. Dengan cepat, Jang Sam melepaskan genggaman tangannya dan berkata, ayolah, kalau kau tidak bisa mengendalikan kekuatanmu, bagaimana kau akan menguasai seni bela diri dengan benar? Kau seperti tipe orang yang akan menghancurkan sendok saat makan. Ngomong-ngomong, apakah kau mendengar sesuatu dari Master Taeyong soal misi ini? Cheon menjawab, sebenarnya aku ingin menanyakannya padamu. Jaringan informasi di Sekte Beggar terkenal di seluruh Murim. Beberapa orang bahkan bilang Sekte Beggar benar-benar memimpin Murim. Jang Sam segera mengelak. Itu tak masuk akal. Mungkin saja kalau itu Shaolin atau Wudang, tapi bukan kami. Cheon menegaskan, tidak, seseorang tak bisa menaklukkan dunia hanya dengan kekuatan otot. Informasi adalah kunci terpenting dalam menangani krisis. Selain itu, bukankah kau seorang high-ranking master, salah satu dari 6 tetua Sekte Beggar? Mendengar itu, Jang Sam menatap tajam ke arah Cheon, lalu bergumam dalam hati. Entah mengapa, sepertinya jaringan informasinya lebih baik dariku. Kemudian ia bertanya, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Bukankah kau orang baru di dunia Murim? Jang Sam menghela napas, lalu berkata, baiklah, jika memang begitu, aku akan membocorkan sedikit rahasia surgawi hanya untuk murid kesayangan Master Taeyong. Sambil tersenyum, Cheon berkata, aku ingin mengetahui tentang Tang Suk Gun. Jang Sam langsung berpikir, sialan, dia benar-benar langsung ke intinya. Kemudian ia menjelaskan, aku sedikit bingung harus menjelaskannya mulai dari mana. Seniman bela diri jenius dari klan Tang di Sichuan, Tang Suk Gun, secara alami ikut berpartisipasi dalam perang besar. Pada saat itu, selain Heavenly Demon, ada satu sosok yang menempatkan pasukan aliansi bela diri dalam posisi sulit dan tak lain tak bukan, itu adalah Poison Demon. Jang Sam melanjutkan, dia adalah sosok yang sangat kejam, membunuh tanpa pandang bulu. Entah itu seniman bela diri atau orang biasa, tak ada yang luput dari pembantaiannya. Saat itu yang menyelamatkan aliansi adalah For Heavenly Poison Tang Suk Gun. Dia memiliki pengetahuan mendalam dalam seni racun, yang membuatnya juga sangat ahli dalam menyembunyikan racun. Banyak orang percaya bahwa Tang Suk Gun memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan perang besar. Cheon bertanya, apakah dia memang sehebat itu? Jang Sam mengangguk. Tak mengejutkan, dia ada di antara 10 seniman bela diri terkuat. Namun, jenius sepertinya biasanya hanya fokus pada satu hal dengan intensitas luar biasa. Tiba-tiba Cheon berteriak, aku bisa jadi gila memikirkannya.
Mendengar itu, Jang Sam bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan? Apa ada sesuatu yang membuatmu menjadi seperti itu?" Cheon berdalih, "Maaf, aku hanya mengingat master lamaku." Jang Sam melanjutkan penjelasannya. Menurut rumor, katanya dia menyebabkan banyak insiden aneh karena kepribadiannya yang eksentrik. Cheon menatapnya, lalu bertanya, "Jadi bagaimana sekarang?" Jang Sam menjawab, "Untuk sekarang, aku akan memberikan tambahan informasi terbaru. Aku mendapatkan informasi tadi malam. Kelantang dari Sichuan datang dan berbicara dengan Master Taeyong. Mereka memberikan informasi bahwa Tang Suk-gun telah menghilang, dan itu agak memalukan untuk dijelaskan. Informasi ini tak ada dalam laporan." Jang Sam melanjutkan kata-katanya, "Kelantang khawatir jika mereka mengungkapkan ketidakhadiran Tang Suk-gun yang sebenarnya pihak aliansi mungkin tidak akan mengirimkan pasukan khusus. Pada saat itu, Taeyong mengatakan bahwa mungkin Kelantang telah mengusir Tang Suk-gun dari klan. Akan tetapi pihak Kelantang menyangkal semua itu. Mereka menjelaskan bahwa Tang Suk-gun adalah jenius terkenal di antara para master. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mengusirnya? Akan tetapi, percobaan seperti itu pernah akan dilakukan mengingat kepribadiannya yang eksentrik. Namun, rencana itu dibatalkan. Ada kemungkinan Tang Suk-gun merasa bersalah karena telah membunuh kaumnya sendiri. Oleh karena itu, ia mundur dari posisinya dan hidup menyendiri sejak saat itu. Belakangan ini, keluarga besarnya mengetahui bahwa dia menghilang. Keluarga pria itu terus saja membuat masalah dan mendesak kami untuk memberitahukan kebenarannya. Itu semua membuat kami sangat kerepotan. Sementara itu, di tempat lain, Taeyong sedang menunggangi kudanya. Ia berpikir, dengan hilangnya Tang Suk-gun, salah satu dari 10 master hebat, keseimbangan kekuatan dengan keluarga pria itu terguncang. Itu artinya aku harus menangani kekuatan dengan level yang sama, seperti yang dimiliki Tang Suk-gun. Namun, tiba-tiba saja Taeyong terkejut. Ia merasakan kudanya bergetar hebat, lalu tubuhnya menegang. Dalam hitungan detik, sang kuda memuntahkan darah dalam jumlah besar, kemudian tersungkur dan mati seketika. Taeyong segera melompat untuk menyelamatkan dirinya. Saat kakinya baru saja menginjak tanah, ia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam situasi ini. Tapi tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa semua yang terjadi barusan adalah serangan racun. Dengan cepat, Taeyong berteriak dengan keras, memperingatkan seluruh bawahannya. Ada serangan beracun. Tanpa ragu, Taeyong segera mengeluarkan salah satu tekniknya untuk menetralisir udara di sekitar. Terutama di hadapan pasukannya, ia membentangkan kedua tangannya, lalu menepukkan telapak tangannya dengan keras. Seketika sejumlah energi melesat ke depan, membuyarkan semua racun yang ada. Ledakan energi yang dihasilkan begitu dahsyat, menciptakan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh tempat itu. Taeyong segera bertanya, "Apakah semuanya dalam keadaan aman? Apakah ada yang terluka?" Seseorang menjawab, "Racunnya tak sekuat yang kukira. Jika ini adalah Ironclad Hospitality, mungkin kau harus membangun resistensi racun sampai level ini." Taeyong mengangguk. Ternyata begitu. Alih-alih aku harus lebih berhati-hati. Namun tiba-tiba Taeyong menyadari sesuatu. Ia berpikir, garda depan sudah diisi oleh pasukan elite sekte, tetapi barisan belakang hanya terdiri dari pasukan unit khusus kedua. Mata Taeyong membelalak. Ia segera berteriak, "Cepat, periksa barisan paling belakang." Tiba-tiba seseorang berteriak, "Lord Mu!" Barisan belakang tak terlihat dimanapun. "Apa?" seru Taeyong. Wajahnya berubah tegang. Ini sungguh sebuah bencana. Di sisi lain, Cheon masih membicarakan tentang Tang Suk-gun bersama Jang Sam. Bagaimanapun juga, bahkan figur penting sepertinya pun memiliki kelemahan yang fatal, kata Jang Sam. Sepertinya kelemahannya adalah seorang wanita. Cheon tersenyum tipis. Hal seperti itu biasanya ditutupi dengan istilah heroic romanticism. Jang Sam tertawa kecil. Masalahnya, Tang Suk-gun bukanlah seseorang yang menyukai wanita. Dia orang bodoh yang bahkan tak tahu cara berbicara dengan mereka dengan benar. "Benarkah?" tanya Cheon, sedikit ragu. "Pikirkan saja," lanjut Jang Sam. "Bagaimana mungkin seorang petapa yang menghabiskan hidupnya dengan mengunci diri, seseorang yang lebih tertarik bereksperimen dengan katak dan serangga, malah mengejar wanita? Apakah itu mungkin? Ada rumor yang mengatakan bahwa bau badannya lebih buruk daripada kami para beggar." Namun, tiba-tiba Cheon tersentak. "Tunggu, aku menyadari sesuatu." Ekspresinya berubah serius. "Sial, aku terlalu tenggelam dalam percakapan sampai aku tak menyadari tandanya." Dengan nada tegang, Cheon berkata, "Saat ini, kita benar-benar sedang dikepung." "Apa maksudmu?" tanya Jang Sam heran. Namun, beberapa detik kemudian, Jang Sam pun menyadarinya. Situasi menjadi semakin mencekam.
Di sisi Taeyong, seseorang tiba-tiba muncul bersama pasukannya dan langsung menghadang. "Berhenti sampai di situ, kau tak bisa masuk," bentak salah satu pria dari kelompok tersebut. Taeyong mengernyit. "Apa yang kau bicarakan? Tempat ini telah berada di bawah kendali keluarga Tang sejak lama." Pria itu menatapnya tajam. "Memangnya kau siapa? Kau bukan dari keluarga Tang." Taeyong menjawab dengan tenang, "Aku memang bukan dari keluarga Tang. Aku adalah Taeyong, petugas dari unit khusus Aliansi Bela Diri. Aku dikirim untuk memediasi konflik di sini dan aku ingin berbicara dengan pemimpinmu." Pria itu menegaskan, "Ketua Agung tak mau bernegosiasi, jadi sebaiknya kau kembali saja." Mendengar itu, Taeyong bergumam dengan kesal. Serangga sialan selalu saja ikut campur dan mempersulit keadaan. Tanpa ragu, Taeyong langsung melepaskan aura kebiru-biruan yang memancar dengan tatapan intimidatif. Energinya begitu kuat hingga membuat pria itu dan pasukannya gemetar, tubuh mereka bergetar ketakutan. Pria itu bergumam, "Ini tidak mungkin. Ini adalah paralisis impresif, menjatuhkan lawan hanya dengan aura. Apa ini kekuatan seseorang yang telah mencapai realm transcendent?" Taeyong melangkah mendekat dan berkata dingin, "Apa menurutmu aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengoceh dengan bawahan rendahan sepertimu? Jika kau ingin terus mengoceh, bersiaplah mempertaruhkan nyawamu." Pria itu semakin ketakutan, tubuhnya bergetar saat berkata, "Mau itu keluarga Tang atau aliansi bela diri di tanah kami." Belum sempat pria itu menyelesaikan ucapannya, Taeyong langsung melompat ke arahnya dan mencekiknya, lalu membantingnya ke sebuah pohon dengan keras. Melihat kejadian itu, anggota suku Celestial lainnya langsung bereaksi dan mencoba menyerang Taeyong. Namun dengan sigap, Taeyong berbalik dan melepaskan tinju mautnya. Salah seorang prajurit Celestial mencoba menghindar dengan melompat ke udara. Tetapi dengan pengalaman seorang tetua, Taeyong dengan mudah menangkap kakinya dan membantingnya ke tanah dengan keras. Melihat hal itu, para bawahan Taeyong berkata, "Bagaimanapun juga kami membawa seorang ahli. Jika kalian macam-macam, kalian akan merasakan akibatnya." Taeyong kemudian mencekik dua orang prajurit Celestial secara bersamaan. Saat ia hendak menghabisi mereka, tiba-tiba sebuah serangan kuat meluncur ke arahnya. Refleks, Taeyong melompat ke belakang untuk menghindari serangan itu. Ledakan besar terjadi, menciptakan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh area. Di sisi lain, Cheon dan Jang Sam melihat kilatan cahaya yang begitu terang. Jang Sam menyipitkan matanya dan bertanya, "Cahaya apa itu? Sungguh menyilaukan." Cheon menatap ke arah sumber ledakan dan menjawab dengan tenang, "Sepertinya mereka sudah mulai bergerak." Ledakan yang begitu besar terlihat dari kejauhan. Burung-burung berhamburan melarikan diri akibat efek ledakan yang dahsyat. Jang Sam yang melihat itu berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di garda depan. Bukankah kita harus bergegas dan bergabung dengan mereka?" Cheon menjawab, "Bergabung? Mungkin tidak sekarang." Jang Sam bertanya, "Apa kita harus menerobos kepungan mereka? Aku sudah gatal ingin bertarung." Cheon menjelaskan, "Kita sedang dikepung. Apa kau tidak menyadarinya? Mereka mengepung kita, tapi mereka tidak menyerang. Apa kau tahu apa artinya itu?" Jang Sam terheran. "Apa yang kau maksud? Mengapa mereka melakukan hal seperti itu?" Cheon melanjutkan, "Artinya mereka tidak mau kita ikut campur. Mereka mungkin hanya ingin berurusan dengan keluarga Tang. Jadi untuk sekarang kita tunggu saja dan perhatikan apa yang akan mereka lakukan. Kita harus memikirkan sesuatu untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan." Master Taeyong mungkin sekarang sedang berkompromi. Mendengar itu, Jang Sam berkata dengan semangat, "Benar, Master Taeyong adalah ahli level tinggi yang telah mencapai tahap harmoni. Mengapa kita harus mengkhawatirkan hal seperti ini?" Cheon kebingungan mendengar Jang Sam menyebut bahwa Taeyong ada di tahap harmoni. Ia lalu teringat pernah mengajarkan sesuatu pada Taeyong. Cheon bergumam, "Kalau dia bisa menggunakan apa yang telah kuajarkan dengan benar, mungkin saja itu semua terjadi." Di lain sisi, para Celestial sedang menghadap Tetua Agung. Salah satu Celestial berkata, "Maafkan saya, Tetua Agung. Saya tidak dapat menahan mereka semua karena tingkat kekuatan kami yang terlampau jauh." Mendengar apa yang dikatakan bawahannya, Tetua Agung berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dengan berjalan, tanah di sekitarnya mulai retak-retak, mengeluarkan aura biru yang menandakan bahwa kekuatannya memang tidak bisa dianggap remeh. Kemudian Tetua Agung menemui Taeyong yang sudah menunggunya bersama para bawahannya. Sambil tersenyum, Taeyong berkata, "Apa akhirnya kau bersedia untuk berbicara?" Tetua Agung menjawab, "Mundur, kami tidak akan menyerahkan tanah ini." Taeyong menjelaskan, "Apa perlu kau bersikap seperti itu? Kami hanya berusaha untuk rukun."
Tetua Agung berkata, "Dulu ada seseorang yang datang ke sini dengan mengatakan hal yang sama. Menggunakan alasan penelitian racun, dia mencemari tanah suci kami. Dia telah membunuh suku yang tak bersalah dan menghancurkan tanah ini. Apakah orang itu dari keluarga Tang?" ujar Taeyong penasaran. Tetua Agung mengatakan, "Ya, kau benar. Sekarang pikirkanlah, bisakah kita berdamai dengan orang seperti itu jika memang dia tidak melakukan hal keji? Ada terlalu banyak darah dan kebencian yang telah terkumpul. Seharusnya kalian bersyukur karena kami tidak membalas dendam dan membiarkannya begitu saja." Taeyong bergumam, "Keluarga Tang sialan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini?" Kemudian Taeyong berkata, "Aku mengerti posisimu, tapi dengan perlakuan seperti itu, kita hanya akan menumpahkan darah satu sama lain." Tetua Agung kesal. Sembari menggertakkan gigi, ia tidak ingin mendengar penjelasan apapun lagi. Ia langsung menyerang. Tiba-tiba saja Tetua Agung menghilang, lalu muncul tepat di hadapan Taeyong dengan kedua tangan siap menerkam. Dengan cepat, Taeyong memukul tangan itu dan berkata, "Aku sudah menunggu momen ini. Ini lebih mudah daripada kita bernegosiasi." Sambil mengepalkan tangannya, Taeyong berniat menghajar Tetua Agung. Namun dengan mudahnya, Tetua Agung menahan serangan itu. Ledakan besar terjadi akibat benturan kekuatan mereka berdua. Para bawahan dari kedua kubu hanya bisa terkejut dengan mulut menganga. Taeyong terkejut melihat serangannya dapat ditahan begitu mudah. Tetua Agung berkata, "Dasar bodoh, kau melawanku dengan kekuatan seperti ini. Aku tahu kau belum mencapai tahap harmoni." Mendengar itu, Taeyong langsung mundur untuk menjaga jarak. Ia bertanya, "Apa yang sedang kau bicarakan? Bagaimana kau mengetahuinya?" Tetua Agung dia menjawab, "Aku sudah berpengalaman menghadapi seseorang di tahap harmoni karena aku pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu." Tiba-tiba saja Tetua Agung menghilang dari hadapan Taeyong dan muncul kembali di belakangnya. Sambil berbisik ia berkata, "Bahkan aku sudah membunuh salah satu dari mereka yang berada di tahap harmoni." Dengan refleks, Taeyong menyerangnya dengan tinju sikunya, tetapi Tetua Agung dengan mudah menghindar. Taeyong segera berbalik, melancarkan tinjuan bertubi-tubi. Namun, semua usahanya sia-sia. Tetua Agung masih bisa menghindari serangannya dengan mudah. Hanya dengan satu hentakan tangan, Taeyong terhempas jauh. Ia terlempar begitu keras hingga pepohonan hancur akibat benturannya. Taeyong memuntahkan banyak darah. Dengan tubuh bergetar, ia mencoba bangkit sambil bergumam. Dia membunuh seorang ahli level tinggi di tahap harmoni. Itu mustahil. Bagaimana bisa seseorang yang berlatih di tempat terpencil seperti ini mengalahkan ahli level tinggi dalam tahap harmoni? Melihat Taeyong yang tidak dapat kembali bangkit, Tetua Agung berkata, "Akan kubunuh kau dan menggunakanmu sebagai peringatan." Saat ia hendak membunuh Taeyong dengan mengacungkan tangan ke atas, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu. Tetua Agung melemparkan tatapannya ke sebelah kanan dan bergumam, "Siapa di sana?" Cerita berpindah di tempat lain. Seekor kodok melompat menjauh saat Li Jiqiong hendak menyentuhnya. Setelah itu, ia hanya berdiam diri. Ini lagi seru-serunya bertarung. Tiba-tiba saja scene pindah ke Li Jiqiong yang sedang bermain dengan kodok. Kocak sekali. Di sisi lain, Jang Sam berkata, "Apa kau merasakannya? Tanahnya bergetar sampai ke sini. Sesuatu yang luar biasa terjadi di sebelah sana." Saat menengok ke samping, Jang Sam tersadar bahwa Cheon sudah tidak ada di sisinya. Ia pun mengeluh, "Kemana perginya dia? Apa ini pembalasan karena aku sebelumnya mengabaikan Namgung Cheol? Apa ini hukum alam?" Ternyata Cheon sedang berlari dengan cepat sambil bergumam, "Mereka mungkin terlalu berlebihan untuk ditangani Taeyong." Saat Cheon semakin dekat, ia melihat Tetua Agung sedang bersiap untuk membunuh Taeyong. Namun, Tetua Agung tiba-tiba merasakan kekuatan dari Cheon dan menghentikan tindakannya. Ia terkejut dan bergumam, "Siapa itu? Ada seorang master yang bersembunyi di belakang sana." Kemudian, Tetua Agung memerintahkan bawahannya untuk segera mundur. Lalu ia berkata, "Kubiarkan kau hidup hari ini, tapi ingat ini baik-baik. Hari ini aku tidak menggunakan Thousand Poison." Mendengar perkataan Tetua Agung, Cheon yang sedang bersembunyi kebingungan. Apa yang dimaksud dengan Thousand Poison? Malam harinya, terlihat Taeyong sedang beristirahat, namun tiba-tiba ia memuntahkan darah. Cheon berkata, "Organ dalammu benar-benar rusak. Untungnya sebagai anggota klan Sichuan Tan yang memiliki pengetahuan tentang racun, aku punya penangkal yang tepat."
Taeyong menjawab, apa gunanya mengobati diriku? Jika aku bertarung lagi dengannya, aku hanya akan kalah lagi. Cheon bertanya, apa kau marah? Taeyong berkata, lagi pula, kalau bukan karena hambatan yang kau tempatkan, tetap saja kau akan kalah, ucap Cheon menegaskan. Taeyong berkata, mungkin saja aku kalah, karena dia bilang dia telah membunuh seorang ahli level tinggi, seorang yang sudah berada di tahap harmoni. Mungkinkah ahli itu Tang Suk-gun? Cheon menjawab, kemungkinan begitu, jika memang tetua agung tidak hanya mengoceh. Lagi pula dia menyebutkan Thousand Poison, dan itu adalah salah satu dari 4 racun paling mematikan. Jika dia benar-benar menjatuhkan Tang Suk-gun dan mendapatkan Thousand Poison, itu adalah masalah yang sangat serius. Taeyong mengepalkan tangannya. Kelantang sialan, apalagi yang mereka sembunyikan, kita harus segera menangani mereka. Cheon menjelaskan, dengan tubuh seperti itu, kau tak akan bisa berjalan sampai 10 langkah. Kau akan langsung mati, dasar bodoh. Tunggu sebentar. Sepertinya aku harus menangani perawatan darurat. Taeyong bertanya, sebenarnya apa yang akan kau lakukan? Sudah diam saja, Pak Tua. Apa kau ingin mati? Ujar Cheon tegas. Cerita berpindah saat Taeyong pergi ke Kelantang untuk menceritakan kejadian negosiasi. Seseorang berkata, tak mungkin, aku tidak percaya kalau Tang Suk-gun telah mati. Bagaimana bisa salah satu dari 10 ahli kalah dari tetua agung suku Celestial? Itu tak masuk akal, dia mungkin hanya mengoceh. Taeyong bergumam, dasar sampah, manusia sampah seperti kalian yang hanya bisa mengoceh dan merusak. Haruskah aku menutup mulut kotor kalian semua? Orang itu bertanya, lalu bagaimana dengan pembahasan soal Thousand Poison? Taeyong menjawab, tetua agung membicarakannya seolah-olah dia memiliki Thousand Poison. Orang itu kembali berkata, tetua itu pasti melebih-lebihkannya. Dengan kesal, Taeyong menggebrak meja sembari berkata, lalu, di mana Thousand Poison itu? Karena tetua agung menyebutkannya. Jelas-jelas itu ada. Kalau dia tak memilikinya, berarti racun itu masih ada di Kelantang, bukan? Apa kalian berencana menyembunyikannya? Dengan gugup, orang itu berkata, Thousand Poison, apa yang kau rencanakan dengan itu? Taeyong menjawab, sayang sekali, hanya itu satu-satunya cara untuk berurusan dengan tetua agung. Mendengar itu, orang-orang Kelantang tidak bisa berkata-kata, seolah mereka tidak ingin menyerahkan barang itu. Di atas bangunan, Cheon masih memperhatikan apa yang sedang dilakukan Taeyong dan anggota Kelantang. Dengan menggunakan Celestial Eavesdropping teknik, ia dapat melihat menembus dinding. Bahkan, indera pendengarannya pun tak luput dari teknik itu. Cheon bisa mendengarkan obrolan mereka dengan jelas, meskipun berada cukup jauh. Cheon bergumam, Thousand Poison ada di Kelantang. Lalu bagaimana dengan Thousand Poison yang dimiliki tetua agung? Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Cheon melihat Li Ji Cheong sedang berjalan. Li Ji Cheong pun merasakan ada seseorang di atas. Ia teringat pada orang yang menolongnya beberapa waktu lalu. Namun ketika ia sedang mencari sosok itu, tiba-tiba saja Cheon melompat turun dari atas dengan sedikit akrobatik di udara. Lompatan itu terlihat begitu indah. Setelah mendarat, Li Ji Cheong terpukau dengan apa yang dilakukan Cheon. Saat itu Cheon dan Li Ji Cheong hanya berhadapan dan saling menatap. Tanpa mengucapkan satu kata pun, Cheon malah bergumam dalam hati, mereka tidak akan sadar jika aku menguping pembicaraan mereka dengan Celestial Eavesdropping Technique. Dengan santainya, Cheon berkata, bolehkah aku lewat? Maaf jika aku mengagetkanmu. Li Ji Cheong menatapnya dan berkata, kau pasti murid Master Taeyong, kan? Perkenalkan, aku Li Ji Cheong dari Hwasan. Sambil melirik ke belakang, Cheon berkata, aku sudah mendengar namamu sebelumnya, Li Ji Cheong dari Hwasan. Li Ji Cheong tersenyum dan menjawab, gelar seperti itu terlalu berlebihan. Cheon menatapnya dan berkata, kenapa tidak? Kau membunuh ketua perairan Changjiang, Shu Longhan, dan bahkan mengalahkan murid Shadow Master Hui Gon dengan mudah. Dengan pencapaian seperti itu, tentu kau berhak mendapat reputasi seperti itu. Li Ji Cheong menggeleng pelan. Hasil dari kompetisi bela diri tak bisa dianggap sebagai cerminan kemampuanku yang sebenarnya. Lalu ia melanjutkan, bukankah sebelum aku melawannya, kau bertarung dengan Madan? Aku sempat melihat pertarungan itu meskipun hanya sebentar. Cheon pura-pura bingung. Itu hanyalah pemanasan, tidak lebih. Li Ji Cheong tersenyum tipis lalu berkata, selain itu, aku hampir terbunuh oleh Shadow Master Hui Gon. Aku bisa selamat hanya karena bantuan seseorang. Sebanyak apapun mereka memujiku sebagai masa depan Hwasan, kenyataannya kemampuan bela diriku masih berada di level yang menyedihkan. Cheon menatapnya sejenak sebelum berkata,
Ini mungkin sedikit lancang, tapi bolehkah aku memberikan sedikit saran? Li Jiqiong mengangguk dan Cheon melanjutkan, ilmu pedang Blossommu tak diragukan lagi telah mencapai level yang signifikan. Akan tetapi, rasanya seperti engkau membangun hutan yang kuat, tapi menjadi rapuh dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Li Jiqiong terdiam, mendengarkan dengan saksama. Itu mungkin karena kau mengikuti ajaran mastermu dengan penuh kepercayaan, lanjut Cheon. Mendengar itu, Li Jiqiong tersentak. Seketika, ia mengingat masa-masa belajarnya bersama sang master. Saat itu ia berkata dengan penuh semangat, "Master, tolong demonstrasikan sekali lagi. Aku belum menguasainya." Namun masternya justru memarahinya. "Penguasaan sempurna? Apa kau mencoba menjadi bonekaku?" Li Jiqiong tersadar dari lamunannya ketika Cheon berkata, "Lepaskan Plum Blossom Sword teknik itu padaku. Aku akan memberikan saran padamu setelahnya." Li Jiqiong terkejut mendengar itu, namun ia mengangguk dan bersiap mengeluarkan tekniknya. Di bawah cahaya rembulan, ia mulai menggerakkan pedangnya. Bilah pedang itu tampak mengeluarkan bayangan yang berkilauan sebelum ia langsung menusukkan pedangnya ke arah Cheon. Sambil menghindari serangan itu, Cheon berkata, "Kau tak boleh hanya sekadar menyerang dan menonton. Kau harus bergerak sambil mengobservasi teknik yang kau gunakan." Ia melanjutkan, "Responlah saat kau bergerak. Jangan coba-coba mengeluarkan Plum Blossom secara paksa. Biarkan saja ia mekar dengan sendirinya, secara natural. Itulah yang dinamakan esensi dinamika keheningan." Setelah mengatakan itu, wajah mereka tanpa sengaja saling berhadapan. Wajah mereka memerah, mungkin karena belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Suasana menjadi canggung. Secara bersamaan, mereka membalikkan badan dengan sedikit gugup. Wajah mereka sama-sama memerah. Setelah kejadian itu, Cheon berpamitan pergi. Sambil melompat ke atas bangunan, ia berkata, "Teruslah berkembang." Sementara itu, Li Jiqiong menatap kepergian Cheon dan bergumam, "Aku belum sempat menanyakan maksud dari apa yang ia katakan. Aku belum begitu mengerti." Di tempat lain, tepatnya di kediaman suku Celestial, terlihat tetua agung sedang bermeditasi. Tiba-tiba, ia membuka matanya. Ia teringat ada seseorang yang datang setelah pertarungannya dengan Taeyong. Saat itu, ia merasakan aura seorang ahli level tinggi. Kemudian ia keluar dari ruang meditasinya dan bergumam, "Mungkinkah benar-benar ada seseorang di antara mereka yang berada di level tinggi? Siapapun itu, aku benar-benar ingin bertarung dengannya." Keesokan paginya, Taeyong dan Tetua Agung bertemu untuk melakukan negosiasi. Para bawahan dari kedua kubu menyaksikan pertemuan itu. Taeyong bergumam dalam hati, "Sebelumnya kau begitu keras kepala. Kenapa sekarang datang ke meja negosiasi? Apa si tua bangka ini ingin membangun hubungan persahabatan?" Tetua Agung melirik sekeliling, memastikan bahwa tidak ada master yang sebelumnya ia rasakan keberadaannya saat pertarungan melawan Taeyong. Kemudian Taeyong membuka pembicaraan. "Mari kita mulai negosiasi. Kami datang kemari bukan untuk menaklukkan tanah ini. Keluarga Tang dan Sekte Myonghong bisa membagi hak dengan adil atas hutan ini. Aku pikir kau memiliki pengaruh yang cukup untuk bernegosiasi dengan kami." Tetua Agung menjawab dengan tegas, "Setelah hampir tak selamat dalam pertarungan sebelumnya, posisi kami tetap tidak berubah. Tinggalkan tanah ini sekarang juga, atau aku akan bertindak dengan kekerasan." Mendengar itu, Taeyong berkata dengan kesal, "Kami akan pergi jika situasinya berubah." Sebelum Tetua Agung sempat mengatakan sesuatu, Taeyong dengan cepat mengeluarkan sebuah senjata yang menyerupai pistol, tetapi memiliki banyak lubang di bagian larasnya. Sambil menodongkan senjata itu, Taeyong berkata, "Sampai kami memperoleh hasil dari negosiasi ini." Tetua Agung terkejut melihat senjata yang dikeluarkan Taeyong. Ia bergumam, "Apa dia mencoba mengancamku dengan mainan seperti itu?" Di sisi lain, terlihat Cheon sedang melompati tebing-tebing menggunakan King Gong. Tebing-tebing itu dipenuhi dengan racun yang mengalir di sela-selanya. Setelah melewati berbagai rintangan, Cheon akhirnya tiba di lokasi tempat Tang Suk Gun mati. Ia menatap sekeliling dan berkata, "Akhirnya aku menemukannya." Namun, tiba-tiba saja, tatapannya tertuju ke arah sebuah ledakan yang terjadi tak jauh dari tempatnya berdiri. Cerita berpindah ke sisi Taeyong yang sedang bernegosiasi. Tetua Agung berkata, "Apa kau hanya akan memegang mainan itu seperti itu saja? Jika kau terus ragu-ragu seperti itu, kau tak akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya." Taeyong bergumam dalam hati, dari mana asal kepercayaan dirinya? Apa dia yakin kalau ini bukan racun yang mematikan? Jika begini, aku tidak punya pilihan lain selain memeriksanya.
Tanpa ragu lagi, Taeyong langsung menembakkan senjata itu ke arah Tetua Agung. Namun, tanpa disangka, Tetua Agung tidak melakukan pergerakan apapun. Ia hanya berdiri diam dan menerima serangan itu tanpa bergerak sedikit pun. Jarum-jarum beracun itu menusuk ke seluruh tubuh Tetua Agung. Taeyong yang melihatnya langsung terdiam, terheran-heran. Bagaimana mungkin Tetua Agung hanya diam menerima serangan racun itu tanpa bereaksi? Tetua Agung tersenyum tipis dan berkata, "Kau mencoba mengancamku dengan mainan seperti ini. Apa kau sedang bercanda denganku?" Tiba-tiba Tetua Agung mengeluarkan kekuatannya. Ledakan dahsyat menghancurkan tenda negosiasi, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Sontak Taeyong memberi perintah, kirimkan sinyal. Para bawahannya segera bertindak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebelumnya. Melihat sinyal itu, Jang Sam langsung bergerak menuju kediaman suku Celestial. Saat ia tiba, seorang penjaga menghadangnya dan berkata, "Siapa kau? Ini tempat keramat, orang luar dilarang keras masuk ke sini. Kalau kau memaksa, kami akan bertindak tegas." Jang Sam melirik sekeliling dan bergumam, "Sepertinya tidak banyak penjaga di sini. Mereka pasti sedang menuju aula negosiasi." Dari belakang Jang Sam, para anggota pasukan khusus muncul dari tempat persembunyian mereka. Sontak saja, para penjaga langsung membentuk formasi pertahanan untuk melindungi relik suci. Tanpa ragu, pasukan khusus menyerang para penjaga secara serentak. Para penjaga berteriak marah, "Dasar bajingan, kalian pikir kalian siapa? Dasar para penyusup, kurang ajar." Cerita berpindah ke malam sebelum negosiasi dan penyerangan. Cheon berkata, "Celestial Poison yang dimiliki sekte Tang mungkin bukan yang asli." "Apa maksudmu?" tanya Taeyong, bingung. Cheon menjelaskan, Tang Suk-gun menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti Celestial Poison. Karena itu, dia pasti menyembunyikan Celestial Poison yang asli di tempat yang tidak akan pernah bisa ditemukan. Bahkan setelah dia mati sekalipun, meskipun mereka berasal dari klan Tang, mereka pasti tidak tahu di mana tempat itu. Jadi kemungkinan besar, Celestial Poison yang asli justru berada di tangan suku Celestial. Mendengar itu, Taeyong mengepalkan tangannya dengan kesal. "Dasar bajingan, pria itu pasti berbohong lagi." Cheon melanjutkan, "Jadi kau harus menyiapkan langkah berikutnya." Taeyong menjawab, "Dalam situasi di mana Celestial Poison tak bisa digunakan, hanya ada satu langkah selanjutnya." Namun, sebelum Taeyong sempat menjelaskan, Cheon langsung memotongnya. "Aku tidak bisa membantumu, aku punya tugas lain yang harus kulakukan." Taeyong menatapnya tajam. "Bukankah terlalu kejam jika seorang murid meninggalkan masternya dalam bahaya?" Cheon menerangkan, "Tunda selama mungkin sampai aku kembali." Taeyong menghela napas berat. "Bukankah kau melihat sebelumnya? Jika kau tidak mendekat, mungkin aku sudah mati. Apa yang bisa kulakukan untuk melawan seorang monster yang dapat membunuh master seperti Tang Suk-gun?" Cheon tersenyum tipis. "Kali ini berbeda, aku sudah menyiapkannya. Sesuatu yang akan membuat Tetua Agung terkejut saat bertarung denganmu." Cerita berpindah ke pertarungan antara Taeyong dan Tetua Agung. Terlihat Taeyong dan Tetua Agung saling menyerang dan menahan serangan satu sama lain. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Taeyong mampu mengimbangi Tetua Agung. Tetua Agung bergumam dalam hati, "Apa yang terjadi dengan pria ini? Dia berbeda dari sebelumnya. Entah mengapa dia bisa pulih begitu cepat." Taeyong mengumpulkan energi ke tinjunya. Begitu ia melancarkan pukulan, Tetua Agung segera menahannya dengan kedua tangannya. Namun saking kuatnya serangan itu, Tetua Agung terdorong ke belakang. Tetua Agung semakin terkejut. Ini tidak mungkin. Dalam waktu singkat, orang ini telah mencapai level harmoni. Namun tiba-tiba, salah satu bawahannya berteriak, "Tetua Agung, mereka telah menyerbu altar. Relik suci dalam bahaya." Tetua Agung terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, "Kalian semua pergi ke altar sekarang juga. Aku bisa menangani ini sendirian. Kalian hanya akan menghalangiku di sini. Pergi dan bantu mereka di altar." Taeyong bergumam, "Aku mengerti apa yang kau ucapkan. Kau ingin menarik pasukanmu." Tetua Agung menyipitkan matanya. "Kau terlalu meremehkan kami." Taeyong tersenyum penuh percaya diri. "Pada akhirnya Celestial Poison akan menjadi milik kami." Tetua Agung tertawa. "Kau terlalu bodoh dan naif. Mengapa kau berpikir aku akan menyimpan Celestial Poison di altar?" Taeyong tersentak. Apa? Benda itu tidak ada di sana. Di sisi lain, Cheon berada di tempat di mana Tang Suk-gun menghabiskan hidupnya untuk melakukan penelitian. Ia mengamati setiap barang yang ada di dalam ruangan itu, memeriksa setiap sudut dengan cermat. Pandangannya lalu tertuju pada tumpukan buku.
Dengan penuh rasa ingin tahu, ia segera mengambil dan membaca salah satu buku di sana. Namun begitu ia menyadari isi buku itu, matanya membelalak. Ternyata ini jurnal dari Lord Dangseok Tangsuk Gun. Di lain sisi, anggota Satgas khusus dan suku Celestial sedang baku hantam. Saat Namgong Cheol dikepung oleh beberapa orang suku Celestial, ia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang akan menikamnya dari belakang. Namun untung saja Jang Sam menolongnya dengan menghantam orang tersebut sebelum sempat menyerang Cheol. Hei, Namgong Cheol, kau seharusnya lebih memperhatikan belakangmu. Dalam situasi seperti ini, kita harus lebih berhati-hati, tidak perlu berterima kasih padaku. Melindungi satu sama lain adalah... Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Jang Sam hampir ditikam dari belakang dengan tombak. Cheol berusaha memperingatkannya, tetapi Jang Sam sama saja dengannya. Tidak cukup fokus dalam pertempuran. Namun, Lee Ji Chong menyelamatkannya dengan menebas tombak itu menggunakan pedangnya, lalu menendang orang yang hendak menikam Jang Sam. Situasinya sudah berubah, ujar Lee Ji Chong. Apa yang terjadi? Tanya Jang Sam bingung. Lee Ji Chong menjelaskan bahwa pasukan suku Celestial yang sebelumnya berada di tempat negosiasi kini telah kembali. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan segera terkepung. Jang Sam tetap tenang. Tidak perlu khawatir dalam situasi seperti ini. Kita memiliki Cha Yong-un dari Shaolin di pihak kita. Kalian lihat saja seberapa kuat orang itu. Meskipun dikepung puluhan orang, dia tetap bisa mengatasinya dengan tenang. Terlihat orang-orang dari suku Celestial terkapar setelah menerima serangan dari Cha Yong-gun. Mereka semua tampak kesakitan. Melihat teman-temannya dihajar, anggota suku Celestial yang baru datang langsung menyerangnya secara serentak. Di dalam hati, Cha Yong-gun bergumam, orang-orang ini sangat kuat. Mereka tidak seperti para pendekar dari dunia seni bela diri biasanya. Mungkin karena mereka di sini untuk menjaga Sacred Relic, sehingga mereka harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Sial, ini tidak akan mudah. Sementara itu, seorang anggota suku Celestial tiba di tempat Tangsuk Gun. Ia terkejut melihat teman-temannya sudah tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, ia langsung berteriak, "Penyusup!" Namun saat itu, Cheon sudah tidak ada di sana. Terlihat Cheon berlari sambil bergumam, "Aku tidak menyangka Tetua Agung memiliki kemampuan sehebat itu. Aku sudah memperkuat energi dalam Taeyong, tapi mungkin itu tidak cukup untuk melawannya. Aku terlalu gegabah." Mungkin yang dikatakan Taeyong ada benarnya. Hanya ada satu cara yang tersisa. Dengan kecepatan luar biasa, Cheon melesat seperti peluru. Pada saat yang sama, Tetua Agung mulai mengerahkan kekuatannya. Ia berusaha melepaskan semua jarum yang menempel di tubuhnya. Dengan teriakan penuh tenaga, ia akhirnya berhasil membebaskan dirinya sepenuhnya. Melihat jarum-jarum yang berterbangan, Taeyong sontak mengeluarkan teknik self-defense weapon. Ia dengan mudah menangkis semua jarum itu, tetapi tidak dengan bawahannya. Mereka semua terkena jarum beracun tersebut. Taeyong segera memerintahkan mereka untuk menggunakan penawar racun. Jika ini adalah Celestial Poison, maka penawar yang telah dipersiapkan tidak akan bekerja, ujar Taeyong. Klantang memberikanku sesuatu yang mereka klaim sebagai Celestial Poison. Tetua Agung menjawab dengan tenang, itu bukan Celestial Poison. Semua itu hanyalah campuran dari berbagai racun. Tidak lebih dari itu. Celestial Poison tidak dibuat untuk sesuatu seperti ini. Taeyong menatapnya tajam. Kau berbicara seolah-olah kau tahu cara membuat Celestial Poison. Satu-satunya orang yang mengetahui cara pembuatannya adalah Tangsuk Gun. Jika kau benar-benar telah membunuh Tangsuk Gun, maka metode untuk menciptakan Celestial Poison juga akan hilang selamanya. Mendengar itu, Tetua Agung tertawa. Apa benar yang kau katakan? Tiba-tiba, ia membuka mahkotanya dan melemparkannya ke udara. Seketika, ledakan terjadi di atas langit, menyebarkan racun ke udara. Pohon-pohon di sekitarnya langsung layu dan mati. Taeyong, yang terkena efek racun itu, langsung kesakitan. Ia menundukkan badan, tangannya memegang dada sambil gemetar. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba menelan penawar racun yang telah disiapkan. Tetua Agung hanya tersenyum sinis. Pertahananmu terlalu lambat. Tidak ada gunanya menelan penawar seperti itu. Sungguh bodoh. Taeyong yang tak mampu menelan penawar racun tersungkur ke tanah. Darah mulai bercucuran dari semua lubang di tubuhnya. Ia terengah-engah. Tubuhnya bergetar hebat. Dengan suara lirih, ia bergumam. Jadi, ini Celestial Poison. Aku tak menyangka bisa merasakannya. Ini jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kurasakan.
Tetua Agung mengambil penawar yang tak sempat Taeyong minum. Ia menatapnya dengan tajam. Penawar ini juga dibuat oleh Tang Suk Gun, dan aku tahu cara menetralkan racun ini. Taeyong yang masih menahan rasa sakit luar biasa memandang Tetua Agung dengan mata penuh kebingungan. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Kalau begitu, siapa sebenarnya kau? Apa kau Tang Suk Gun?" Tetua Agung menyeringai, "Kau benar sekali Pak Tua. Aku dulu adalah orang yang mereka sebut sebagai Tang Suk Gun." Taeyong tertawa lemah di saat-saat terakhirnya. "Ternyata begitu. Pantas saja aku tak bisa mengalahkanmu. Mau sampai kapanpun aku mencoba, hasilnya tetap akan sama." Tetua Agung bersiap untuk menghabisi Taeyong. Sementara itu, Taeyong yang sudah pasrah hanya bisa bergumam di saat-saat nafas terakhirnya. Perbedaan antara orang yang telah mencapai tingkat harmoni dan yang belum bukanlah soal kurangnya keterampilan dalam seni bela diri, tapi satu hal, yaitu kematian. Aku akan memperhatikan baik-baik serangan yang akan mengambil nyawaku. Sambil berteriak, Tetua Agung yang ternyata adalah Tang Suk Gun mengeluarkan teknik Poison Cannon. Ledakan dahsyat terjadi, serangan itu cukup untuk membunuh siapapun seketika. Namun Tang Suk Gun terkejut setelah melihat bahwa Cheon berhasil menahan serangan mematikan itu. Bau Cheon memerah, lalu ia berkata, "Kau sudah berjuang keras, Master. Maaf, aku sedikit terlambat." Melihat serangannya dapat ditahan dengan mudah, Tang Suk Gun sangat terkejut. Matanya membelalak, ia bergumam dalam hati, "Siapa orang ini? Dia bisa menahan seranganku yang sangat mematikan." Cheon segera melesat, membawa Taeyong ke bawah pohon untuk mengamankannya. Ia menotok tubuh Taeyong, lalu berkata, "Aku sudah menahan penyebaran racun itu selambat mungkin, jadi untuk sementara kau tidak bisa bergerak." "Apa ini cukup untuk sementara?" tanya Taeyong. Cheon menjelaskan, "Di dalam tubuhmu ada Celestial Poison. Detoksifikasi mungkin saja tidak mungkin, tapi ini tidak terlihat seperti Celestial Poison meskipun racun ini cukup kuat." Taeyong penasaran, "Jadi, apa kau menemukan Celestial Poison?" "Tidak ada Celestial Poison di sana. Aku sudah mencarinya di setiap sudut ruangan. Kalau begitu, pasti ada di altar. Kau seharusnya mengambilnya di sana," ujar Taeyong. "Apa kau ingin aku meninggalkanmu mati di sini?" sahut Cheon. Taeyong tertawa kecil. "Apa kau benar-benar datang kembali hanya untuk menyelamatkanku? Dasar bodoh." Cheon menjelaskan, "Tidak, kau salah. Celestial Poison tidak mungkin berada di altar. Menyimpannya pada diri sendiri adalah pilihan paling aman, terutama bagi seorang Grandmaster sepertinya." Cheon kemudian memutar tubuh Taeyong dan melemparkannya ke atas pohon hingga tersangkut di dahannya. Taeyong kesal, "Mengapa kau melakukan hal seperti ini padaku?" "Diamlah, itu akan membantu memperlambat penyebaran racun. Selain itu tempat yang bagus untuk melihat pertunjukan," ujar Cheon santai. Sebelum Cheon melawan Tang Suk Gun, Taeyong sempat memberitahunya bahwa Tetua Agung adalah Tang Suk Gun. Namun Cheon sudah mengetahuinya sejak awal. Tang Suk Gun berkata, "Jadi, kau yang menyembunyikan hawa keberadaanmu saat aku bertarung dengannya waktu itu." Cheon tersenyum. "Ternyata kau menyadarinya. Aku minta maaf soal itu." Taeyong teringat sesuatu. "Ternyata memang benar. Kau yang menyelamatkanku sewaktu aku hampir mati. Dan sekarang untuk kedua kalinya." Tang Suk Gun membentangkan tangannya, mengeluarkan aura hijau dari telapak tangannya. "Aku seharusnya serius dari awal, benar kan? Maka itu akan menjadi penghormatan yang tepat bagi seorang Grandmaster." Setelah mengatakan itu, Tang Suk Gun berlari menyerang Cheon dengan tangan berselimut aura hijau, mencoba mencabik-cabiknya. Hanya dengan menyentuhnya saja, baju Cheon hancur seketika. Tidak ada tempat untuk kabur lagi. "Rasakan ini, dasar tikus!" teriak Tang Suk Gun. Namun tak satu pun serangannya berhasil menyentuh Cheon. Dengan mudah, Cheon menghindari semua serangan mematikan itu. Ia bergerak ke belakang Tang Suk Gun sambil berkata, "Mengapa kau mengkhianati klan Tang? Bahkan kau memalsukan kematianmu sendiri. Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Setelah mengatakan itu, Cheon melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Tang Suk Gun tertawa dingin. 10 master bela diri dari klan Tang di Sichuan. Tang Suk Gun memang sudah mati, karena aku tidak lagi berniat hidup di bawah nama hina klan Tang. Cheon menatapnya tajam. "Bukankah kau berencana untuk membalas dendam? Kau ingin membalaskan dendam kekasihmu, bukan? Apa aku salah?" Mendengar itu, emosi Tang Suk Gun tersulut. Ia mengeluarkan aura hijau yang semakin pekat dari tangannya. "Apa yang kau tahu?" bentaknya marah. Ia menghantamkan tinjunya ke sebatang pohon, menghancurkannya dalam sekejap. Kemudian ia mengayunkan tangannya, membuat pohon-pohon di sekitarnya hancur berkeping-keping.
Cheon bergumam dalam hati. Jadi dia orang yang mudah terpancing emosi. Tiba-tiba, Tang Suk-gun mengeluarkan teknik yang membuat tangannya tampak banyak seperti Dewa Durga. Tanpa ragu, ia langsung menyerang Cheon dengan ganas. Namun, meskipun diserang tanpa ampun, Cheon tetap tenang. Seperti sebelumnya, Cheon mengepalkan tangannya, mengalirkan kekuatan ke dalamnya, lalu menghantam wajah Tang Suk-gun dengan telak. Di saat itu, Tang Suk-gun tiba-tiba teringat masa lalunya. Saat itu, ia sedang mencoba menangkap seekor katak. Ia berhati-hati sekali, namun saat hendak menangkapnya, katak itu melompat ke dalam air. Sial sekali, mengapa aku tidak bisa menangkap seekor katak? Gerutunya. Bahkan anak kecil pun bisa menangkapnya lebih baik dariku. Aku tidak bisa menggunakan seni bela diri hanya untuk menangkap katak. Kalau begitu, aku bisa saja meledakkan diriku sendiri. Ini benar-benar menjengkelkan. Saat ia masih kesal dengan dirinya sendiri, tiba-tiba seseorang bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sana? Kelihatannya kau bukan berasal dari sekitar sini. Apa mungkin kau dari klan Tang?" Tang Suk-gun terdiam membisu mendengar pertanyaan itu. Wanita itu melanjutkan, "Tempat ini adalah negeri yang penuh dengan bahaya. Jika kau berada terlalu lama di sini, itu akan membahayakan dirimu." Tang Suk-gun menjawab, "Itu memang benar, tapi itu tidak berlaku bagiku. Hanya dengan mendengar namaku saja, mereka akan lari ketakutan." Wanita itu mengernyit, "Apa kau sedang mencari katak merah? Apa kau akan membuat panah beracun?" Dengan sombongnya, Tang Suk-gun tertawa. "Panah beracun? Itu terlalu menggelikan. Membuat benda seperti itu. Yang sedang kucoba lakukan sekarang adalah menciptakan racun terkuat di dunia. Namanya adalah..." Belum sempat mengatakannya, Tang Suk-gun tersadar bahwa ia hampir keceplosan. Ia bergumam dalam hati, "Sial sekali sifatku ini. Setiap kali aku bertemu seorang wanita, kepercayaan diri bodoh ini selalu muncul." Wanita itu tersenyum. "Aku juga tahu sedikit tentang racun." Kemudian ia mengeluarkan sebuah racun. Tang Suk-gun langsung mengenalinya. Itu adalah Mihon Poison. "Itu Mihon Poison," kata Tang Suk-gun. "Aku sudah tahu hanya dengan mencium baunya saja. Dan juga aku sudah kebal terhadap semua racun." Namun dalam hati ia mengutuk dirinya sendiri. "Ah sial, mengapa aku malah membual lagi? Jujur saja, aku bahkan tidak perlu sesuatu seperti Mihon Poison, karena aku sudah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama." Wanita itu menatapnya tajam. "Aku tahu racun ini tidak berguna untukmu, karena kau adalah Tang Suk-gun, sang master racun." Tang Suk-gun terkejut. "Kau tahu siapa aku?" Wanita itu mengangguk. "Aku sangat mengenalmu. Aku juga tahu bahwa kau sedang mencoba menciptakan Celestial Poison." Setelah mengatakan itu, wanita tersebut membawa Tang Suk-gun ke sebuah tempat yang disebut Poisonous Spring. "Inilah tempat yang ingin kutunjukkan padamu," kata wanita itu. "Kau pasti membutuhkan tempat ini." Melihat Poisonous Spring di hadapannya, Tang Suk-gun bergumam, "Mustahil, ini adalah tempat yang kucari-cari selama ini. Ternyata semudah ini menemukannya." Ia menoleh ke wanita itu, penuh rasa ingin tahu. "Mengapa kau menunjukkan tempat ini padaku? Ini adalah sumber daya berharga bagi orang-orang Manzu." Wanita itu mengangguk, "Benar, Manzu telah melawan klan Tang dari Sichuan selama beberapa generasi. Bagi kami, Poisonous Spring adalah satu-satunya cara untuk melawan klan Tang. Tapi kurasa seorang master racun sepertimu bisa menyelesaikan racun pamungkasmu dengan Poisonous Spring. Jika itu terjadi, orang-orang Manzu tidak akan punya kesempatan untuk melawanmu." Tang Suk-gun menatapnya curiga. "Tapi mengapa kau menceritakan semua ini padaku?" Wanita itu tersenyum tipis. "Kau tidak peduli dengan apa yang terjadi pada klan Tang dari Sichuan. Kakakmu menyerangmu dahulu karena dia takut kau akan mengancam kekuasaannya. Tentu saja, bahkan seorang master racun pun tak bisa menghentikan hal semacam itu. Pemberontakan itu dengan cepat ditekan, bukan?" Tang Suk-gun menghela napas. "Aku tidak pernah peduli soal menjadi pemimpin klan Tang. Aku hanya berencana untuk turun dan hidup dalam diam. Tapi aku tidak pernah menyangka saudara-saudaraku akan melakukan hal semacam itu. Sampah itu tidak punya apapun selain keserakahan." Wanita itu menatapnya tajam. "Jadi kau meninggalkan klan dan bersembunyi?" "Aku muak dengan nama klan Tang," jawab Tang Suk-gun. "Yang aku inginkan hanyalah meneliti racun terkuat." Wanita itu mengangguk. "Jika memang begitu, selesaikanlah Celestial Poison. Tapi kau harus membagi metodenya denganku. Jika klan Tang dan Manzu sama-sama memiliki racun itu, tidak akan ada yang bisa mengancam satu sama lain."
Tang Suk-gun menatap wanita itu dengan tajam. Apa kau menawarkan kedamaian politik melalui keseimbangan strategi? Kau terdengar seperti seorang politisi. Wanita itu tersenyum. Ayahku adalah seorang Grand Chief, jadi sudah sewajarnya jika posisiku seperti itu. Tang Suk-gun terdiam sejenak lalu berkata, jika memang begitu, aku punya satu permintaan. Katakanlah, jawab wanita itu. Menikahlah denganku, ucap Tang Suk-gun dengan serius. Wanita itu bergumam dalam hati. Melamar ketika kita baru saling mengenal selama setengah hari. Aku mendengar rumor bahwa pria ini mempunyai kelemahan terhadap wanita, tapi bisa-bisanya dia jatuh cinta padaku semudah ini. Kembali ke pertarungan, Tang Suk-gun sudah tersungkur di depan sebuah pohon yang terbelah menjadi dua. Cheon mengamati keadaan itu dengan ekspresi datar. Jadi master racun itu benar-benar mempercayai semua yang wanita itu katakan. Gumamnya, menurut rumor kau kebal terhadap semua racun, tapi dengan mudahnya jatuh pada godaan seorang wanita. Setelah kehilangan dia, apa kau merasa putus asa? Tanya Cheon. Dengan wajah yang masih menempel di batang pohon, Tang Suk-gun berkata dengan lirih, dia mencintaiku. Mendengar itu, Cheon mengerutkan dahi. Kupikir kau telah dimanfaatkan. Mata Tang Suk-gun yang sayu tiba-tiba berubah penuh amarah. Dengan seketika, ia bangkit dan berteriak, diam kau, bocah ingusan. Aku tidak bisa memaafkanmu karena sudah menghinanya. Dia lebih murni dan lebih indah dari siapapun di dunia ini. Jiwanya bersinar seperti cahaya di dunia yang rusak ini. Taeyong yang masih tergantung di dahan pohon mendecakkan lidahnya. Seharusnya kau menyuruhku untuk menutup telinga. Aku benci mendengar perkataan konyol seperti itu. Tang Suk-gun menatap Cheon dengan tatapan membunuh. Kau harus membayar karena sudah menghina kekasihku. Namun Cheon tetap tenang. Mengancamku seperti itu tidak akan membuatku takut. Tang Suk-gun tertawa meremehkan. Ucapanmu tenang sekali bocah. Tapi karena sekarang kau ada di genggamanku, hidupmu tidak akan bertahan lebih lama. Akan kupastikan kau merasakan penderitaan yang paling menyakitkan. Cheon tersenyum santai. Pukulan dan cakaranmu sebelumnya tidak terlalu sakit. Apa kau yakin ingin berkata seperti itu? Tang Suk-gun terkejut. Dalam hati, ia bergumam. Dia baik-baik saja setelah terkena Poison Cannon dan Poisonous River. Apa orang ini benar-benar kebal terhadap semua racun? Namun ia segera mengubah ekspresinya dan berkata, seperti yang kuduga sebelumnya, kau adalah seorang master yang luar biasa. Jujur saja, aku tidak yakin apakah aku bisa menang melawanmu setelah melihat itu. Terima kasih pujiannya, jawab Cheon dengan senyum senang. Diam kau, bocah sombong, bentak Tang Suk-gun. Aku tidak memuji orang sepertimu, tapi kau akan menjadi lawan yang sempurna untuk mencoba Celestial Poison. Mata Cheon menyipit, akhirnya dia mengeluarkan Celestial Poison. Tiba-tiba, Tang Suk-gun melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia merobek kulitnya sendiri. Dari dalam tubuhnya, racun hitam pekat mulai merembes keluar, mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Cheon dan Taeyong terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Celestial Poison selama ini disembunyikan di dalam tubuh Tang Suk-gun. Terlihat Tang Suk-gun mengeluarkan asap hitam dari tangannya. Udara di sekitarnya langsung diselimuti kabut beracun yang pekat. Dengan penuh kebanggaan, ia berkata, inilah hasil penelitianku selama ini, dan kekuatan cintalah yang membuatnya sempurna. Cheon hanya bisa bergumam dalam hati. Kenapa orang ini selalu saja menyangkutkan segala hal dengan cinta? Ayolah! Tang Suk-gun berteriak lalu melompat ke udara. Racun terkuat di bawah cinta dari surga. Inilah kekuatan cinta, Celestial Poison. Dari tangannya, asap hitam keunguan berputar membentuk lingkaran, lalu meluncur ke arah Cheon dengan kecepatan tinggi. Namun, Cheon tetap berdiri dengan santai, seolah tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Sementara itu, di sisi lain, para anggota Satgas masih bertempur sengit melawan pasukan suku Celestial. Mereka kini mengelilingi relik yang menjadi pusat pertempuran. Jang Sam mengamati situasi dengan napas tersengal. Sekarang hanya kita yang tersisa. Cha Yong-un menatap relik itu dengan wajah serius. Bahkan jika kita berhasil mengamankannya, tidak ada jalan keluar. Cheol menambahkan, kelihatannya murid Sword King itu sudah mati atau mungkin melarikan diri. Namun Li Jichong menolak anggapan itu. Kenapa kau berpikir seperti itu? Dia bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu. Tanpa membuang waktu, Li Jichong segera memerintahkan Jang Sam untuk mengamankan relik tersebut. Kita sudah mengamankannya, seru Jang Sam.
Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Pasukan suku Celestial yang tadinya bertarung mati-matian, kini meletakkan senjata mereka dan bersujud di tanah. Cheol mengernyit. Apa-apaan mereka ini? Mereka menyerah hanya karena kita mengambil relik itu? Jang Sam yang masih memegang relik menatapnya dengan heran. Pasti ini sangat berarti bagi mereka. Cha Yong-un menatap kejadian itu dengan skeptis. Kurasa tidak sesederhana itu. Pasti ada alasan lain di balik semua ini. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang tanah. Mereka semua menoleh ke arah suara itu. Ledakan itu, kelihatannya semuanya sudah selesai, gumam Cha Yong-un. Di sisi lain, pertempuran antara Cheon dan Tang Suk-gun telah mencapai klimaksnya. Medan pertempuran kini berubah menjadi lautan kehancuran. Pepohonan hancur, binatang-binatang mati, dan tanah merekah akibat ledakan dari Celestial Poison. Namun, di tengah semua kekacauan itu, Cheon masih berdiri dengan santai, seolah tak tersentuh oleh kekuatan mematikan tersebut. Tang Suk-gun menatapnya dengan kelelahan. Sudah cukup. Seperti yang kuduga, aku memang tidak bisa mengalahkanmu. Efek dari Celestial Poison benar-benar mengerikan. Area di sekitar mereka luluh lantak, tapi Cheon tetap berdiri tegap. Dengan suara tenang, Cheon berkata, kekuatan yang sungguh luar biasa. Jadi ini yang disebut Celestial Poison? Ternyata memang bukan sekadar nama belaka. Tang Suk-gun tersenyum pahit. Kau sungguh luar biasa. Apakah kau masih bisa disebut manusia? Aku sudah mengeluarkan semua kekuatanku, senjata terakhirku. Namun, kau menahannya dengan sangat mudah, hanya dengan satu tangan. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, sekarang era 10 Master telah berakhir. Beberapa waktu kemudian, Tang Suk-gun dipenjara di markas klan Tang. Cheon berdiri di depan selnya dengan tangan bersedekap. Ia menatap jeruji besi yang mengurung pria itu sebelum berkata, bukankah besi seperti ini bisa kau hancurkan kapanpun kau mau? Tang Suk-gun hanya diam, menatap kosong ke depan. Cheon tersenyum kecil. Apa mungkin kau ingin menebus kesalahanmu karena telah mengkhianati klanmu? Tang Suk-gun menjawab dengan suara penuh amarah. Dasar bodoh, yang dikhianati itu aku. Lagi pula klan Tang dari Sichuan La yang seharusnya membayar kematian kekasihku. Cheon menatapnya tajam. Lantas mengapa kau tidak melakukan sesuatu? Tang Suk-gun menghela napas berat. Karena aku kalah darimu, jadi sekarang aku hanya bisa menunggu penghakimanmu. Cheon menyipitkan matanya. Apa kau bercanda? Jika memang begitu, bagaimana jika aku memintamu menjadi bawahanku? Mendengar itu, Tang Suk-gun langsung meradang. Bunuh saja aku. Itu lebih baik daripada merasakan penghinaan seperti itu. Cheon hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, bagaimana jika kau menjadi sekutuku saja? Tang Suk-gun terdiam. Kata-kata itu membuatnya berpikir. Ia tidak menyangka Cheon akan memberikan pilihan semacam itu. Cheon melanjutkan, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa itu? Tanya Tang Suk-gun curiga. Kebenaran soal hari itu. Hari itu, Tang Suk-gun mengernyit bingung. Cheon mengangguk. Hari di mana kekasihmu mati? Aku sudah membaca jurnal milik Tetua Agung. Mata Tang Suk-gun membelalak sesaat. Ia tak menyangka Cheon telah membaca jurnal itu. Namun setelah hening beberapa detik, ia menghela napas panjang dan mulai berbicara. Sama seperti yang tertulis dalam jurnal, aku mengikuti saran yang diberikan. Aku menggunakan Poisonous Spring dan akhirnya berhasil menyelesaikan Celestial Poison. Tapi, fakta itu diketahui oleh keluarga Tang. Mereka sudah mengawasi pergerakanku sejak aku memasuki hutan. Tepat setelah Celestial Poison selesai dibuat, mereka langsung mengirim Iron Squad. Cheon menyimak dengan serius. Lalu, Tang Suk-gun menundukkan kepala. Suaranya terdengar lebih pelan. Kebetulan saat Iron Squad tiba, dia sedang sendirian di sana dan dia mencoba melindungi Celestial Poison. Apakah dia mati karena racun itu? Tanya Cheon penasaran. Tang Suk-gun mengangguk. Benar, Celestial Poison adalah racun yang sangat sulit diatasi. Jika ada seseorang yang mencoba merusaknya, mereka pasti akan sangat menderita. Mendengar itu, Taeyong bergumam pelan. Bukankah dia sebenarnya mencoba mencurinya? Dasar bodoh, kau pikir kau sangat pintar, tapi kau malah mempercayai jurnal itu begitu saja. Tang Suk-gun menatap lantai selnya dengan mata kosong sebelum melanjutkan. Setelah menggendong mayat Wu Yanxi, aku pergi menemui pemimpin klan. Saat melihatnya sudah mati, pemimpin klan hanya bisa terdiam. Dia ingin tahu apa yang akan kulakukan. Lalu aku meletakkan mayatnya di depan mereka dan bersujud sambil menangis terseduh-seduh. Suara Tang Suk-gun bergetar saat ia mengenang kejadian itu. Kemudian aku berkata,
izinkan saya membalaskan dendamnya. Demi balas dendam, aku memutuskan untuk menggunakan klan Manzu dari suku Celestial. Jika keluarga Tang dihancurkan oleh Manzu, suku yang selalu mereka tindas, maka tidak akan ada lagi pembalasan dendam yang brutal. Cheon menghela napas pelan. Kepribadian orang ini memang agak unik. Kupikir begitu, gumamnya dalam hati sambil menatap Tang Suk-gun yang masih larut dalam emosinya. Tang Suk-gun berkata dengan suara datar, "Pemimpin klan mengenalkanku pada suku Celestial sebagai seorang pahlawan yang membunuh pasukan Tang. Dia bahkan mewariskan posisinya padaku. Sebagai pemimpin klan, aku mengajarkan teknik pembuatan racun dan seni bela diri kepada mereka. Aku berencana menggunakan dalih misi pasukan khusus untuk menyerang keluarga Tang. Tapi aku tidak pernah menduga akan ada monster sepertimu. Siapa yang menyangka bocah seperti dirimu ternyata monster?" Ia menatap Cheon dengan penuh kebingungan. "Apa yang akan terjadi jika aku menerima tawaran untuk bersekutu denganmu?" Cheon menjawab dengan tenang. "Pertama, aku tidak bisa mengizinkanmu membalas dendam. Itu hal yang tidak penting." Tang Suk-gun tertawa kecil lalu berkata, "Ya, aku paham. Aku sudah kalah darimu." Cheon melanjutkan, "Kedua, kau tak harus menjadi anggota pasukan Tang." Mendengar itu, Tang Suk-gun tersenyum puas. "Bagus, itulah yang kuinginkan." Cheon mengangguk. "Itu sudah cukup bagiku." Di sisi lain, Taeyong bergumam kesal. "Apa sesimpel itu? Tidak ada pembatasan seperti yang dia berikan padaku. Dasar sial!" Tang Suk-gun menambahkan, "Kalau begitu, aku punya satu permintaan. Aku ingin ada perjanjian non-agresi antara keluarga Tang dan Manzu. Sebagai tanda kesepakatan, pemimpin Manzu akan dijadikan sandera oleh aliansi Murim." Taeyong menilai permintaan itu sejenak, lalu berkata, "Itu tidak terlalu sulit. Markas besar mungkin tidak akan keberatan." Cheon menyahut, "Bukan keputusan yang buruk untuk misi pertamaku sebagai petugas pasukan khusus." Taeyong mendengus pelan, "Tapi karena orang itu aku hampir mati beberapa kali." Ia menatap Cheon dengan serius. "Tapi tetap saja kebenaran seharusnya diungkapkan, bukan? Wu Yanxi sudah mati. Sudahlah, jelaskan saja kalau dia sebenarnya mendekati pasukan Tang hanya untuk mencuri Celestial Poison." Cheon menatap Tang Suk-gun yang masih dalam pikirannya, lalu berkata, "Master racun itu sendiri mungkin tidak tahu kebenaran sebenarnya. Namun jika kebenaran itu menodai ingatannya tentang Wu Yanxi, dia mungkin tidak akan mau mendengarnya. Dia hanya ingin mengenangnya sebagai wanita yang mencintainya." Setelah semua urusan selesai dan mereka bersiap untuk pergi, Taeyong memimpin mereka kembali ke markas. Cerita kembali ke saat Wu Yanxi sekarat. Saat Tang Suk-gun menemukannya tergeletak di tanah, Wu Yanxi dengan sisa tenaganya mencoba membunuhnya dengan menyalurkan Celestial Poison melalui tangannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Racun itu sama sekali tidak bisa menembus kulitnya. Seketika menguap begitu saja. Wu Yanxi tertegun dan bergumam lemah. Celestial Poison tidak bekerja padanya. "Aku sudah mempertaruhkan semuanya sejauh ini. Usahaku sia-sia." Tang Suk-gun hanya bisa menangis terseduh-seduh merasakan keputusasaan yang mendalam. "Tubuhku dengan mudah tergoyahkan oleh godaan wanita. Tapi racun paling mematikan sekalipun tidak bisa membunuhku." Sebelum hembusan napas terakhirnya, Wu Yanxi berbisik lirih ke telinga Tang Suk-gun, "Aku mencoba melindungi Celestial Poison." Kata-kata itu terpatri dalam benak Tang Suk-gun. Ia benar-benar percaya bahwa Wu Yanxi telah berkorban demi dirinya. Namun yang tidak ia ketahui adalah kenyataan pahit di balik itu semua. Wu Yanxi tidak pernah berniat melindungi Celestial Poison. Sebaliknya, ia hanya ingin membunuh Tang Suk-gun, master racun terhebat dari keluarga Tang. Saat itu pasukan Iron Squad tiba di lokasi. Mereka baru bergerak setelah Wu Yanxi mati. Mereka melihat Tang Suk-gun menggendong tubuh wanita itu yang sudah tak bernyawa. Namun mata Tang Suk-gun yang sudah gelap dipenuhi kebencian. Ia menyalahkan mereka atas kematian kekasihnya, berpikir bahwa Wu Yanxi telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Celestial Poison. Padahal kenyataannya Wu Yanxi sengaja melakukan semua itu hanya untuk membunuhnya. Seorang master racun sekelas Tang Suk-gun ternyata begitu naif. Dengan mudahnya ia dibodohi oleh seorang wanita. Pada siang hari, di sebuah sekte bernama Sekte Volcanic, suasana tampak sepi dan tenang. Dua orang penjaga berjaga di gerbang dengan wajah serius. Namun, perhatian salah satu dari mereka tiba-tiba tertuju pada seorang pria yang mendekat. Salah satu penjaga bertanya, "Siapa Anda? Ada yang bisa saya bantu? Apa keperluan Anda datang ke sini?"
Pria itu, yang dikenal sebagai Sword Demon, menatap penjaga itu dengan tenang dan berkata, "Apa Shinwo ada di sini?" Penjaga itu langsung kesal dan membalas dengan marah. "Siapa kau? Berani-beraninya menyebut nama pemimpin sekte seperti itu?" Mendengar itu, Sword Demon tanpa ragu mencabut pedangnya. Penjaga itu semakin geram. "Apa kau sadar di mana kau berada sekarang? Dasar pengemis kurang ajar." Tanpa sepatah kata lagi, Sword Demon mengalirkan energinya ke pedang. Bilahnya pun diselimuti aura biru menyerupai api. Dengan tatapan tajam, ia langsung menebas ke depan, membuat gerbang masuk sekte roboh dan terbelah menjadi dua bagian. Sementara itu, di dalam sekte, Li Jicheong tengah berlatih teknik Plum Blossom. Tebasannya mengeluarkan percikan bunga plum yang tampak bermekaran di udara. Shinwo, pemimpin sekte volkanik sekaligus ayah Li Jicheong, memperhatikannya dengan seksama. Shinwo menyipitkan mata dan berkata, "Sejak kapan kemampuanmu meningkat dengan pesat? Jumlah bunga plum dalam teknikmu jauh lebih banyak dari sebelumnya." Sambil memberi hormat, Li Jicheong menjawab, "Terima kasih ayah. Sebenarnya aku mengalami pertemuan yang kebetulan." Shinwo penasaran. "Pertemuan kebetulan? Jelaskan padaku." Li Jicheong mengangguk dan menjelaskan, "Aku bertemu dengan murid Celestial King, Changwaan Fist, Taeyong. Berkat arahannya, aku mendapatkan pencerahan besar." Shinwo merenung sejenak. Sepertinya dunia seni bela diri akan mengalami pergeseran baru. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba getaran hebat terasa di seluruh sekte. Shinwo langsung menyadari sesuatu telah terjadi. Di gerbang sekte, pemandangan sudah porak-poranda. Para penjaga terkapar tak berdaya. Lantai pun hancur akibat kekuatan dahsyat Sword Demon. Setelah mengalahkan mereka semua, Sword Demon berdiri tegak dengan tatapan tajam. Tak lama, Shinwo muncul di hadapannya. Dengan suara penuh wibawa, ia berkata, "Siapa kau, dasar kurang ajar? Berani-beraninya membuat masalah di tempatku." Dengan tatapan tajam dan mata merah layaknya iblis, Sword Demon hanya terdiam. Ia tampak sedang menahan amarah yang begitu besar terhadap Shinwo. Cerita berpindah ke Beijing. Di markas utama aliansi bela diri, Lee Jong-sok terlihat sedang membaca surat yang dikirim dari sekte volkanik di Gunung Hua. Setelah membaca isi surat tersebut, ia berbicara dengan Namgung Cheong. Namgung Cheong mengernyit. "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada pemberitahuan duel antara Shinwo First Sword of the Volcanic Sect melawan Sword Demon? Kenapa aliansi harus menerima ini?" Lee Jong-sok menghela napas. "Shinwo tidak mengirim surat untuk meminta izin. Dia sudah menerima duel itu, dan surat ini hanya sekadar pemberitahuan untuk kita." Namgung Cheong terdiam sejenak sebelum berkata, "Jadi dia masih hidup?" Rumor tentang kematian Sword Demon memang tersebar, tapi tidak ada yang pernah menemukan jasadnya. Tentu saja, siapapun yang pernah menghadapi Sword Demon tidak akan mudah percaya pada rumor semacam itu. Ia menatap Lee Jong-sok. "Menurutmu Shinwo bisa menang?" Lee Jong-sok menjawab dengan tenang, "Mungkin saja. Waktu terus berlalu dan bisa jadi dia telah berkembang jauh lebih kuat." Namgung Cheong menghela napas. Perang besar melawan kultus demonik sudah lama berakhir, tapi Sword Demon masih terjebak dalam dendam lama. Lee Jong-sok menimpali, "Shinwo meminta sertifikat resmi dari aliansi bela diri. Dengan begitu, kita bisa turun tangan secara resmi." Mendengar itu, Namgung Cheong terkejut. Matanya membelalak, lalu ia tertawa sambil menunduk. "Seperti yang diharapkan dari Lee Jong-sok, sang Golden Sword God. Kelicikanmu benar-benar menjadikanmu yang terkuat di dunia bela diri. Dasar rubah licik." Lee Jong-sok menatapnya tajam. "Apa yang kau maksud dengan licik? Kau menghinaku." Ia tersenyum tipis. "Hinaanmu selalu sama, tak terbatas." Namgung Cheong mengabaikan ejekan itu dan bertanya, "Siapa yang akan kita utus?" Lee Jong-sok menyeringai. "Kudengar ada seseorang yang cukup baik belakangan ini." Cerita berpindah ke Taeyong yang sedang berjalan bersama Cheon dan Tang Suk-gun. Tang Suk-gun menatap Taeyong sambil tersenyum. "Kali ini kau disertifikasi untuk duel melawan First Sword of the Volcanic Sect. Aliansi menaruh banyak kepercayaan padamu. Kupikir kau berhasil menyembunyikan fakta bahwa kau hampir mati 2 kali." Cheon ikut menimpali. "Tapi memang benar, sejak saat itu kemampuan bela dirimu meningkat pesat, Pak Tua." Tang Suk-gun mengangguk setuju. "Ya, benar. Kuakui tingkat pertumbuhanmu memang menakjubkan." Taeyong melirik mereka berdua dengan kesal. "Ini pujian atau ejekan sih? Pilih salah satu saja, wahai tetua Five Poison Master." Tang Suk-gun mengernyit. "Apa yang kau maksud dengan Five Poison Master, Pak Tua?" Taeyong tersenyum kecil.
Itu adalah gelar barumu, Tetua. Ini tidak semudah yang kau pikirkan. Kau bisa saja pergi berkeliling dengan panggilan The Four Poisoner saat menyembunyikan identitasmu. Tapi sekarang berbeda. Tang Suk Gun mengusap dagunya, lalu tersenyum. Five Poison Master. Sepertinya nama itu tidak buruk. Aku cukup menyukainya. Taeyong melanjutkan. Akan tetapi, secara resmi kau adalah bawahan aliansi. Jadi kuharap kau berhati-hati dalam peranmu sebagai seseorang yang bersertifikat resmi, wahai Tetua. Tang Suk Gun menyeringai meledek. Maksudmu, kau sudah menjadi anjing aliansi bela diri. Ya, itu tidak terlalu buruk. Jika kau ingin mendirikan sekte dengan nama Celestial King Fist, memiliki aliansi bela diri sebagai pendukung kuat bukanlah ide yang jelek. Mendengar itu, Taeyong menggeram kesal dan meninju pohon di dekatnya. Aliansi bela diri, 10 ahli hebat, dan 9 sekolah besar. Sejak kecil aku sudah menggertakkan gigi karena kebencian terhadap mereka semua. Ia menatap Tang Suk Gun dengan tajam. Bukankah kau juga berjuang dalam perang besar antara kubu kebenaran dan kultus demonik? Kau tahu sendiri, mereka bekerja sama untuk menyingkirkan musuh bersama dari sekte demonik. Dan sekarang musuh kita adalah Sword Demon. Seharusnya kau lebih tahu daripada siapapun tentang orang macam apa dia dan dendam yang masih ia simpan sampai sekarang. Tang Suk Gun terdiam mendengar perkataan Taeyong. Ia tidak segera membalas. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sekte volkanik Gunung Hua. Li Jicheong dan beberapa penjaga menyambut mereka dengan hormat. Sambil membungkuk sedikit, Li Jicheong berkata, "Selamat datang, para tetua dan kakak senior sedang sibuk, jadi aku yang menyambut kalian. Aku minta maaf atas keterbatasan ini." Taeyong melambaikan tangan. "Tidak apa-apa, aku bisa membayangkan situasinya. Tolong antar aku ke pemimpin sekte." Saat mereka masuk ke dalam sekte, pemandangan di dalam membuat mereka bertiga terkejut. Ruangan-ruangan hancur berantakan, puing-puing berserakan di mana-mana. Taeyong menatap sekeliling dengan ekspresi serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Jicheong menundukkan kepala, wajahnya menunjukkan rasa malu. "Kami benar-benar malu. Kami tidak pernah membayangkan akan dikalahkan oleh satu orang saja, sampai-sampai sekte hancur seperti ini." Taeyong menatapnya tajam. "Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Li Jicheong menghela napas sebelum melanjutkan. "Hari itu aku sedang menunjukkan tarian pedang kepada para tetua, tapi tiba-tiba suara gong peringatan bahaya terdengar. Sekte sedang diserang." Ia mengepalkan tangan. Semua penjaga segera menuju pintu gerbang. Tapi saat kami sampai di sana, pintu gerbang sudah terbelah menjadi 2 bagian. Dan yang lebih mengejutkan, musuh yang menyerang kami hanya seorang diri. Melihat itu, para penjaga serentak menyerang Sword Demon. Namun, hanya dengan 2 kali ayunan pedang, ia mampu menghancurkan area sekitar dan menumbangkan semua penjaga yang menyerangnya. Setelah menghancurkan bagian depan, Sword Demon melangkah ke dalam. Dengan sekali lompatan tinggi, ia mendarat di tengah-tengah sekte. Begitu kakinya menyentuh tanah, gerombolan pasukan penjaga segera mengepungnya. Jumlah mereka sangat banyak, memenuhi seluruh area hingga tak ada celah untuk melarikan diri. Dengan tatapan tajam, Sword Demon mengamati sekeliling. Namun, yang ia lihat hanyalah para penjaga rendahan. Tiba-tiba, seorang tetua datang menghampirinya. "Aku datang untuk bertemu dengan Shinwo," kata Sword Demon tanpa basa-basi. Tetua itu menatapnya tajam. "Apa kau Sword Demon?" Mendengar pertanyaan itu, para penjaga terkejut. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya apakah pria di hadapan mereka benar-benar Sword Demon yang terkenal sejak perang besar antara keadilan dan kejahatan. Tetua itu melanjutkan, "Kau tidak bisa bertemu dengan swordsman terbaik dari Mount Hua dengan mudah." Sword Demon mendengus, "Tua bangka, jangan menghalangi jalanku. Semua yang kalian lakukan ini hanya akan menyebabkan pengorbanan yang tidak perlu. Jadi menyingkirlah jika kalian tidak ingin mati sia-sia." Tetua itu tersenyum tipis. "Sword Demon yang terkenal, aku selalu ingin bertemu denganmu setidaknya sekali dalam hidup ini." "Berhenti bicara omong kosong." Sword Demon menyeringai dingin. "Jika kalian masih bertindak bodoh seperti ini, jangan salahkan aku jika aku bersihkan kalian semua di sini." Mendengar ancaman itu, tetua langsung panik dan segera memberi perintah. Semua mundur. Namun tanpa memberi kesempatan, Sword Demon langsung mengeluarkan tekniknya. Bilah pedangnya berputar dengan cepat, menciptakan pusaran energi bulat yang mengelilingi mereka semua. Sontak, para penjaga yang tidak siap dengan serangan itu langsung terpental ke segala arah. Sebagian dari mereka buru-buru menancapkan pedang ke tanah, mencoba menahan hembusan kekuatan dahsyat yang dikeluarkan Sword Demon. Setelah serangannya mereda, Sword Demon menatap para penjaga yang masih berdiri.
Ternyata ada yang bisa bertahan dari seranganku. Cukup bagus untuk sekelas warrior rendahan. Ia menyeringai. Aku ingin sekali menghajar kalian semua, tapi jika aku melakukan itu, siapa yang akan memanggil Shinwo? Tetua itu menggeram, dasar sombong, jangan remehkan Mount Hua. Kami berempat sudah cukup untuk membunuh penjahat sepertimu. Li Jichong melanjutkan ceritanya. Namun dalam pertarungan itu, semuanya dikalahkan oleh Sword Demon. Bahkan para tetua yang turun tangan untuk menghadapinya tidak cukup untuk menahannya. Saat aku mengikuti pemimpin ke tempat latihan, semua orang sudah dikalahkan oleh Sword Demon. Sword Demon menatap tajam ke arah Shinwo. Apa wanita itu putrimu? Tanyanya. Shinwo menggeleng. Dia muridku, bakat yang akan memimpin Mount Hua di masa depan. Sambil menyeringai, Sword Demon berkata, jadi, pada akhirnya, Mount Hua akan melanjutkan warisannya, meskipun aku tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Shinwo menatap ke bawah. Sangat disayangkan, gumamnya. Mendengar itu, amarah Sword Demon seketika meledak. Dengan tatapan tajam, ia membentak. Sangat disayangkan katamu. Dengan entengnya kau berbicara seperti itu, tua bangka. Seolah-olah ini bukan urusanmu. Ia mengacungkan bilah pedangnya. Aku akan kembali dalam 1 bulan. Mari kita akhiri takdir kita yang sudah berlangsung lama. Akan kupastikan kau membayar semua perbuatanmu. Shinwo menundukkan kepalanya, seolah menyadari kesalahan masa lalunya. Tanpa banyak bicara, ia menerima semua yang dikatakan Sword Demon. Setelah mengucapkan itu, Sword Demon melompat pergi dari sekte Volcanic Mount Hua. Shinwo dan Li Jichong hanya terdiam menatap kepergiannya. Setelah Li Jichong menjelaskan semua yang terjadi, Taeyong akhirnya bertemu dengan Shinwo. Shinwo menatapnya. Kau pasti melalui perjalanan yang berat. Bagaimana bisa kau mengatakan telah mengunjungi Mount Hua tanpa mendaki 5 puncaknya? Kau yang datang dari selatan pasti tahu Mount Hua cukup baik. Ia melanjutkan, kudengar anakku mendapat pencerahan hebat di Changwang Feast. Mendengar itu, Taeyong kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan Shinwo. Namun setelah berpikir sejenak, ia menyadari sesuatu. Pasti ini gara-gara Cheon. Taeyong menoleh tajam ke arah Cheon. Namun pria itu malah memalingkan wajahnya. Pura-pura tidak tahu. Shinwo tersenyum tipis. Jadi rumor itu memang benar, bahwa kau telah mencapai Flowering Realm. Taeyong terdiam. Ia tidak bisa membantah. Meskipun kenyataannya, ia tidak melakukan apapun. Bahkan saat melawan Tang Suk Gun, ia hampir mati 2 kali. Shinwo menatapnya dengan tajam. Tapi jika kau terus seperti ini, kau akan berakhir sebagai anjing pemburu dari aliansi. Apa maksudmu? Taeyong bertanya dengan nada kesal. Shinwo tetap tenang. Maksudku, lihatlah orang yang berdiri di depanmu ini. Mendengar itu, Taeyong tersentak. Dalam hati ia bergumam, bahkan 1 dekade yang lalu dan sampai sekarang dia masih mengeluarkan energi yang luar biasa. Namun pada akhirnya dia tidak bisa menjadi salah satu dari 10 master terkuat. Mungkinkah itu akan menjadi takdirku juga? Malam harinya, Taeyong masih merenungkan kata-kata Shinwo. Taeyong duduk termenung, pikirannya dipenuhi kebingungan. Orang tua terkutuk itu mengatakan omong kosong, gumamnya. Namun, meskipun ia mencoba mengabaikannya, kata-kata itu terus membebani pikirannya. Tang Suk Gun berkata, kenapa si bodoh itu cemberut begitu? Cheon menjawab, karena dia baru saja mendengar komentar yang sama untuk kedua kalinya. Komentar apa maksudmu? Tanya Tang Suk Gun. Cheon menjelaskan, dia disebut anjing aliansi dan lebih parahnya lagi, dia mendengarnya langsung dari saingan terbesarnya. Tang Suk Gun terkekeh, yah, itu tidak salah juga. Cheon kemudian bertanya, tetua, apa kau tahu sesuatu tentang ini? Pedang pertama dari Mount Hua dan Sword Demon. Apa yang sebenarnya terjadi selama perang besar antara keadilan dan kejahatan? Tang Suk Gun menghela napas. Kami berada di zona pertempuran yang berbeda. Cheon menatapnya curiga. Apa itu benar? Atau mungkin kau sebenarnya ditinggalkan? Tang Suk Gun memejamkan matanya sejenak sebelum mulai berbicara. Menjelang akhir perang besar, Shinwo memusnahkan seluruh desa musuh. Mungkin karena itulah sekarang Sword Demon mencarinya untuk membalas dendam. Itu hanya perkiraanku. Mendengar itu, Cheon bergumam. Sungguh mengejutkan. Shinwo memusnahkan seluruh desa musuh. Tapi itu terjadi saat perang, bukan? Lanjutnya, Tang Suk Gun mengangguk. Ya, kau benar. Medan perang adalah tempat di mana kau bisa melihat rekanmu sekarat di sisimu. Kau bisa mati kapan saja atau malah berubah menjadi seorang pembunuh. Situasinya saat itu seperti itu. Tapi meskipun berat, itulah misi yang dijalankan. Dan Shinwo menjadi sukarelawan untuk tugas itu.
Cheon terlihat tampak tidak percaya. Aku tidak menyangka pedang pertama Mount Hua melakukan pembantaian sebesar itu. Orang yang begitu dihormati ternyata pernah melakukan hal seperti itu. Tang Suk-gun melanjutkan, tapi fakta itu sudah lama ditutup rapat-rapat. Meskipun dia bukan salah satu dari 10 master terkuat, Shinwo adalah seniman bela diri yang dihormati di dunia bela diri. Bisa dibilang dia didukung oleh reputasinya. Namun itu semua seperti pedang bermata dua. Jika pembantaian itu terungkap, kehancuran sekte volkanik Mount Hua tidak bisa dihindari. Cheon bertanya, jadi meskipun ada rumor, tak ada yang benar-benar mempercayainya. Jika ada saksi yang masih hidup, mungkin keadaan akan berubah. Kau benar, ujar Tang Suk-gun. Sementara itu, Taeyong mengerutkan dahinya lalu berkata, ini adalah perintah yang kudapat dari aliansi bela diri sebelum kita berangkat. Apa kau akan membantuku? Mendengar itu, Cheon hanya terdiam sambil membaca surat perintah itu dengan seksama. Di kediaman Sword Demon, ia tengah bermeditasi. Ingatannya kembali ke masa lalu yang pahit. Saat itu, Sword Demon berdiri menatap desanya. Seorang anak kecil memegang tangannya sembari tersenyum polos. Sword Demon hanya terdiam, memandangi anak itu dengan ekspresi sendu. Tak jauh darinya, seorang wanita cantik tersenyum lembut sambil membawa pakaian untuk dicuci. Sword Demon mulai tersenyum melihat pemandangan itu, tapi tiba-tiba semuanya menghilang. Dalam sekejap, kehangatan itu berubah menjadi kobaran api yang melalap segalanya. Wajah Sword Demon yang semula tenang kini dipenuhi kemarahan. Tangannya mengepal erat dan napasnya semakin berat. Api di dalam hatinya kembali menyala, membawa dendam yang telah lama ia pendam. Sword Demon melihat desa tempat tinggal anak dan istrinya terbakar habis. Ia tersungkur, matanya nanar menatap kehancuran itu. Dari balik kobaran api, sosok Shinwo muncul dengan tatapan tajam. Dendam yang selama ini ia pendam semakin membara. Namun lamunannya buyar ketika bogem mentah Taeyong hampir menghantam wajahnya. Dengan refleks, Sword Demon menghindari serangan itu, membuat pukulan Taeyong menghantam dinding gua dengan keras. Keduanya segera melompat keluar. Siapa kau, tua bangka? Bentak Sword Demon. Jangan banyak bicara, hidupmu hanya akan membawa lebih banyak masalah jika tidak segera kubunuh, jawab Taeyong dingin. Tanpa peringatan, Taeyong menghantam wajah Sword Demon. Meskipun berhasil menahan pukulan itu, kekuatan Taeyong tetap mendorongnya jatuh dari udara hingga terbentur ke tanah. Namun Taeyong tak memberi waktu untuk bernapas. Dari atas udara, ia kembali melancarkan serangan. Sambil menghindar, Sword Demon bergumam dalam hati, siapa sebenarnya orang ini? Dia bukan dari Mount Hua, tapi seni bela dirinya terlihat dari Shaolin. Tidak, ini berbeda. Gerakannya lebih fleksibel, lebih kreatif. Apakah ini benar-benar berasal dari seni bela diri? Melihat pertarungan mereka, Cheon bertanya, bagaimana menurutmu? Tentang apa? Tang Suk-gun balik bertanya. Apa kau pikir dia sudah mencapai tingkat Huajing? Diketahui bahwa Huajing adalah keadaan yang melampaui batas manusia biasa. Tang Suk-gun menatap tajam ke medan pertempuran. Dia memang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Huajing, aku mencapainya 20 tahun lebih cepat darinya. Cheon mendengus. Tidak bisakah kau lebih bermurah hati? Tang Suk-gun menyeringai. Meskipun aku mengakui peningkatannya, itu tak berarti dia telah melewati para tetua. Tapi Sword Demon bukan orang yang bisa kau kalahkan hanya dengan mencapai Huajing, tambahnya. Di tengah pertarungan sengit, tiba-tiba Sword Demon melancarkan tebasan mematikan. Taeyong terkejut, ia tak menyadari serangan itu datang. Dia bukan hanya memiliki serangan kejutan, tapi juga sudah bersiap untuk bertahan. Namun aku datang bukan untuk menang secara adil, pikir Taeyong. Dengan tekad bulat, ia melesat maju. Tinjunya menghantam pedang Sword Demon berulang kali. Benturan energi yang dihasilkan begitu kuat hingga menyilaukan. Namun, setiap pukulan yang ia lontarkan meninggalkan luka gores di tangannya akibat bilah pedang lawan. Ketika serangannya terhenti sesaat, Sword Demon langsung membalas. Tebasan mematikan dengan aura biru berkelebat ke arahnya. Dengan sigap, Taeyong menyambutnya dengan tinjuan Changwaang Fist. Aura merah dan biru saling berbenturan di antara mereka, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan tanah di sekitar. Taeyong menggeram dalam hati. Sial, serangannya benar-benar menguras tenagaku. Sword Demon melompat tinggi, bersiap menebasnya dari udara. Namun Taeyong tak tinggal diam. Dengan cepat ia mengeluarkan teknik Changwaang Army Dance.
Tinjuan bertubi-tubi melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam udara seperti badai. Namun, Sword Demon tidak gentar. Ia juga mengeluarkan teknik pedangnya untuk mengimbangi serangan itu. Benturan antara pedang dan tinju menghasilkan suara dentuman menggelegar. Namun pada akhirnya, Taeyong terdorong mundur. Sword Demon segera melancarkan tebasan lain, membuat Taeyong harus bertahan dengan kedua tangannya. Taeyong terdorong beberapa langkah ke belakang. Namun bukan hanya itu, pepohonan di belakangnya dan di sekitar area itu terpotong bersih layaknya kertas. Melihat pemandangan itu, Cheon menghela napas. Seperti yang kuduga, dia kuat sekali. Tang Suk Gun menimpali. Tentu saja, sesuai dengan namanya, Sword Demon adalah yang terbaik dalam ilmu pedang di kultus demonik. Bahkan Taegok Sword God, salah satu dari 10 master besar, tidak bisa mengalahkannya dalam perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Taeyong tahu betul bahwa lawannya adalah monster sejati, namun ia tidak peduli meskipun harus kehilangan tangan. Baginya, satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah menghadapi lawan yang lebih kuat. Tang Suk Gun melirik Cheon dan bergumam, "Dasar bocah kejam. Kau memerintah Taeyong bertarung seperti ini sampai-sampai dia berkali-kali menghadapi kematian di depan mata." Tubuh Taeyong penuh dengan sayatan pedang. Ia tampak kelelahan dan kesakitan. Sword Demon menyeringai, "Kemampuanmu sudah cukup untuk mengincar leherku, tapi itu saja belum cukup." Dengan tatapan tajam, Sword Demon berkata, "Sayang sekali Pak Tua, aku tidak tertarik dengan nyawamu. Jadi jika kau ingin hidup, pergilah sekarang juga." Taeyong mengepalkan tinjunya menatap tajam ke arah Sword Demon. "Sombong sekali untuk ukuran penjahat kejam sepertimu, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja." Ia menarik napas dalam. "Jika tidak ada orang yang bisa kulampaui, maka hidupku ini tak ada artinya." Dengan tekad membara, Taeyong langsung melompat dan menyerang Sword Demon dengan kekuatan terakhirnya. Namun Sword Demon hanya bergumam dalam hati, apa yang dilakukan orang tua bodoh ini? Hanya dengan satu kali serangan pedang saja. Buak! Taeyong terpental jauh ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Cheon segera melesat menangkap tubuhnya yang hampir menghantam tanah. Ia mendengus kesal. "Kau tidak terlihat baik-baik saja, Pak Tua. Apa kau perlu seperti ini hanya agar aku membantumu? Dasar bodoh." Namun Taeyong hanya tersenyum samar sebelum akhirnya pingsan. Cheon menatapnya dengan ekspresi serius. Dalam hatinya ia bergumam, kenapa aliansi memberikan tugas seperti ini pada Taeyong? Setelah Taeyong kalah, sekarang giliran Tang Suk Gun yang akan melawan Sword Demon. Sword Demon bergumam dalam hati. Dalam sesaat dia mendorongnya menjauh dan menghindari aura pedangku. "Aku tak tahu siapa dia, tapi orang yang lebih kuat sudah datang." Ia menatap Tang Suk Gun dan berkata, "Gara-gara dorongan orang ini, Pak Tua berotot itu bisa selamat dari tebasan aura pedangku." Tiba-tiba saja racun keluar dari tangan Tang Suk Gun. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang. Melihat itu, Sword Demon tak tinggal diam dan segera menahan serangan dengan bilah pedangnya. Tang Suk Gun tersenyum tipis, lalu menghindari tebasan aura pedang Sword Demon. Keduanya saling bertukar serangan, satu menyerang, yang lain menahan. Saat pertarungan semakin sengit, Tang Suk Gun tiba-tiba mengeluarkan jarum-jarum beracun dari sesuatu yang mirip sabuk yang ia tempelkan di lengannya. Dengan senyuman sinis, ia melontarkan jarum-jarum itu ke arah Sword Demon. Meski sebagian besar jarum dapat dihindari, salah satu jarum sempat menggores wajah Sword Demon. Ia segera menjaga jarak dari Tang Suk Gun. Dari bekas goresan di wajahnya terlihat asap hitam menguap. Jelas itu adalah efek dari racun. Sword Demon bertanya sambil mengerutkan dahinya, "Apa engkau mungkin Poison Master?" Tang Suk Gun tertawa kecil, lalu berkata, "Poison Master sudah mati. Aku adalah Kaisar Racun, Emperor of Five Poison." Cheon bergumam dalam hati, "Orang gila ini, dia terlihat sangat senang dengan sebutan yang dibuatkan oleh Taeyong. Sungguh menggelikan." Tanpa menunggu lebih lama, Tang Suk Gun kembali mengeluarkan jarum-jarum beracun. Tapi kali ini Sword Demon dengan mudah menahan serangan itu. Meskipun jumlah jarumnya sangat banyak, tak satu pun mengenainya. Mengetahui jarumnya tak berhasil, Tang Suk Gun langsung menyerang dengan tangan beracun. Dengan sigap, Sword Demon menahan serangan itu. Namun di saat yang sama, ia berhasil mendaratkan serangan di tangan Tang Suk Gun, membuatnya terluka. Dari luka itu, tiba-tiba saja Celestial Poison mulai keluar dengan sendirinya. Seperti sebelumnya, setiap kali Tang Suk Gun merobek kulitnya, racun tersebut pasti akan keluar. Tang Suk Gun langsung menyeringai dan berkata, "Jika lawanku adalah Sword Demon yang terkenal itu, aku harus menyapamu dengan layak, bukan?" Baru saja ia hendak mengeluarkan teknik pamungkasnya, tiba-tiba sebuah pedang melesat dan menancap di hadapannya. Tang Suk Gun refleks mundur ke belakang untuk menghindar.
Semua orang terkejut karena ternyata orang yang muncul itu adalah Shinwo. Dengan tenang ia mencabut bilah pedangnya dan berkata, "Kupikir kau adalah tamuku, maka dari itu aku memperlakukanmu seperti ini. Tapi mengapa kau bertindak tidak sopan di tempatku?" Tang Suk-gun menatapnya tajam. "Tidak semua wilayah Mount Hua adalah milik sekte volkanik. Aku hanya melakukan apa yang sudah menjadi kewajibanku." Shinwo mengacungkan pedangnya ke arah Tang Suk-gun. "Kalau begitu kau bukan lagi seorang tamu." Tang Suk-gun tak gentar. Ia mengangkat tangannya yang telah terselimuti oleh Celestial Poison, bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba Cheon berteriak, "Master, kita harus segera merawat Taeyong." Tang Suk-gun melirik Taeyong yang masih tak sadarkan diri. Ia mendengus lalu berkata, "Tetua Shinwo, keras kepalamu yang tetap teguh pada prinsip bisa menjadi bencana bagi Mount Hua." Shinwo menatapnya tajam. "Itu adalah beban yang harus kutanggung," jawabnya tegas. Tang Suk-gun tiba-tiba menggunakan telepati untuk berbicara langsung dengan Shinwo. "Aku tahu kau berencana untuk kalah dengan sengaja dalam pertarungan melawan Sword Demon." Mendengar itu, mata Shinwo membelalak. Ia terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mulutnya sedikit menganga. Tanpa membuang waktu, Cheon segera mengajak Tang Suk-gun pergi. Ia menggendong Taeyong dan meninggalkan tempat itu. Kini yang tersisa hanyalah Shinwo dan Sword Demon. Mereka saling menatap tajam, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Sesampainya di sekte, Taeyong langsung diobati oleh Tang Suk-gun menggunakan metode akupunktur. Cheon yang berdiri di sampingnya bertanya, "Bagaimana kondisinya? Dia tidak akan mati semudah ini, bukan?" Tang Suk-gun mendengus. "Bisa-bisanya kau membuat seseorang berada dalam kondisi seperti ini. Tidak peduli seberapa penting ini demi seni bela diri. Bukankah ini terlalu kejam?" Cheon menatapnya datar. "Asal kau tahu, aku sudah sering mengalami hal seperti ini. Malahan, aku mengalami hal yang lebih parah dari ini. Masterku saja pernah meninggalkanku di jalan tanpa perawatan apapun. Aku hampir gila dibuatnya." Tang Suk-gun menggeleng pelan. "Jadi mastermu itu mengajarimu sifat anehnya juga, hingga kau menjadi seperti ini." Cheon membalas dengan nada santai, "Aku tidak merasa kau punya hak untuk mengatakan itu, mengingat kau mencoba menghabisi keluargamu sendiri." Tang Suk-gun mengerutkan dahinya kesal. "Pria busuk ini selalu saja membela diri. Andai saja kau tidak bisa bicara," gumamnya dalam hati. Tiba-tiba Cheon bertanya, "Apa kau mengirim telepati pada si pak tua itu?" Tang Suk-gun terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Cheon tajam dan berkata, "Apakah levelmu sudah sampai pada tahap bisa mendengar telepati?" Dengan santai Cheon menjawab, "Tidak ada level semacam itu." Tang Suk-gun berkata, "Ya, kau benar. Aku menanyakan apakah orang tua itu akan sengaja bertarung dan kemudian mengalah. Namun, tidak ada jawaban apapun dari Shinwo." Cheon menyahut, "Kalah dalam sebuah pertarungan antara Master Absolute berarti kematian, bukan?" Tang Suk-gun mengangguk. Mungkin dia punya hutang yang harus dibayar. Cheon mengernyit, bingung. Membayar hutang dengan kalah dalam duel? Dalam situasi itu, tiba-tiba Taeyong tersadar. Dengan wajah penuh amarah, ia langsung berseru, "Kampret, seharusnya aku membunuh Sword Demon." Cerita berpindah ke markas aliansi bela diri. Namgung Cheong terkejut membaca surat dari Taeyong. Dalam surat itu, Taeyong menulis, "Aku mencoba untuk menundukkan Sword Demon dulu, tapi Shinwo menghentikanku." Namgung Cheong berdecak kesal. Kenapa sih orang tua bodoh itu begitu terobsesi dengan duel? Dari pintu, Lee Jong-sok yang sejak tadi mengamati berkata, "Aku terlalu berpuas diri. Seharusnya aku menyadari lebih awal bahwa musuhnya adalah Sword Demon." Namgung Cheong menoleh dan bertanya, "Apa kau tahu alasannya?" Lee Jong-sok menatapnya tajam. "Untuk seseorang dengan rank sepertimu, informasi ini cukup kurang. Ternyata kau sebaiknya lebih memperhatikan dunia sekitarmu." Namgung Cheong menghela napas. Seorang seniman bela diri sebaiknya hanya fokus mengasah skill mereka. Lee Jong-sok tersenyum tipis. Saat perang besar antara kebenaran dan kejahatan, ada sebuah tempat bernama Desa Wild Chrysanthemum, sebuah benteng kultus demonik. Shinwo membantai sepenjuru desa itu seorang diri. Namgung Cheong membelalakan mata. "Apa kau bilang membantai? Ini sangat mengejutkan. Seseorang seperti dia melakukan hal seperti itu." Lee Jong-sok melanjutkan, "Itu juga membuat kami semua shock. Kemudian kami menemukan anak dan istri Sword Demon di desa itu. Mereka ikut mati dalam pembantaian itu." Ia menatap Namgung Cheong dengan ekspresi serius. "Jika duel ini terjadi, kita mungkin akan kehilangan ahli pedang terbaik Mount Hua."
Namgung Cheong menegaskan, tentu tidak. Sehebat apapun Sword Demon itu, Taeyong Squad juga ada di sana. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Lee Jong-sok meliriknya dengan tajam. Dengan nada tinggi, ia berkata, bukan itu masalahnya. Shinwo berencana menebus kesalahannya dalam duel ini. Kita tidak seharusnya menghabiskan waktu di sini. Lee Jong-sok kemudian bertanya, di mana cabang terdekat Mount Hua? Aku akan mengirimkan informasi penting ini. Cerita berlanjut di Mount Hua. Seorang tetua yang dikenal sebagai Relentless Jinwoo menggebrak meja dengan keras. Dengan ekspresi penuh kemarahan, ia berseru, kakak senior, apa benar Shinwo berencana mengalah dalam duel ini? Di hadapannya, seorang pria yang dikenal sebagai ketua sekte Mount Hua, Iron Plum Blossom Yonsik, menjawab dengan tegas, itu tidak mungkin, tetua. Semua tetua serentak berkata, itu tidak mungkin. Tetua Shinwo tidak akan melakukan hal seperti itu. Sedikit revisi guys, ternyata Shinwo bukanlah pemimpin sekte Mount Hua, melainkan hanya seorang tetua. Awalnya memang sedikit membingungkan, maaf jika ada kesalahan. Mimin hanya mengikuti alur komiknya. Melanjutkan cerita, Shinwo menatap mereka semua dan berkata, kalian mendengar kabar burung seperti itu dari mana? Sengaja kalah dalam sebuah duel. Kenapa aku melakukan hal bodoh semacam itu? Tiba-tiba saja Taeyong bersuara, desa Wild Chrysanthemum. Apa itu membebani pikiranmu? Ruangan seketika menjadi hening. Semua orang saling berbisik, membicarakan desa tersebut. Taeyong melirik para tetua dan bergumam dalam hati. Seperti yang kuduga, kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka yang tahu telah menyimpan dan menutupinya selama ini. Dengan nada tinggi, Jinwoo membentak, Taeyong Mokwan, bisa-bisanya kau membawa gosip pasar untuk menuduh kakak senior kita seperti itu? Sangat tidak sopan. Taeyong menatapnya dingin. Tidak sopan katamu. Ahli pedang terhebat Mount Hua berniat mempermudah musuhnya dalam duel, menghalangi misi aliansi untuk mengeliminasi para kultus demonik hanya karena rasa bersalah sepele seperti itu. Sungguh menggelikan. Ia melanjutkan dengan nada tajam. Aku khawatir dia lupa janji kita untuk meratakan kultus demonik. Aku hanya bisa mencurigai itu. Semua yang mendengar ucapannya hanya terdiam. Mereka menundukkan kepala, tak mampu membalas. Shinwo menghela napas panjang. Dengan suara berat, ia berkata, saat perang antara kebenaran dan kejahatan terakhir, aku membasmi sebuah desa kultus demonik. Jinwoo buru-buru menimpali, tapi kau hanya mengikuti perintah dari atasan. Shinwo menatapnya dan menggeleng. Ya, kau benar, dan aku mengajukan misi itu secara sukarela. Ruangan kembali sunyi. Semua orang terkejut, mulut mereka menganga, mata mereka membelalak. Shinwo melanjutkan dengan suara penuh penyesalan. Sebagian besar korban jiwa adalah orang biasa. Ia menatap lantai, lalu melanjutkan, walaupun itu terjadi di masa perang besar, bahkan setelah 1 dekade berlalu, aku tidak bisa menghilangkan rasa bersalah ini. Kemudian Shinwo berdiri dengan tegas. Ia menggebrak meja dan berkata lantang, tapi hutang adalah hutang, duel adalah duel. Aku adalah warrior dari sekte Mount Hua. Aku tidak pernah mempelajari, apalagi tahu cara untuk kalah dengan sengaja. Sambil memberi hormat, ia melanjutkan dengan suara yang bergetar. Jadi tolong, kumohon, jangan hentikan duelku ini. Taeyong dan Cheon terdiam mendengar itu. Beda halnya dengan anggota sekte lainnya. Mereka serentak membalas dengan memberi hormat kepada Shinwo. Setelah pertemuan itu, tibalah saat di mana Shinwo dan Sword Demon akan berduel. Terlihat arena duel telah dipersiapkan di dalam sekte Mount Hua. Orang-orang dan para tetua sudah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan menegangkan itu. Tang Suk Gon berkata, kau pria yang kejam. Cheon yang kebingungan bertanya, apa maksudmu? Maaf? Tang Suk Gun melanjutkan, sekarang semua orang tahu tentang desa Chrysanthemum. Cheon membela diri, bukan aku yang mengoceh soal itu. Taeyonglah yang membicarakan desa Chrysanthemum. Tang Suk Gun menghela nafas lalu berkata, apa kau pikir tidak ada yang tahu bahwa kau yang memerintahkannya? Sambil melihat ke arena dengan tatapan serius, Cheon menjawab, jika orang yang terlibat tidak membicarakannya secara langsung, rumor yang tak berdasar mungkin akan segera menyebar setelahnya. Tang Suk Gun meliriknya dan bertanya, apa kau memprediksi kekalahan Shinwo? Sambil memejamkan mata, Cheon menjawab santai, aku sudah bersiap untuk skenario terburuknya.
Tiba-tiba orang-orang mulai ramai berbisik. Sword Demon telah tiba di arena. Terlihat ia melayang di udara sebelum turun ke arena duel. Sword Demon menatap Shinwo dengan tajam dan berkata, "Kau berhasil bertahan hidup setelah membantai keluargaku tua bangka." Shinwo menjawab, "Aku harus bertahan hanya untuk menghadapi momen ini." Sword Demon menyeringai, "Sekarang waktunya mengakhiri ini." Begitu kata-kata itu keluar, Sword Demon langsung melesat menyerang. Benturan aura pedang mereka begitu dahsyat. Meskipun Sword Demon hanya memiliki satu lengan, teknik pedangnya tetap luar biasa. Mereka berdua melompat bersamaan, lalu saling menyerang dengan teknik masing-masing. Aura ungu dan biru berbenturan seiring dengan setiap tebasan pedang mereka, namun tak ada satupun yang mengenai lawan. Shinwo mengarahkan pedangnya ke leher Sword Demon, namun dengan gesit, Sword Demon melompat ke atas, lalu menyerang balik dari udara. Para penonton menatap duel itu dengan tegang. Tetua mereka sedang bertarung melawan master pedang terkuat dari kultus demonik. Dengan tatapan tajam dan mata menyala merah, Sword Demon mengeluarkan teknik Mara 18 Forms. Lesatannya langsung menuju ke arah Shinwo. Shinwo merespons dengan teknik 36 Plum Blossom Swords. Kilatan-kilatan aura pedang menyelimuti arena. Bunga-bunga plum terlihat bermekaran. Aura biru dan ungu menyelimuti mereka berdua. Benturan teknik pedang mereka mengguncang seluruh arena. Taeyong yang melihat itu bergumam, "Apa ini benar-benar pertarungan di keahlian Huajing?" Melihatnya membuat wajahku terbakar semangat, memikirkan bahwa aku percaya bisa setara dengan gunung besar itu. Tang Suk Gun yang menyaksikan pertarungan itu merasakan keanehan. Cheon pun berkata, "Memang benar, ini sangatlah aneh." Apa yang mereka bicarakan? Gumam Taeyong penasaran. Cheon melanjutkan, "Pertarungan mereka seperti terlibat dalam non-geum. Dikatakan bahwa non-geum adalah sejenis duel di mana para seniman bela diri membandingkan keahlian mereka melalui kata-kata daripada pertempuran fisik. Di antara para ahli, bahkan sebuah non-geum dapat mengungkapkan tingkat keahlian dan menentukan kemenangan atau kekalahan." Tang Suk Gun mengangguk. Non-geum, itu analisis yang masuk akal. Taeyong menyipitkan matanya. Non-geum menurutmu, apa teknik putus asa itu terlihat berbeda? Cheon menghela napas. "Kau benar, ini putus asa. Mereka dengan putus asa menghancurkan teknik satu sama lain, seperti sedang melepaskan dendam yang sudah lama terpendam." Taeyong berpikir, pada tingkat apa seseorang harus berada untuk bisa menyaksikan hal seperti itu? Di tengah pertarungan, Sword Demon menatap tajam ke arah Shinwo dan berkata, "Sepertinya kau tidak menyia-nyiakan waktu selama 60 tahun penuh." Shinwo tersenyum tipis. "Benar, aku sudah sangat menantikan pertarungan ini." Sword Demon mengangguk. "Aku juga. Aku mempertahankan hidup yang fana ini hanya untuk momen ini." Shinwo menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku akan mempertaruhkan segalanya." "Bagus, itu yang kuinginkan," ungkap Sword Demon. Setelah itu mereka berdua langsung mengeluarkan teknik masing-masing. Semua orang terdiam menyaksikan pertarungan sengit itu. Aura tebasan biru beradu dengan kelopak bunga plum yang berjatuhan. Seolah hujan turun di arena. Tebasan aura Sword Demon berhasil melukai Shinwo. Namun ia tak gentar. Shinwo menegaskan teknik Plum Blossom miliknya ke arah Sword Demon, yang membuat lawannya pun terluka oleh tebasannya. Hembusan teknik mereka begitu kuat hingga para penonton menutup wajah mereka, kebingungan dengan apa yang terjadi. Shinwo dan Sword Demon akhirnya turun dari pertempuran di udara. Keduanya sama-sama terluka. Taeyong berkata dalam hati, "Ini tentu pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Pertarungan yang sangat melelahkan hingga tidak akan mengagetkan kalau salah satu dari mereka tumbang. Tapi apapun yang terjadi, aku harus menghentikan Shinwo menjadi orang yang akan tumbang." Di situasi seperti ini, bagaimana bisa mereka berdua tetap sesantai itu? Shinwo dan Sword Demon bertatap-tatapan dengan luka yang sama. Sword Demon berkata dengan nada serius, "Sekarang yang aku punya adalah 3 teknik terakhirku." "Aku juga sama," ujar Shinwo. "Jika memang seperti itu, kita harus terus bertarung," kata Sword Demon dengan tegas. Namun saat mereka mengangkat pedang, tiba-tiba suara terompet bergema di seluruh area. Pintu gerbang pun terbuka dan pasukan dengan persenjataan lengkap masuk. Bendera aliansi bela diri berkibar di antara mereka. Tang Suk Gun menggerutu, "Sial, mengapa orang-orang bodoh dari aliansi bertindak seperti ini?" Seorang perwakilan aliansi maju dan membacakan perintah,
Berhenti, Shinwo, swordsman terbaik dari Mount Hua, harus segera menghentikan duel ini. Perintah aliansi adalah menangkap musuh, Sword Demon, dan mengawalnya menuju aliansi. Jinwoo berteriak, "Apa-apaan ini? Kenapa aliansi ikut campur dan menghentikan duel ini?" Taeyong menjawab, "Tapi ini lebih baik dibandingkan kehilangan swordsman terbaik dari Mount Hua." Shinwo berada dalam situasi di mana dia bisa kalah dengan mudah. Tang Suk-gun mendengus, siapa yang akan kalah? Bisa-bisanya mereka percaya bahwa orang bodoh itu telah mencapai tahap pencerahan. Dengan penilaian yang buruk terhadap situasi ini, mereka bertindak bodoh. Taeyong membalas, swordsman terbaik dari Mount Hua jelas-jelas terluka. Jika dia terus menggunakan energinya seperti ini, dia akan kalah dan mati. Tang Suk-gun melirik ke arah Cheon. Apa kau juga berpikir demikian, bocah? Cheon menyeringai, "Kalian orang tua bodoh kurang dalam menilai situasi. Dari apa yang aku lihat, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa swordsman terbaik dari Mount Hua akan kalah." Taeyong terlihat kesal dengan perkataan Cheon. Dengan ekspresi kecewa, Tang Suk-gun menghela napas. Ini sungguh situasi yang menyedihkan. Karena keputusan yang tidak sempurna dari sang verifikator duel, reputasi Mount Hua akan runtuh ke tanah. Semua orang tertunduk lemas mendengar kata-kata Tang Suk-gun. Tiba-tiba Taeyong maju ke depan dan berteriak, "Siapa yang memberikan kalian hak untuk menghentikan duel ini? Aku, Taeyong, adalah orang yang mengawasi kejadian ini." Seorang petugas dari aliansi menatapnya tajam. "Apa yang Anda katakan, petugas Taeyong? Saya memiliki perintah resmi dari aliansi di sini." Dengan geramnya Taeyong menunjuk wajah petugas itu. "Diam kau bodoh. Tidak peduli apa yang dikatakan aliansi, mereka tidak bisa menimpa otoritasku sebagai verifikator yang ditunjuk atas duel ini." Petugas itu menyipitkan matanya. Logikanya di mana? Seorang representatif dari aliansi menolak untuk mematuhi perintah aliansi. Taeyong emosi. "Logika katamu, dasar bajigur. Apa kalian ingin kuhajar?" Seketika itu juga, Taeyong mengeluarkan aura di tangannya dan menghantam lantai dengan kekuatan penuh. Getaran hebat langsung mengguncang lantai arena. Lalu Taeyong menegaskan, "Jika kalian ingin melucuti otoritasku, maju dan cobalah saja berhadapan denganku." Semua pasukan aliansi langsung ketakutan melihat tindakan Taeyong. Kemudian Taeyong berteriak, "Duel antara Shinwo dan Sword Demon harus dilanjutkan." Para anggota sekte bersorak gembira melihat keberanian Taeyong. Di tengah arena, Sword Demon menyeringai. Rupanya aliansi seni bela diri tidak sepenuhnya berisi orang-orang sampah. Shinwo menegakkan tubuhnya. "Kita masih punya sedikit kehormatan sebagai warrior." Di sisi lain, Tang Suk-gun menatap Taeyong dengan serius. "Apa kau yakin soal ini? Keputusanmu bisa memblokir jalurmu menuju promosi." Taeyong tidak goyah. "Kau harus mengambil tanggung jawab atas apa yang kau katakan. Jika Shinwo kalah, dia bisa berujung pada situasi yang penuh bencana." Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, mata mereka langsung tertuju ke arena. Mereka terkejut melihat Shinwo tertebas di bagian perutnya. Darah muncrat dari mulutnya membasahi arena. Kemudian Sword Demon mulai menari dengan pedangnya. Ia mengeluarkan tekniknya, lalu menebaskan pedang yang langsung memancarkan tebasan cahaya biru menuju Shinwo. Namun Shinwo masih dapat menahannya. Benturan pedang menggema di atas arena, menggetarkan seluruh tempat. Dengan kecepatan luar biasa, mereka terus melancarkan tebasan-tebasan mematikan. Efek benturan kekuatan mereka bahkan terasa hingga ke para penonton, membuat beberapa dari mereka mundur ketakutan. Percikan cahaya berhamburan saat kedua pedang berbenturan. Meskipun hanya memiliki satu tangan, kehebatan Sword Demon tetap terlihat membagongkan. Sword Demon kembali menebaskan aura birunya, menyerang Shinwo dengan kekuatan dahsyat. Serangan itu begitu kuat hingga mendekati pinggiran arena, membuat para penonton buru-buru melindungi diri. Tebasan itu mengenai Shinwo dengan telak. Semua orang langsung terdiam, mata mereka membelalak tak percaya. Para anggota sekte pun terkejut, sementara pasukan aliansi menatap tajam ke arah Taeyong dengan ekspresi kesal. Di atas arena, Shinwo terkapar. Semua orang mengira ia telah gugur. Namun Tang Suk-gun dan Cheon tetap tenang, seolah mereka tahu sesuatu yang orang lain tidak. Benar saja, Shinwo tiba-tiba bangkit kembali. Orang-orang tercengang melihatnya. Tubuhnya dipenuhi sayatan, darah menetes dari luka-lukanya, tetapi ia tetap berdiri tegak. Sword Demon menatapnya dengan tajam. "Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau bisa saja menghindari semua seranganku dengan mudah, tapi kenapa kau memilih untuk menerimanya?" Shinwo menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Karena hanya dengan cara seperti itu, aku dapat memahami kekuatan sejati dari seorang Sword Demon."
Di sisi lain, Taeyong yang menyaksikan pertarungan itu memegangi dadanya, menghela napas panjang. Ia terlihat sangat panik. Jika Shinwo kalah, ini akan menjadi masalah besar bagiku, gumamnya. Taeyeon yang berdiri di sebelahnya Tang Suk-gun bertanya, bukankah itu terlalu nekat, memaksakan diri sampai batas hanya untuk mengukur kekuatan lawan? Tang Suk-gun tersenyum tipis. Bukan hanya itu saja, seseorang yang menahan serangan akan menanggung dampak yang lebih besar dibandingkan mereka yang menghindar. Tapi itu juga memaksa penyerang untuk menghabiskan lebih banyak energi. Ia lalu menoleh ke Taeyong. Singkatnya, wajah yang terkena pukulan itu sakit, tapi tinju yang memukulnya juga merasakan dampaknya. Bukankah itu keahlianmu orang tua? Aku tidak akan percaya jika kau bilang kau tidak mengerti. Taeyong mengepalkan tangannya. Kau benar, lebih baik dari siapapun. Tang Suk-gun melanjutkan, jika Shinwo menghindar, cedera internal yang ia alami tidak akan terjadi. Tapi di sisi lain, Sword Demon juga akan menghindari merusak dirinya sendiri. Tangan Sword Demon mulai gemetar. Dia menatap Shinwo, lalu berkata, Shinwo, dengarkan baik-baik. Dari semua petarung fraksi kebajikan yang pernah aku hadapi, kau adalah swordsman yang terbaik. Ia menarik napas sejenak sebelum melanjutkan. Tentu saja, dalam kelompokmu, gelar swordsman terbaik dipegang oleh Taegok Sword God. Tapi aku pernah melawannya, dan aku tahu apa yang kukatakan ini benar adanya. Mereka semua tidak ada artinya dibandingkan denganmu. Shinwo menatapnya dengan tajam. Aku hanya ingin melampaui diriku sendiri, jawabnya tanpa basa-basi. Shinwo langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lantai arena pertandingan bergetar hebat. Retakan-retakan besar terbentuk, pecahan batu berhamburan ke udara. Namun Sword Demon tetap berdiri tegak. Namun hari ini, orang yang harus kau kalahkan adalah aku, serunya. Shinwo mengangkat pedangnya. Hanya ada satu serangan terakhir yang tersisa. Sword Demon tersenyum tipis. Kau benar. Dan saat serangan terakhir itu berakhir, hanya salah satu dari kita yang akan tetap berdiri. Dialah yang akan menjadi swordsman terhebat di bawah langit. Tanpa ragu, mereka berdua langsung melesat saling menyerang. Adegan berpindah ke dalam ingatan Sword Demon. Hari itu, ia kembali ke desa tempat istri dan anaknya tinggal. Namun yang ia temukan hanyalah kehancuran. Saat tiba di rumahnya yang sudah hancur lebur, Sword Demon terhenti di depan pintu. Matanya melebar saat melihat pemandangan yang mengerikan. Di atas tempat tidur yang reyot, tubuh istri dan anaknya terbujur kaku, tak bernyawa. Ia terjatuh berlutut, air mata membanjiri pipinya dengan tubuh yang gemetar. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Dengan suara gemetar, ia berulang kali mengucapkan kata-kata yang sama. Terima kasih, terima kasih. Sementara di dalam hatinya dendam mulai berakar. Kembali ke pertarungan. Teknik Plum Blossom milik Shinwo dilepaskan. Bunga-bunga plum bermekaran di udara, membentuk pola yang perlahan-lahan menyatu, membentuk sebuah pedang raksasa. Namun Sword Demon tidak melakukan hal yang sama. Ia hanya menerima serangan itu semuanya dengan pasrah. Dan dalam sekejap, pedang Shinwo menembus tubuhnya. Keheningan menyelimuti arena. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sword Demon yang sekarat terjatuh ke dalam pangkuan Shinwo. Napasnya tersengal, matanya mulai redup. Dengan suara lemah, ia berkata, kau telah melampauiku. Sekarang kau adalah swordsman terhebat di dunia. Shinwo menatapnya, raut wajahnya sulit ditebak. Sepertinya balas dendammu belum terpenuhi. Sword Demon menggeleng pelan. Tidak, balas dendamku telah terpenuhi. Ia menatap Shinwo dengan senyum samar. Karena kenyataan bahwa kau seorang pembunuh sekarang telah diketahui oleh seluruh dunia seni bela diri. Shinwo terdiam. Apa engkau mengatur semua ini hanya untuk itu? Tanyanya. Sword Demon tersenyum tipis. Ya, kau benar. Matanya mulai menutup perlahan. Namun sebelum kepergiannya, ia mengucapkan satu kata terakhir. Terima kasih. Dan akhirnya Sword Demon menutup matanya untuk selamanya. Shinwo tetap duduk di sana, menatap tubuh yang tak lagi bernyawa dalam pangkuannya. Lalu perlahan ia berdiri dan menggenggam pedangnya erat. Taeyong datang mendekat dan bertanya, apa maksudnya? Kenapa dia mengucapkan terima kasih kepadamu, tetua? Shinwo menoleh dan menjawab, terima kasih petugas Taeyong. Berkatmu, aku bisa menyelesaikan duel kami dengan damai. Mendengar kata-kata itu, wajah Taeyong memerah. Dengan nada sedikit gugup, ia berkata, itu sudah tugasku tetua, tidak usah dianggap berlebihan. Shinwo tersenyum tipis, seperti yang dikatakan Sword Demon.
Sekarang, setelah kejadian di desa Chrysanthemum terungkap ke dunia, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Di desa itu, Sword Demon memang hadir, dan aku sendiri yang telah membunuh keluarganya. Taeyong menatap Shinwo dengan ekspresi terkejut. Ucapan terima kasih dari Sword Demon adalah atas tindakanku, lanjut Shinwo. Kau tidak mengerti, bukan? Taeyong terdiam, masih mencoba memahami maksud perkataannya. Shinwo melanjutkan, saat itu seperti dalam perang manapun, medan pertempuran sangatlah sengit. Lee Jong-sok mengusulkan untuk menggunakan penduduk desa sebagai perisai di garis depan. Itu terdengar seperti ide yang sangat gila. Shinwo mengepalkan tangannya, mengenang kembali kejadian tersebut. Saat itu, aku menolak usulan itu. Aku sangat marah hanya dengan mendengarnya. Bagaimana mungkin kau mengusulkan ide sekejam itu? Aku bertanya kepadanya, apa bedanya kita dengan kultus demonik yang kita lawan? Taeyong menelan ludah, mendengarkan dengan seksama. Tapi Lee Jong-sok meyakinkanku. Lanjut Shinwo, suaranya rendah namun tegas. Katanya, dalam perang, seseorang terkadang harus menggunakan kelicikan dan kekejaman untuk melawan kekuatan jahat. Shinwo menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Warga desa Chrysanthemum sebenarnya sudah tamat. Mereka sudah menjadi incaran orang-orang yang menghalalkan segala cara demi meraih tujuan mereka. Mereka akan disiksa, dianiaya, menjadi korban balas dendam dari sekutu yang ingin membalas kematian rekan mereka. Ia menatap lurus ke mata Taeyong. Itu akan menjadi mimpi buruk, di mana orang yang hidup akan iri pada mereka yang mati. Taeyong menggertakkan giginya. Jika mereka adalah keluarga Sword Demon, lanjut Shinwo, nasib mereka akan lebih mengerikan. Mereka akan mengemis untuk mati daripada harus terus hidup dalam penderitaan. Taeyong mengepalkan tinjunya. Jadi, itu sebabnya kau melakukan perbuatan seperti itu. Siapa sangka Supreme Sword of Heaven akan bertindak begitu berdarah dingin. Shinwo menatap Taeyong dengan tenang. Kau akan segera mengerti nanti. Jika saat itu tiba, ingatlah kata-kataku. Di markas aliansi seni bela diri, Lee Jong-sok terlihat sedang merawat tanamannya seperti biasa. Tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya. Hey, Supreme Sword of Heaven, sapa Namgung Cheong. Lee Jong-sok menoleh sekilas dan tersenyum tipis. Namgung Cheong melanjutkan, kau sudah menerima laporannya, bukan? Lee Jong-sok menjawab santai. Aku tidak yakin laporan mana yang kau maksud, tapi aku lebih suka mendengarnya langsung darimu. Namgung Cheong mendecak kesal. Bukankah kau yang membuat keributan soal kehilangan swordsman terbaik dari sekte Mount Hua? Dan sekarang kau pura-pura tidak peduli? Dasar rubah licik. Lee Jong-sok terkekeh. Kurasa tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Namgung Cheong berkata, kau benar. Duel berakhir dengan swordsman terbaik dari Mount Hua sebagai pemenangnya. Sword Demon itu sudah mati. Ia menyeringai dan melanjutkan. Dan ada tambahan laporan yang cukup lucu. Shinwo rupanya menantangmu untuk berduel. Apa kau mendengar tantangan ini? Lee Jong-sok terkekeh sinis. Orang tua itu pasti sudah gila. Namun Namgung Cheong justru tampak semakin antusias. Wow, duel antara Supreme Sword of Heaven melawan swordsman terbaik dari Mount Hua. Membayangkannya saja sudah membuatku merinding. Tiba-tiba saja ia mendapat ide brilian. Tunggu, ini bisa menjadi ide bisnis yang menjanjikan. Kita bisa mempromosikan acara ini dan menjual tiketnya. Namun sebelum ia sempat melanjutkan lebih jauh, seseorang tiba-tiba menyela. Permisi para tetua, saya membawa berita penting. Namgung Cheong melirik orang itu dan berkata santai. Kalau itu laporan dari Mount Hua, kami sudah mengetahuinya. Pria itu menggeleng dengan ekspresi serius. Ini darurat tetua dari Istana Es Laut Utara. Namgung Cheong mengernyit. Apa yang terjadi di tempat itu? Pria itu menelan ludah sebelum menjawab. Penguasa Laut Utara, Ice Jade yang absolut. Cerita berpindah ke Laut Utara. Cuaca di sana tampak begitu ekstrim dengan angin kencang yang membawa salju berputar-putar di udara. Terlihat seorang wanita tergeletak tak bernyawa. Dialah sang nyonya penguasa yang dikatakan telah mati, dibunuh oleh Seol Aran. Seol Aran berdiri di hadapan jasad itu, menatapnya dingin tanpa ekspresi. Di atas tubuh sang nyonya istana terdapat sebuah kristal es yang berbentuk indah. Tanpa ragu, Seol Aran mengulurkan tangannya, menggenggam kristal tersebut, lalu menghilang seketika. Di tempat yang sama ada seorang wanita yang dikenal sebagai Seol Gunryo, nyonya Istana Es Utara, berdiri dengan tatapan serius. Apa kristal es masih belum ditemukan? Tanyanya. Seorang pria bernama Yuho menggeleng. Belum ditemukan juga. Seol Gunryo menghela napas dalam. Sampai kita mendapatkan kristal es itu, kita harus memastikan bahwa Aran tidak bisa mendekati istana.
Di dekatnya seorang pria bernama Seol Gong menimpali. Kami telah memperketat keamanan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, mereka semua terhenti di depan pintu kamar sang penguasa. Pemandangan yang mengejutkan di hadapan mereka. Para penjaga yang seharusnya menjaga tempat itu kini terkapar tak sadarkan diri. Dengan wajah serius, Seol Gunryo dan para tetua bergegas masuk ke dalam ruangan utama. Di sana mereka melihat Seol Aran sudah berdiri, menggenggam kristal es di tangannya. Seol Gunryo langsung berteriak, "Tangkap dia!" Seorang pria bertudung yang dikenal sebagai Mano. Dia adalah Venom Poison dari kultus iblis. Mano segera melancarkan serangan. Seol Aran segera mengeluarkan tekniknya, menciptakan bongkahan es raksasa untuk menahan Mano. Namun Mano dengan cepat menangkisnya, menghancurkan es tersebut. Lalu Seol Aran melesat ke arah Seol Gunryo. Seol Gunryo nyaris tak sempat bereaksi saat Seol Aran sudah berada di depannya. Seol Aran mendorongnya dengan keras, membuat Seol Gunryo terdorong ke arah para tetua. Sejenak ia melirik mereka dengan tatapan tajam sebelum akhirnya melesat pergi. Mano mengepalkan tinjunya dengan geram, menatap kepergian Seol Aran dengan penuh kekesalan. Di tempat lain, pasukan Satgas khusus yang dipimpin oleh Taeyong akhirnya tiba di Laut Utara, tepat di wilayah Ice Jade. Mereka merasakan hawa yang sangat dingin, hawa dingin yang menusuk langsung terasa di kulit mereka. Tang Suk Gun menggigil dan mengelus lengannya. "Dinginnya luar biasa di sini," Taeyong menjawab. "Bahkan seseorang yang kebal terhadap racun sepertimu tidak tahan terhadap dingin." Tang Suk Gun menghela napas sambil menggosok tangannya. "Kampung halamanku hampir tidak pernah turun salju, bahkan di musim dingin. Dan aku ragu jika orang-orang Laut Utara yang terbiasa hidup di tanah es bisa bertahan dengan panasnya Sichuan." Cheon ikut bicara sambil menunjuk ke depan. "Itu dia, distrik perdagangan Laut Utara." Begitu melihat tempat itu, mata Tang Suk Gun berbinar. "Sempurna, aku akan menghangatkan diri di sana sebentar." Tanpa basa-basi lagi, ia langsung berlari menuju distrik perdagangan. Taeyong mendengus dan berteriak, "Tunggu, mau kemana kau? Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan, dasar bajigur." Tak lama setelah itu, mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan. Seorang pelayan menyambut mereka dengan hormat. "Tunggu saja di sini, Tuan. Nyonya istana yang baru akan segera tiba." Taeyong menyipitkan mata dan berkata, "Bagaimana mungkin seseorang yang begitu menyukai wanita sepertimu melewatkan kesempatan untuk melihat Bing Yoje yang dikenal sebagai wanita tercantik di dunia bela diri?" Cheon bergumam dalam hati, apa benar Seol Aran sepopuler itu? Tak lama kemudian, Seol Gunryo tiba menemui mereka. Dengan ekspresi tenang, ia menyapa, "Kalian sudah menempuh perjalanan jauh. Selamat datang, Martial Official Taeyong. Aku adalah Seol Gunryo, nyonya istana yang baru dari Istana Es Utara." Taeyong terbelalak mendengar itu. "Seol Gunryo, apakah aku tidak salah dengar? Bukankah Seol Aran adalah penerus sah Laut Utara?" Seol Gunryo menjawab dengan nada datar. "Seol Aran dicari atas tuduhan membunuh nyonya istana sebelumnya dan mencuri kristal es." "Apa kau bilang? Membunuh?" seru Taeyong terkejut. Di dalam aula utama, terlihat orang-orang bergantian melayat sang nyonya istana sebelumnya. Mereka memberikan penghormatan dengan wajah penuh duka. Sambil mengatupkan kedua tangannya, Taeyong berpikir dalam hati, salah satu dari 10 Grandmaster. Tidak kusangka aku akan bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Tatapannya beralih ke seorang pria berjubah hitam yang dikenal sebagai Raja Emas Jeyang, salah satu dari 10 master. Kemudian seorang pria berjubah putih dengan ayunan tangan yang kuat. Pria itu menabuh jenderang raksasa menggunakan sepasang pemukul berbulu tebal. Suara dentuman menggema memenuhi ruangan dengan getaran yang menusuk tulang. Setiap pukulan bukan sekadar suara, melainkan sebuah pernyataan, pertanda bahwa seseorang akan mengangkat dirinya sebagai penguasa Laut Utara. Kemudian Seol Gunryo melangkah ke depan. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Aku adalah Seol Gunryo. Aku menyatakan diriku sebagai penerus sah Laut Utara." Ruangan itu seketika dipenuhi berbagai reaksi. Sebagian orang langsung memberikan hormat dan berseru, "Kami menyambut nyonya istana yang baru." Namun sebagian lainnya tetap diam menolak pengakuan itu. Dalam keyakinan mereka, penerus sah Laut Utara bukan hanya seseorang yang mengklaim posisi itu, tetapi haruslah seseorang yang diakui oleh kristal es dan merupakan keturunan langsung. Seorang tetua berkata dengan suara lantang,
Kristal es dicuri oleh pengkhianat yang membunuh pemimpin istana. Istana tidak bisa dibiarkan tanpa pemimpin, bahkan untuk sesaat. Perdebatan pun pecah di dalam aula. Omong kosong apa ini? Hanya dengan mewarisi kristal es, seseorang bisa menjadi pemimpin yang sejati, seru salah satu orang dengan nada marah. Tapi Seol Aran adalah pewaris satu-satunya, sahut yang lain. Tidak, Seol Aran adalah pengkhianat, bantah seseorang dari kelompok pendukung Seol Gunryo. Mustahil, seorang yang sudah ditetapkan sebagai penerus malah membunuh pemimpin dan mencuri kristal es. Itu tidak masuk akal. Kalian memang bodoh, teriak seseorang, memperkeruh suasana. Saat perdebatan semakin panas, Taeyong tiba-tiba mendengar suara telepati dari seseorang yang tidak diketahui. Kalian seharusnya meninggalkan tempat ini. Kalian mewakili aliansi bela diri. Tinggal di sini untuk menyaksikan suksesi ini berarti aliansi mengakui Seol Gunryo sebagai pemimpin istana yang baru. Menghadiri suksesi tanpa kristal es bisa membuat posisi kalian menjadi rumit. Mendengar peringatan itu, Taeyong tidak berpikir panjang. Ia segera menoleh ke Cheon dan berkata dengan suara pelan, "Kita pergi dari sini." Tanpa menarik perhatian, mereka berdua meninggalkan tempat itu. Melihat kepergian Taeyong, Seol Gunryo berdecak kesal. Ia mengepalkan tangan, namun tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Di penginapan, Taeyong duduk bersandar di kursinya dengan ekspresi serius. Memanfaatkan pelayat di pemakaman untuk mengesankan suksesi. Hampir saja aku terjebak dalam rencana Seol Gunryo. Ia menghela napas panjang. Tapi, siapa orang yang bertelepati denganku tadi? Bagaimana dia bisa melihat melalui rencana itu? Apa dia mendengarkan ocehan orang-orang bodoh yang berdebat itu? Taeyong mengerutkan dahinya, berpikir dalam-dalam. Mungkin orang itu lebih berbakat dalam membaca situasi politik dibandingkan seni bela diri. Di tempat lain, seseorang terlihat mengendap-endap di kamar Cheon. Namun Cheon yang berpura-pura tertidur tetap waspada. Ia menunggu dengan sabar, ingin melihat apa yang akan dilakukan orang itu selanjutnya. Ternyata orang itu adalah Seol Aran. Dia menghunuskan es tajam ke leher Cheon, lalu berkata, "Bangunlah Cheon-sik." Masih sambil memejamkan mata, Cheon berkata, "Apa tujuanmu mengancamku di sini, Seol Aran?" Seol Aran menjawab, "Aku dengar kau adalah murid satu-satunya Taeyong." Cheon tersenyum tipis. "Oh, jadi kau berencana bernegosiasi dengan masterku menggunakan nyawa muridnya sebagai amunisi?" "Itu benar," ujar Seol Aran. Cheon berkata, "Itu hanya akan berhasil pada master yang benar-benar peduli pada muridnya." Ketika Cheon bangkit dari tempat tidurnya, Seol Aran kesal dan berkata, "Jangan bergerak, aku bisa membunuhmu sekarang juga." Dengan tatapan tajam, Cheon menjawab, "Kalau kau melakukannya, mungkin saja dia malah akan berterima kasih padamu." Dari luar kamar, seseorang berkata, "Kang Cheon, apakah kau tertidur?" Saat pandangan Seol Aran teralihkan, dengan gerakan secepat kilat, Cheon langsung memegang tangan Seol Aran yang berselimut es, lalu menotok pergerakannya dan membalikkan tangan itu ke wajahnya sendiri. Cheon berkata, "Inilah yang dinamakan senjata makan tuan. Kau melemahkan pertahananmu, Ratu Es." Ternyata yang memanggil Cheon tadi adalah Taeyong. Saat Taeyong melihat adegan itu, ia terkaget-kaget. Dengan wajah memerah, Taeyong membalikkan badan dan berkata, "Maaf, kelihatannya aku sudah mengganggu." Dengan kesal, Cheon berkata, "Bukan begitu, kau salah paham Pak Tua, dasar bodoh." Kemudian Taeyong berkata, "Kau selalu menjadi kandidat terkuat untuk mewarisi Laut Utara. Lantas, mengapa kau membunuh Lord dan mencuri Ice Crystal?" Seol Aran menjawab, "Aku tidak membunuh pemimpin." "Terus siapa?" tanya Taeyong penasaran. Namun tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata yang masuk adalah Seol Gunryo. Ia berkata, "Terima kasih Master Taeyong, kau menyelamatkan kami dari masalah." Sambil berteriak, Seol Aran menunjuk ke belakang Seol Gunryo. "Dia, monster di belakangnya, dia yang membunuh nenekku." Seol Gunryo membentak, "Diam, beraninya kau seorang pengkhianat keluarga, bicara kurang ajar." Dari belakang, Mano sang Venom langsung menerjang Seol Aran. Namun dengan cepat Cheon melepaskan totokan Seol Aran dan menundukkan badan untuk menghindari serangan Venom. Cheon berkata, "Master, tolong urusi yang di sini sebentar." Taeyong berpikir, dasar bocah kurang ajar, selalu saja melimpahkan masalah sulit kepadaku. Setelah itu, Cheon melarikan diri bersama Seol Aran. Saat Venom akan menerkam Cheon, dengan sigap Taeyong menangkap tangannya, sehingga Cheon berhasil melarikan diri dari sana. Tanpa basa-basi, Taeyong langsung membanting Venom ke dinding.
Seol Gunryo berkata, "Master Taeyong, apa yang Anda lakukan? Dengan bodohnya, Anda sudah memilih pihak yang salah." Taeyong menjawab, "Apa benar seperti itu? Berdasarkan pengalamanku, insting bocah itu tidak pernah salah." Seol Gunryo menatapnya tajam. "Kau akan menyesali ini, Master Taeyong." Tanpa banyak bicara, Venom langsung menyerang. Taeyong sudah bersiap dengan kuda-kudanya. Adu tinjuan mereka menciptakan ledakan aura yang begitu menyilaukan. Namun Taeyong terkejut saat Venom mengeluarkan Poison Steel. Di saat yang sama, Cheon dan Seol Aran sedang berlari di tengah hujan salju. Seol Aran berkata, "Maaf karena telah menyeretmu ke dalam kerusuhan ini." Cheon menjawab, "Tak usah dipikirkan. Dan siapa orang-orang yang mengejar kita?" Seol Aran bertanya, "Apa yang kau maksud?" Saat ia melirik ke belakang, wajahnya berubah kesal. "Kampret, mereka adalah North Sea 11. Mereka pun menghentikan pelarian karena sudah terkepung oleh pasukan North Sea 11. Cheon yang membawa Seol Aran melarikan diri dari Istana Laut Utara kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pelariannya tidak berjalan mulus karena mereka dikepung oleh 11 musuh elit dari Istana Es. Orang-orang ini menatap mereka berdua dengan dingin, tak berniat membiarkan mereka kabur lagi seperti sebelumnya. Di sela ketegangan itu, Seol Aran berbisik, "Cheon, hati-hati, situasinya sudah tak terkendali." Namun Cheon hanya menunjukkan ekspresi bosan, seolah tak terpengaruh oleh keadaan. Para pengejar mulai bergerak, mengelilingi mereka untuk menutup semua celah kabur. Masing-masing dari mereka adalah master bela diri Laut Utara yang memiliki keahlian di atas Cheon. Seol Aran memperingatkan hal ini, dan Cheon, meski sudah menduganya, tetap berpura-pura terkejut mengikuti alur situasi. Salah satu master Laut Utara melangkah maju dan berkata dengan nada tegas, "Tuan Putri, kembalilah ke istana." Seol Aran menatapnya tajam. "Jika aku kembali, apakah aku akan diampuni?" Pria itu mengangguk. "Tuan kami takkan menghabisi kerabatnya sendiri." Namun Seol Aran hanya tertawa sinis. "Omong kosong, kalian berani menuduhku sebagai dalang kematian Ratu Utara. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa eksekusi adalah hukuman yang menantiku." Para Master Laut Utara terdiam, tak membantah. Kata-kata Seol Aran adalah kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Seol Aran melanjutkan, "Kesepakatan apa yang kalian buat dengan Seol Gunryo sampai berani menghina Sang Ratu Es?" Pemimpin pasukan itu enggan menjawab. Baginya, berbicara hanya akan membuang waktu. Ia memberi isyarat dan tanpa peringatan lebih lanjut, mereka langsung menyerang. Sebuah benda hitam melesat cepat di udara, seolah memiliki nyawa sendiri. Itu adalah senjata spesial yang dikendalikan dengan presisi luar biasa. Dalam sekejap, tali hitam itu melilit tubuh Seol Aran. Dengan ini, ia tak bisa melarikan diri lagi. Di sisi lain, Cheon hanya menatap tajam, mengamati alur situasi sebelum memutuskan untuk ikut campur. Namun, Seol Aran tidak tinggal diam. Dengan ekspresi penuh tekad, ia mencengkeram tali yang mengekangnya. Para Master Elit Laut Utara tampak terkejut. "Itu percuma," seru salah satu dari mereka. "Senjata hitam ini bukan benda biasa." Seol Aran mengerti hal itu, dan dia juga bukanlah seorang putri lemah yang mudah dikalahkan. Ia mulai menggunakan kekuatannya untuk membekukan tali hitam yang melilit tubuhnya, lalu meloloskan diri. Seol Aran tahu bahwa tali hitam ini tidak akan rusak meskipun diadu dengan pedang. Namun jika dibekukan hingga ke intinya, maka apapun bisa dihancurkan. Benar saja, tali hitam itu mulai retak, lalu hancur berkeping-keping, berjatuhan di tanah. Cheon masih terlihat bosan, tapi dalam hatinya ia cukup terkesan dengan kemampuan gadis di depannya. Pemimpin pasukan elit Laut Utara kini menyadari bahwa membawa Tuan Putri dengan cara halus akan sangat sulit. Mereka terpaksa melukainya jika ingin menangkapnya. Namun Seol Aran tak berniat menyerah. Ia melesat maju, siap mengirim para pengkhianat itu ke neraka, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Pria yang menjadi pemimpin pasukan itu segera bersiap meluncurkan tinju kuatnya. Namun, siapa sangka Seol Aran tidak menghindar. Ia justru memilih untuk memblokir serangan itu secara langsung dengan tangannya. Dalam sekejap, energi dingin yang luar biasa mengalir dari tubuhnya. Mata Seol Aran bersinar di tengah udara bersalju ini, dan tangan lawannya membeku. Tinju yang dilancarkan pria itu bukanlah serangan biasa, melainkan serangan yang dipenuhi energi internal. Namun, nyatanya ia masih kalah. Dua rekannya yang melihat pemimpin mereka dalam bahaya langsung melompat, ikut bertarung untuk membantu. Di sisi lain, Cheon mulai menampakkan wajah tidak sukanya. Baginya mengeroyok seorang gadis dalam pertempuran seperti ini benar-benar memalukan.
Namun meskipun musuh menyerang dari berbagai arah, Seoul-Aran tetap tenang. Ia seakan menganggap mereka bukanlah ancaman. Dengan satu kibasan tangan beku miliknya, ia melepaskan gelombang es yang langsung menghantam para pengepung. Bruak! Tubuh mereka membeku seketika dan terpental. Para Master Laut Utara yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa tercengang. Kekuatan ini, gumam salah satu dari mereka. Mereka sadar bahwa kekuatan yang ditunjukkan Seoul-Aran saat ini benar-benar mirip dengan penguasa Laut Utara sebelumnya yang sudah mati. Seoul-Aran kemudian menoleh ke arah Cheon dan berkata tegas, "Jangan ikut campur, orang-orang ini terlalu kuat untukmu." Untuk kesekian kalinya, Cheon direndahkan. Namun, ia menerimanya dengan santai, seolah tak peduli. Sementara itu, di Istana Laut Utara, pertarungan antara Taeyong dan Mano, si Venom Poison, terus berlanjut. Mereka bertarung dengan intens, saling bertukar serangan tanpa ada yang mundur. Di sisi lain, Seol Gunryo yang menyaksikan duel itu tampak kesal. Rencananya benar-benar terhambat karena campur tangan utusan aliansi bela diri. Meskipun Taeyong termasuk dalam jajaran master terkuat di Murim, ia tidak boleh meremehkan lawannya kali ini. Jika yang dikatakan oleh Seoul-Aran benar, maka monster yang dihadapinya sekarang adalah sosok yang telah menghabisi salah satu dari 10 master puncak, yaitu Ratu Es. Taeyong tidak memungkiri bahwa seni bela dirinya telah berkembang pesat. Namun, apakah ia benar-benar bisa mengalahkan sosok yang mampu membunuh salah satu dari top 10 master puncak? Seandainya Tang Suk Gun ada di sini, dia pasti akan maju tanpa ragu, terutama jika situasi sudah di luar kendali. Tak hanya itu, lawan yang dihadapinya saat ini adalah pengguna Poison Steel, racun hitam besi yang sangat berbahaya. Di saat yang sama, Taeyong teringat akan pengujian kekuatan yang pernah dilakukan oleh Cheon. Saat itu, Cheon membuka bajunya, memperlihatkan otot-ototnya yang benar-benar luar biasa. Ditambah lagi, kedua tangannya terselimuti racun milik Tang Suk Gun. Hasilnya sungguh mengejutkan. Cheon berhasil selamat dari racun terkuat di dunia tanpa adanya dampak sedikit pun pada tubuhnya. Taeyong yang mendengar hal itu benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin bocah itu memiliki tubuh sekuat ini? Sebagai seseorang yang terobsesi mengejar kekuatan, Taeyong tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Rasa penasarannya membuncah. Aku juga ingin merasakan racun itu. Permintaan Taeyong membuat Tang Suk Gun menghela napas berat. Jangan bercanda, racunku bisa langsung menghabisimu dalam sekejap, ujarnya dengan nada serius. Taeyong mulai berpikir, seberapa mengerikan sebenarnya bocah itu. Tang Suk Gun berusaha menenangkan Taeyong agar tidak berkecil hati. Lagi pula pernah bertarung melawan dirinya saja sudah cukup untuk memberikan sedikit kekebalan terhadap racun. Taeyong mengepalkan tangannya. Ia berpikir, bukankah ia sudah beberapa kali hampir mati? Dan sekarang ia akan menguji keberuntungannya sekali lagi. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketakutan terhadap racun. Taeyong percaya pada tubuhnya yang telah ditempa oleh dewa racun sendiri, Tang Suk Gun. Di sisi lain, Venom benar-benar terkejut melihat lawannya menerobos maju begitu saja. Meskipun tahu bahwa dirinya adalah pengguna racun, tak hanya menerobos, Taeyong malah mengeluarkan teknik tinjunya dengan begitu polos. Serangan ini memaksa Venom meningkatkan pertahanannya. Ia terlihat kesulitan menangkis semua serangan yang datang bertubi-tubi. Di sisi lain, Seol Gunryo yang menyaksikan pertarungan itu tercengang. Ia tak menyangka bahwa Taeyong berada di level ini. Padahal pria itu bukanlah salah satu dari master puncak. Tubuh lawannya mengandung racun mematikan. Bahkan hanya dengan menyentuhnya saja bisa berbahaya. Namun Taeyong cukup lega karena sejauh ini ia masih selamat dari efek racun tersebut. Akan tetapi, mengalahkan Venom bukan hanya soal bertahan dari racunnya. Dalam waktu singkat, lawannya melancarkan serangan balasan dan berhasil mengenai wajahnya dengan telak. Serangan itu cukup fatal hingga memberikan dampak yang menyakitkan. Namun Taeyong sudah terbiasa dengan rasa sakit. Tubuhnya sudah ditempa untuk bertahan dalam kondisi terburuk dan ia siap melakukan segala cara untuk memenangkan duel ini. Kini tangan mereka saling mencengkeram satu sama lain. Keduanya mulai mengadu kekuatan. Taeyong merasakan tubuhnya mulai gemetar, berusaha menahan tekanan dari Venom. Namun ini bukanlah adu kekuatan biasa. Venom mulai melepaskan racun mematikan. Taeyong berpikir, apa gunanya inner strength jika aku tidak kebal terhadap semua racun? Ia tidak bisa menahan racun itu lebih lama. Taeyong segera mencari cara untuk melepaskan diri dari adu kekuatan tersebut. Dan akhirnya ia mengambil keputusan. Taeyong melayangkan tendangan keras ke tubuh Venom.
Seol Gunryo terkejut melihat tindakan nekat itu, namun rencana Taeyong berhasil. Ia berhasil melepaskan diri dari genggaman Venom. Tanpa membuang waktu, Taeyong segera berpamitan, lalu kabur dari duel itu. Venom yang melihat lawannya melarikan diri langsung murka, namun saat ia hendak mengejar, Seol Gunryo segera menghentikannya. Berhenti, mengejar Seol Aran jauh lebih penting saat ini. Venom menggertakkan giginya, menahan emosinya yang meluap-luap. Aku minta maaf, Nona Seol Gunryo. Aku kehilangan kendali atas emosiku, ujar Venom dengan nada kesal pada dirinya sendiri. Seol Gunryo pun ikut menggertakkan giginya. Dasar bodoh, kau harus bisa mengendalikan emosimu. Di sisi lain, pertarungan Seol Aran terus berlanjut. Seorang pemimpin dari tim pengejar memberikan perintah tegas kepada pasukannya. Serang mereka serentak. Sontak, semua pasukan bergegas menyerang Seol Aran secara bersamaan. Melihat itu, Cheon hanya menyilangkan tangan dan berkata santai. Aku bukan tandingan mereka semua, jadi lebih baik aku menonton saja. Kini Seol Aran mulai dikeroyok oleh para pengejar. Ia mulai kesulitan saat musuh-musuhnya mulai menangkap tubuhnya. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Seol Aran segera membekukan salah satu musuh yang memegang tangannya, lalu melepaskan tendangan keras yang menghantam lawannya dengan brutal. Di saat yang sama, seorang prajurit bersiap melukai Seol Aran dengan cakar tajam di tangannya. Seol Aran tertunduk, pasrah dengan situasi yang ia hadapi. Namun di saat menegangkan seperti itu, Cheon tiba-tiba melangkah maju dan mengeluarkan kekuatannya. Dalam sekejap, semua musuh yang mengepung Seol Aran terpental dan berterbangan ke segala arah. Pemimpin pasukan terkejut melihat kejadian itu. Ia mengira bahwa Seol Aran telah mengalahkan mereka semua. Namun yang sebenarnya terjadi adalah ulah Cheon. Tanpa membuang waktu, Cheon segera menarik Seol Aran dan membawanya kabur dari lokasi pertarungan. Saat mereka sudah cukup jauh, Cheon menoleh dan bertanya, "Bagaimana kondisimu? Apa kau terluka parah?" Seol Aran terdiam sejenak. Seol Aran tidak menyangka bahwa Cheon sekuat ini. Ia menghela napas dan berkata, "Terima kasih, kau sudah menyelamatkanku dan berhasil membawaku kabur." Cheon menatapnya sekilas sebelum menjawab, "Kau sebenarnya bisa saja mengalahkan mereka semua. Namun, kalau kau melakukannya dengan kekuatanmu, mereka pasti akan mati." Cheon melanjutkan, "Seorang calon penguasa tidak seharusnya membantai rakyatnya sendiri." Seol Aran hanya terdiam, merenungi kata-kata Cheon. Cheon kembali bertanya, "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus-terusan lari." Seol Aran mengangkat kepalanya dan menjawab, "Kita akan menemui seseorang." Cheon berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baguslah kalau kau sudah punya rencana." Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi pertemuan. Sebuah gudang bobrok yang sudah lama tak terpakai. Namun, begitu mereka masuk, perhatian keduanya langsung tertuju pada seseorang. Orang itu tersenyum dan berkata, "Akhirnya kau datang juga." Seol Aran menatapnya dengan tajam. Pria itu adalah Jae Yang, sang raja emas, salah satu dari top 10. Seol Aran langsung bertanya, "Apa kau membawa barang yang kau janjikan?" Jae Yang tersenyum tipis. "Tentu saja, aku selalu menepati janji." Ia kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya. Salah satu bawahannya segera maju dan menyerahkan sebuah barang kepada Jae Yang. Cheon mengamati pria itu dengan seksama. Cheon menyadari sesuatu. Orang ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah pelayat yang kulihat saat aku bersama Taeyong. Sementara itu, Jae Yang membuka kotak di tangannya, lalu memperlihatkan isinya. Pill of Vitality. Seol Aran menatap pil itu dengan ekspresi ragu. Apa ini benar-benar asli? Jae Yang langsung berubah kesal dan membentak, "Kau meragukan barang dariku." Ia menatap Seol Aran dengan tajam sebelum melanjutkan, "Mana mungkin seseorang sepertiku menjual barang palsu? Aku memiliki kekayaan dari seluruh Heaven Realm. Tidak mungkin aku repot-repot menipu hanya demi beberapa koin murahan." Namun Seol Aran masih merasa curiga. "Kau ingin aku kalah dari Seol Gunryo, bukan?" Cheon menyaksikan pertukaran kata antara mereka berdua dan berpikir, "Jadi, Seol Aran membawaku ke sini untuk menyaksikan kesepakatan ini." Dengan tatapan dingin, Aran tampak meragukan keaslian item itu karena dia haruslah bergantung pada pil daya hidup yang asli. Di sisi lain, Jae Yang menampakkan raut wajahnya yang menunjukkan ketidaksenangannya atas tuduhan yang mencoreng nama besarnya. Di sisi lain, para pasukan Istana Laut Utara terus bergerak dan melakukan pengejaran kepada orang-orang yang datang bersama Taeyong.
Mereka pun telah datang di hadapan targetnya dan langsung menyerang dengan sebuah senjata khusus. Di sana, rantai itu mengarah pada Lee Ji-cheong dan dia mengatasinya dengan sangat baik. Tak hanya itu, orang-orang yang datang bersama Taeyong adalah generasi baru dunia murim yang digadang sebagai yang terbaik dari tiap sektenya di masa depan. Dan mereka menjadi tim Satgas khusus yang dipimpin Taeyong. Namun mereka tidak mengerti mengapa pasukan Istana Es malah mengejar mereka dan mengapa Taeyong tidak muncul dalam situasi seperti ini. Para pasukan istana sangat murka. Mereka menunjukkan bahwa mereka sudah dianggap musuh yang harus dilenyapkan. Petinggi dari Istana Es yang melakukan pengejaran itu menegaskan bahwa tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dan mereka akan dihabisi. Walaupun tidak mengerti dengan situasi yang terjadi, mereka semua tidak akan menyerah begitu saja dan mereka sudah siap untuk bertarung. Tanpa basa-basi lagi, Yuho menyerang dengan tangan es miliknya. Tekniknya adalah menciptakan sebuah es yang cepat dan tajam sehingga akan mudah merobek tubuh musuhnya. Es itu terus melesat untuk menargetkan para bawahan Taeyong. Mereka semua sangat terkejut akan kekuatan itu dan yakin jika orang tua di hadapannya bukanlah sosok lemah. Hanya saja Tang Suk-gun baru tiba dan dia langsung menghancurkan es berbahaya tersebut dengan tendangannya. Mereka semua sangat terkejut karena tak menyangka jika Tang Suk-gun ternyata memiliki kemampuan yang hebat seperti ini. Tidak hanya mereka, tapi Yuho tak mengerti bagaimana bisa tekniknya dapat dimusnahkan dengan mudah. Tang Suk-gun berdiri kokoh tanpa bergeming, mengisyaratkan dirinya sudah siap bertarung. Akan tetapi, alasan dirinya ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat dikarenakan dia sangat terganggu akan rasa dingin yang teramat sangat dingin di wilayah Laut Utara. Kembali ke sisi Cheon dan Seol Aran yang sedang bertransaksi pil vitalitas. Cheon yang sedang memperhatikan obrolan Seol Aran mendengar jika Seol Aran mengatakan Jae Yang diperkirakan ingin Seol Aran kalah. Seol Aran yakin jika Jae Yang telah membuat kesepakatan dengan Seol Gunryo karena ia tahu jika pedagang seperti Jae Yang selalu menyiapkan rencana lain jika saja rencana pertamanya gagal. Seol Aran menjanjikan pada Jae Yang jika ia menang dan menjadi pemimpin Laut Es Utara, dipastikan Jae Yang akan menjadi komandan militer, dan jika Seol Aran kalah, maka ia menjanjikan sebuah pernikahan. Jadi kemungkinan kalau saja Seol Aran kalah, Jae Yang akan lebih untung. Cheon malah terkejut mendengar Seol Aran berkata seperti itu. Ia tidak menyangka kejadian ini akan semakin rumit. Jae Yang menghela napas panjang sebelum menjawabnya karena itu memang benar adanya. Jika Seol Aran kalah, Jae Yang akan lebih untung. Jae Yang menegaskan, seperti yang sudah dikatakan, bahwa ia adalah seorang pedagang. Dan itu memang benar, pedagang akan mengejar keuntungan yang lebih besar. Namun Jae Yang meyakinkan Seol Aran kalau Pill of Vitality itu asli. Jika itu terbukti palsu, kontraknya tidak akan berlaku dan Jae Yang menjanjikan reputasinya sebagai pedagang akan hancur. Mana mungkin seseorang dari top 10 master melakukan hal sembrono dengan menjual barang palsu? Jae Yang memang pedagang yang selalu mencari keuntungan yang lebih besar, tapi bukan berarti ia akan menjual barang palsu, apalagi dengan reputasinya sebagai top 10 master. Mendengar itu, Seol Aran tertunduk. Ia memikirkan apa yang Jae Yang katakan. Ia masih ragu meskipun Jae Yang sudah berkata seperti itu. Namun Seol Aran akan mencobanya karena tidak ada pilihan lain untuk menetralisir racun dalam kristal es. Di sisi yang sama, tim lain sangat senang karena Tang Suk-gun datang untuk menyelamatkan mereka. Jang Sam tersenyum lebar karena bantuan telah datang, meskipun yang ia harapkan yang datang adalah Taeyong. Lee Ji-cheong dan Cha Yong-un menanyakan kemana Taeyong dan Cheon, mengapa tidak bersama Tang Suk-gun. Tang Suk-gun mengatakan jika ia hanya sendiri karena sebelumnya ia pergi ke distrik para pedagang untuk menghangatkan diri. Nam Gong Cheol panik karena ia berpikir hanya Taeyong yang dapat menyelamatkan mereka. Ia tidak mengetahui bahwa Tang Suk-gun sebenarnya lebih hebat dari Taeyong karena Tang Suk-gun adalah salah satu master dari top 10. Yuho menegaskan jika ini adalah wilayahnya. Di tanah ekstrem Laut Utara ini, pasukan Satgas Murim tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang, dan dengan bodohnya mereka semua masuk ke kandang musuh. Cha Yong-un menanyakan pada Tang Suk-gun apa yang sebaiknya mereka lakukan. Namun Tang Suk-gun meremehkan mereka semua. Ia mengatakan mereka semua yang katanya akan menjadi pasukan terkuat aliansi bela diri masa depan sangatlah naif. Nam Gong Cheol berdalih bahwa Tang Suk-gun tidak tahu apa-apa karena berasal dari pedesaan. Tapi musuh adalah salah satu dari keempat jenderal es hebat dan urutan kedua yang terhebat setelah pemimpin Istana Es Laut Utara. Di antara mereka, Seol Gunryo dan Yuho adalah. Tang Suk-gun langsung memotong perkataan Nam Gong Cheol.
Tang Suk-gun mengatakan cukup dan hentikan ocehan bodohnya. Jika saja Cheon ada di sini, dia tidak akan senaif kalian. Apalagi banyak ngoceh seperti Namgong Cheol. Cheon pasti akan melemparkan pukulan dan tidak akan banyak bicara sepertinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Tang Suk-gun langsung melancarkan serangan. Yuho menahan pukulan Tang Suk-gun dengan pertahanan es. Seketika itu juga, pertahanan esnya hancur berkeping-keping oleh pukulan Tang Suk-gun. Seorang prajurit mencoba menyerang Tang Suk-gun dari belakang. Namun Tang Suk-gun malah menyeringai dan mengeluarkan teknik yang membentuk tangan yang sangat besar untuk menghajar prajurit yang mencoba menyerangnya dari belakang. Yuho tak tinggal diam, dia juga mencoba menyerang Tang Suk-gun dari belakang. Seperti yang sudah diperkirakan, untuk seorang top 10 master, Tang Suk-gun berbalik dan mencekik Yuho. Meskipun Yuho mencoba memberikan perlawanan dengan membekukan tangan Tang Suk-gun, namun itu semua tidaklah berguna. Perlawanan itu sia-sia. Tang Suk-gun langsung menghancurkan es yang akan membekukan tangannya. Tang Suk-gun langsung membanting Yuho ke bongkahan es, sehingga membuat ledakan yang sangat besar. Di sisi Cheon, yang sudah selesai bertransaksi, mereka berdua berjalan meninggalkan area transaksi. Cheon berpikir mengapa Seol Aran rela menjadikan dirinya alat tawar-menawar hanya demi melindungi kekuatannya. Akan tetapi, dia gadis yang pemberani. Kemudian, Cheon menanyakan karena sudah mendapatkan pil penawar racun, jadi sepertinya sudah waktunya untuk menetralisir kristal es. Cheon heran mengapa Seol Aran terkejut mendengar Cheon berkata seperti itu. Bukankah itu langkah yang sudah jelas? Seol Aran membenarkan ucapan Cheon. Lagi pula, jika ia tidak mendapatkan pengakuan dari kristal es, ia tidak akan bisa menjadi penguasa Laut Utara. Cheon kebingungan mengapa Seol Aran sangat terobsesi untuk menjadi penguasa. Kekuatan pada akhirnya hanya menjadi beban yang berat. Dan Cheon bertanya-tanya apakah Seol Aran memikul beban yang terlalu besar untuk seseorang yang semuda itu. Seol Aran mengatakan jika ia mempunyai alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu dan ia juga ingin meminta bantuan Cheon. Untuk menyerap kristal es, Seol Aran sangat membutuhkan bantuan Cheon. Cheon terheran-heran. Untuk alasan apa ia harus membantunya? Kembali ke sisi Tang Suk-gun. Setelah membanting Yuho hingga terkapar, Tang Suk-gun langsung menginjak perutnya. Sontak saja, Yuho berteriak kesakitan. Tang Suk-gun meremas tangan Yuho. Refleks, Yuho mengeluarkan teknik es yang tidak berguna karena Tang Suk-gun langsung melelehkannya dengan racunnya. Lalu Tang Suk-gun mengalirkan racun melalui tangannya. Yuho sangat terkejut karena yang ia lawan adalah sang master racun. Tang Suk-gun menanyakan mengapa pasukan istana es menyerangnya dan pasukannya. Yuho menjelaskan bahwa Taeyong telah berpihak pada Seol Aran yang dianggap pengkhianat dan pemberontak. Tang Suk-gun heran karena Seol Aran adalah seorang penerus dan itu sangat janggal. Seorang penerus mengkhianati keluarganya sendiri tanpa alasan yang jelas. Namgong Cheol kesal karena Tang Suk-gun sudah sejauh ini tidak tahu apa-apa tentang situasi ini. Lee Ji-chong meminta Tang Suk-gun untuk menanyakan pada Yuho agar mengungkapkan lebih banyak informasi lagi. Cha Yong-un terkejut dengan mulut menganga karena Tang Suk-gun dapat menundukkan Yuho, seorang komandan, dengan sangat mudah. Ia memikirkan bahwa keterampilan Tang Suk-gun benar-benar di luar perkiraan semua orang. Chim Jang-sa mengatakan bahwa ia juga tidak percaya kalau Taeyong dapat mengalahkan Tang Suk-gun sebelumnya. Setelah ia melihat Tang Suk-gun dengan mudahnya mengalahkan seorang komandan dari Istana Es, Tang Suk-gun mengajak semua orang untuk mengikutinya ke Istana Darah Ilahi untuk mengejar Taeyong. Cheon, yang sudah sampai di dalam gua, menanyakan apakah tempat itu benar-benar ada dan mengapa Seol Aran menyembunyikan kristal es di tempat seperti ini. Seol Aran menjelaskan bahwa sebenarnya tempat diciptakannya kristal es adalah di sini. Dahulu kala, tempat ini digunakan sebagai istana es. Cheon juga memikirkan bahwa tempat ini sangatlah cocok sebagai benteng alami. Seol Aran melanjutkan bahwa selama konflik besar antara sekte ortodoks dan sekte iblis, Istana Darah Ilahi mengalami kerusakan parah. Penyerang saat itu adalah Venom Demon. Tak terhitung para tetua dan pasukan Istana Es yang mati dibunuh oleh Venom Demon. Bahkan, kakeknya Seol Aran pun tewas dalam peperangan itu. Cheon mengatakan bahwa ia pernah mendengar cerita ini dari gurunya. Akhirnya, penguasa sebelumnya berhasil menaklukkan Venom Demon dan naik ke jajaran top 10 master teratas berkat pencapaiannya menaklukkan Venom Demon. Seol Aran juga mendengar bahwa ada satu lagi di antara top 10 teratas selain penguasa Istana Es dan Venom Demon. Sebuah keberadaan yang begitu menakutkan.
Di sisi yang sama, Tang Suk Gun dan anggota lainnya juga sudah berada di area Istana Darah Ilahi. Jang Sam menanyakan kebenaran tentang Seol Gun Ryo. Apakah benar ia bukan keturunan langsung dari Istana Es? Tang Suk Gun membenarkan ia juga mendengar dari Yuho, sang komandan yang ia kalahkan sebelumnya. Tang Suk Gun menceritakan bahwa suatu hari penguasa membawa seorang gadis muda ke istana karena tidak ada yang tahu siapa orang tuanya atau hubungannya dengan sang penguasa. Semua orang mengira dia adalah keturunan tersembunyi sang penguasa. Namun pada saat itu penerus telah ditetapkan sebagai Seol Aran. Jadi keberadaan gadis itu tidak memiliki pengaruh yang berarti. Lalu beberapa tahun kemudian seorang pria misterius memasuki istana. Dia mengaku bernama Mano. Jang Sam terkejut karena Mano adalah pria yang melindungi Seol Gun Ryo. "Apa kau bertemu dengannya?" tanya Tang Suk Gun. Jang Sam menjelaskan bahwa memang ia bertemu dengannya, namun hanya saat berpapasan dan ia tidak tahu apa yang terjadi pada Taeyong dan Cheon karena mereka belum bertemu lagi. Namgong Cheol menanyakan apakah benar ini jalan menuju Istana Darah Ilahi. Tang Suk Gun membenarkan. Bagian di sini menyempit akibat kerusakan dari konflik besar yang menyebabkan jalan menjadi lebih sempit. Mungkin kebenaran akan terungkap jika mereka sampai ke lokasi. Tang Suk Gun mengatakan bahwa ia pernah datang ke sini sebelumnya, jadi ia mengetahui tempat ini. Semuanya terkejut. Tidak masuk akal seseorang dari suku Celestial datang ke tempat seperti ini. Namun tiba-tiba saja Tang Suk Gun berhenti, membuat Jang Sam menabrak badannya. Itu membuat hidungnya memerah dan ia merasakan linu. Jang Sam berpikir, mengapa badan Tang Suk Gun sangat keras seperti batu? Tang Suk Gun melihat di depannya ada Seol Gun Ryo dan antek-anteknya. Lalu ia melemparkan pandangannya pada Mano, sang Venom Demon. Tang Suk Gun merasakan sesuatu yang berbahaya setelah melihatnya. Kemungkinan dia mengetahui sesuatu tentang Venom Demon. Namgong Cheol yang ketakutan. Ia mengeluh. Ia mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya datang ke sini dan ia menyesal tidak pergi ke arah selatan. Mendengar itu, Tang Suk Gun meremehkannya. Ia mendengar bahwa kakek Namgong Cheol adalah seseorang yang pemberani, yang selalu memimpin serangan dalam pertempuran. Meskipun itu terlalu sembrono, sayang sekali keturunannya justru menjadi seorang pengecut. Rumor tentang 3 ahli itu hanyalah isapan jempol semata. Dulunya keluarga Namgong dipenuhi dengan harimau, sekarang hanyalah anak kucing. Seol Gun Ryo meneriaki mereka sambil menunjuk jari. Ia meluapkan emosinya. Bagaimana mungkin bagian dari pemberontak ada di sini dan memasuki tempat suci ini? Tang Suk Gun membela diri. Ia tidak menerima disebut sebagai pemberontak. Ia menegaskan bahwa justru Seol Gun Ryo lah pemberontak dan pengkhianat yang sebenarnya, yang telah menggulingkan pewaris sah dan merebut jabatannya. Seo Jiho mencoba mengelak. Bagaimana mungkin orang yang membunuh penguasa istana dan mencuri kristal es dianggap sebagai penerus sah? Tang Suk Gun menanyakan kebenaran dari perkataan Seo Jiho. Mana mungkin Seol Aran membunuh penguasa istana dan mencuri kristal es? Atas dasar apa? Sementara ia sudah ditetapkan untuk mewarisi posisi penerus. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Seol Aran tidak mempunyai motif, dan yang jelas memiliki motif adalah Seol Gun Ryo. Seol Gun Ryo membutuhkan situasi di mana sang penguasa mati, lalu menjebak Seol Aran dan mengambil alih jabatan untuk dirinya sendiri. Itu alasan yang paling masuk akal. Seol Gun Ryo kesal. Ia geram karena perkataan Tang Suk Gun yang telah menuduhnya dan mengatakan bahwa Tang Suk Gun adalah seorang barbarian. Tang Suk Gun tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Peran baru sebagai penguasa Istana Es telah membuat Seol Gun Ryo buta dan dia hanyalah seorang bocah nakal yang seharusnya menghisap susu sambil berlenggak-lenggok. Mabuk kekuasaan itu sangat menjijikkan. Seol Gun Ryo sangat marah sampai tubuhnya bergetar hebat. Ia mengepalkan tangannya. Jang Sam terperangah, mulutnya terbuka lebar. Ia berpikir Tang Suk Gun sangat ahli dalam serangan verbal seperti ini. Tang Suk Gun melanjutkan, apa gunanya mengepalkan tangan yang selembut bantal seperti itu? Apa Seol Gun Ryo kesal dan benar-benar bisa melakukan sesuatu? Pada akhirnya, orang sepertinya tidak akan bisa mencapai apapun dengan kekuatan sendiri. Pecundang tetaplah pecundang. Amarah Venom meledak. Hanya dengan bersuara saja, ia membuat anggota pasukan Satgas ketakutan. Menurut Jang Sam, suaranya sangat menyeramkan. Tang Suk Gun menanyakan, siapa sebenarnya orang aneh menyeramkan itu? Mengapa suaranya tidak jelas? Hei, jangan berbisik, bersuaralah dengan jelas. Venom menginginkan agar Tang Suk Gun tidak menghina penguasa istana, karena ia tidak akan pernah memaafkannya. Tang Suk Gun memuji Venom karena kesetiaannya memang mengagumkan, tapi sayang sekali Venom telah memilih majikan yang salah.
Tang Suk Gun menambahkan, orang seperti Seol Gun Ryo pasti akan memperkerjakan orang seperti Venom sebagai anjing dan akan menyingkirkannya setelah urusannya selesai. Venom yang amarahnya telah meledak-ledak memancarkan auranya dan langsung menyerang Tang Suk Gun. Venom mencengkeram wajahnya dengan sangat kuat, lalu melemparkan Tang Suk Gun ke dinding gua. Ia terlempar dengan sangat kuat, terlihat ledakan akibat benturan tubuhnya dengan dinding gua. Anggota Satgas tercengang dan segera menghampiri Tang Suk Gun yang terlihat terluka. Ia memuntahkan darah dari mulutnya. Venom menatapnya tajam dengan aura biru yang menyelimuti tubuhnya. Cha Yong-un dan yang lainnya mencoba untuk menyerangnya, namun Tang Suk Gun menghentikan mereka dan memerintahkan mereka untuk lari. Venom bukanlah lawan yang bisa dikalahkan oleh orang-orang seperti kalian. Lee Ji-chong menegaskan, seharusnya Tang Suk Gun mempertimbangkan dengan siapa ia akan bertarung dan jangan bersikap sombong. Tang Suk Gun memerintahkan mereka untuk cepat pergi. Lalu ia membisikkan ke telinga Jang Sam, Venom adalah seseorang yang berasal dari kultus iblis. Dialah sang Venom Demon. Jang Sam sangat terkejut mendengarnya. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk pergi. Namun mereka masih terdiam hingga akhirnya Tang Suk Gun meneriaki mereka semua. Pergi jika ingin selamat. Menurutnya anak-anak harus menghormati orang yang lebih tua dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Dasar anak-anak yang tidak sopan. Tang Suk Gun menyeringai sebelum menyerang Venom. Seol Gun Ryo kesal karena yang lainnya melarikan diri. Tang Suk Gun dan Venom melanjutkan duel mereka. Ia mencoba menyerang terlebih dahulu, namun tetap saja Venom dengan mudah melancarkan serangan balik. Venom mengeluarkan aura dari tangannya dan menghantamkan ke arah perut Tang Suk Gun, membuatnya tersungkur. Venom lalu meraih kerah bajunya dan bersiap melancarkan serangan dengan cakarnya. Tang Suk Gun malah menyeringai, membuat Venom terheran-heran melihat tingkahnya. Tang Suk Gun menghina Venom dengan perkataan yang membuatnya semakin geram. Setelah itu, Venom mengarahkan cakaran tajamnya ke perut Tang Suk Gun. Darah muncrat kemana-mana. Di waktu yang sama, terlihat Taeyong sedang berjalan bersama seseorang. Taeyong melihat ke sana kemari, memperhatikan sekeliling, lalu menanyakan tempat apa sebenarnya yang mereka datangi ini. Pria tua itu menjelaskan, tempat ini dulunya adalah sebuah penjara karena Divine Blood berbentuk gua. Tempat ini ideal untuk memenjarakan orang. Besi di sini dinamakan besi dingin abadi. Dikatakan ada monster yang hanya bisa ditahan dengan besi dingin abadi. Dalam benaknya, Taeyong memikirkan Venom. Ia bertanya-tanya, mungkinkah monster itu adalah Venom? Taeyong lalu menanyakan, mengapa tetua membantu dan membimbingku ke Divine Blood? Aku dan anggota lainnya sudah dianggap sebagai bagian dari faksi pemberontak. Ternyata sang tetua juga berada di pihak Seol Aran. Saat ini kebanyakan orang di Laut Utara telah mendukung Seol Gun Ryo. Namun di sisi lain, Seol Aran telah berjanji dan menunjukkan harapan kepada orang-orang sepertinya yang berasal dari kelas bawah. Tanah di Laut Utara sangat tandus, memaksa orang-orang dari kelas bawah bertahan hidup dengan mempertaruhkan nyawa setiap hari. Itu menjadi alasan yang mudah untuk menerapkan struktur kontrol kelas penguasa. Orang-orang harus menderita dalam kemiskinan dan kedinginan agar lebih mudah diatur. Seol Gun Ryo ingin mempertahankan situasi ini selama mungkin. Dalam benaknya, Taeyong geram dengan situasi ini. Itulah alasan aliansi Murim memaksa untuk mempertahankan sistem top 10 master. Tetua melanjutkan, Seol Aran menjanjikan perubahan. Dia akan mendorong perdagangan dan niaga. Taeyong teringat saat ia melihat Raja Emas ada di sini. Mungkin ia akan ikut andil dalam situasi ini. Taeyong meminta agar urusan ini diserahkan padanya dan menyuruh tetua untuk kembali saja. Jika penguasa menemukannya, kemungkinan sang tetua akan langsung dipenggal. Namun sang tetua menolak. Ia tidak punya penyesalan atas hidupnya. Ia hanya berharap Seol Aran selamat dari situasi ini. Taeyong meyakinkan agar tidak khawatir. Dengan kekuatannya, ia yakin bisa melindunginya. Dalam benaknya, Taeyong tetap mengandalkan Cheon untuk membantu membereskan kekacauan ini. Di sisi lain, Seol Aran meminta tolong agar diajarkan teknik tombak raja milik Taeyong. Karena ia berasal dari Shaolin, itu dapat menstabilkan penyerapan esensi es. Formula energi dalam dari teknik tombak bisa membantu menyeimbangkannya. Seol Aran menceritakan bahwa neneknya dulu pergi ke Shaolin untuk belajar sutra pengubah tendon demi menyerap esensi es. Namun, ketimbang harus pergi ke Shaolin, sebelum mati, sang penguasa merekomendasikan teknik tombak raja karena teknik itu berakar dari Shaolin. Cheon mengingatkan bahwa Cha Yong-un juga berada di sini dan pria itu terkenal sebagai potensi tak terbatas dari Shaolin. Namun, Seol Aran menggelengkan kepalanya. Baginya, Cha Yong-un tidak sejajar dengannya.
Seol Aran lalu menanyakan apakah Cheon tahu tentang sang monster Yeon Rin, orang yang dipanggil sebagai nomor 1 di dunia bela diri generasi mendatang. Orang itu dan Seol Aran sebenarnya sedang memperebutkan posisi nomor 1. Namun, sebagai pewaris dari Istana Es, Seol Aran menyerah. Seol Aran juga mengatakan bahwa Cheon sangat kuat. Ia baru menyadarinya setelah diselamatkan saat bertarung sebelumnya melawan Ten Frost Laut Utara. Seol Aran pun tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Melawan mereka semua adalah sesuatu yang luar biasa. Kini ia mengerti mengapa Cheon menyembunyikan kekuatannya. Pasti ada alasan lain. Cerita kembali ke sisi anggota Satgas lainnya yang melarikan diri. Mereka mendapat serangan mendadak, namun Chaeyoung dapat menahan serangan itu. Cheol gemetar. Ia bertanya-tanya, mengapa kita masih saja dikejar-kejar orang-orang itu? Apakah Tang Suk-gun kalah melawan Venom? Ia menanyakan pada Jang Sam, kemana kita akan pergi untuk mengatasi masalah ini? Jang Sam mengingat perkataan Tang Suk-gun sebelumnya. Tang Suk-gun juga memerintahkan mereka untuk mengikuti jalan yang ia katakan. Jalan itu akan menuntun mereka ke altar ilahi, dan mereka harus bertahan sampai orang itu tiba untuk menyelamatkan mereka. Orang yang dimaksud Tang Suk-gun adalah Cheon. Namun Jang Sam berpikir bahwa yang akan menyelamatkan mereka adalah Taeyong. Ia sadar mereka harus bertahan melawan pasukan yang So Ji-ho bawa. So Ji-ho mengatakan bahwa ia telah membalaskan dendam atas kematian Yu-ho, orang yang sebelumnya dikalahkan oleh Tang Suk-gun. Ia juga menyatakan bahwa mereka semua akan dijadikan pengorbanan di altar ilahi. Chaeyoung berlari untuk menyerang tanpa berpikir panjang, siap melawan mereka semua. So Ji-ho mengeluarkan bongkahan es besar untuk menyerangnya. Namun, sesaat sebelum mengenai Chaeyoung, Lee Ji-cheong menangkis dan menghancurkan serangan es itu. Chaeyoung langsung terjatuh tersungkur. Jang Sam memikirkan bahwa jika keadaan terus seperti ini, kemungkinan mereka tidak akan bisa mencapai altar ilahi. Tiba-tiba, seseorang meledakkan dinding. Ternyata itu adalah Taeyong. So Ji-ho terheran-heran mengapa Taeyong datang dengan menghancurkan dinding seperti itu. Jang Sam sampai menangis melihat kedatangan Taeyong. Ia sangat senang karena Taeyong datang menyelamatkan mereka semua. Taeyong menyeringai. Ia berkata, So Ji-ho, salah satu dari 4 Grandmaster Es Laut Utara. Mari kita lihat apakah nama itu sesuai dengan kemampuanmu. Dasar tua bangka dan sembrono. Tanpa kedisiplinan apapun, aku akan memperbaiki sikapmu itu, ucap So Ji-ho geram. Kemudian ia mengeluarkan bongkahan es yang sangat besar dan melemparkannya ke arah Taeyong. Namun hanya dengan sekali pukulan, serangan itu hancur berkeping-keping. Lalu Taeyong melesat dengan cepat dan menghajar So Ji-ho. Pukulan itu telak mengenai perutnya. Dengan bodohnya, So Ji-ho tidak menghindari serangan itu. Ia memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Taeyong membabi buta menghajarnya terus-menerus, sampai-sampai So Ji-ho terlempar dan membentur dinding. Prajurit lainnya terkejut melihat So Ji-ho dikalahkan dengan mudahnya. Namun So Ji-ho masih saja menyerang dengan serangan es. Tapi semua itu percuma, Taeyong dengan mudah menangkisnya. Saat So Ji-ho hendak melancarkan serangan lanjutan, Taeyong dengan cepat menggenggam tangannya. Taeyong menegaskan, berhenti, kau sudah kalah. Jika kau terus memaksa, maka kau akan mati. So Ji-ho lalu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Tang Suk-gun telah mati dibunuh oleh Venom. Taeyong langsung mencengkeram tangan So Ji-ho dengan sangat keras, lalu menarik kerah bajunya. So Ji-ho berkata, bajigur, tak tahu diri. Entah siapa namanya, tapi dia sudah dibereskan karena terlalu banyak ngoceh. Perutnya tertusuk oleh Venom, dan kau selanjutnya. Dalam benaknya, Taeyong memikirkan bagaimana bisa seorang master racun kalah oleh monster yang juga menggunakan racun. Taeyong berkata, siapa sebenarnya monster itu? Aku yakin dia bukan dari Laut Utara. Dia dari sekte demonik, bukan? Anggota Satgas lainnya terkejut. Jang Sam pura-pura ikut terkejut, padahal dalam benaknya ia sudah tahu siapa sebenarnya monster itu. Taeyong melanjutkan, aku adalah inspektur dari aliansi. Sebaiknya kau jujur sebelum aku laporkan bahwa Istana Es punya hubungan dengan kultus demonik. So Ji-ho menjelaskan bahwa semua orang telah terseret ke dalam masalah ini. Mereka semua tidak bisa menghindar, karena jika mereka mencoba menghindar, itu sama saja dengan mati. Mereka akan dibunuh oleh monster itu. Di sisi lain, seorang prajurit melaporkan pada Seol Gunryo bahwa Venom mengamuk lagi. Benar saja, semua prajurit dibunuhnya tanpa pandang bulu. Meskipun tetua telah mengingatkan Venom bahwa mereka semua adalah sekutu, Venom tidak mendengarkan ucapannya. Venom langsung menyerang sang tetua, namun Seol Gunryo dengan santai melangkah mendekat. Saat serangannya hampir mengenai Seol Gunryo,
Gunryo, Venom tiba-tiba menghentikannya. Seol Gunryo memegang tangan Venom dan meminta untuk menghentikan serangan yang tidak seharusnya dilakukan. Tiba-tiba, Venom memeluknya. Lalu ia berkata, "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf, putriku." Ternyata, Seol Gunryo adalah putri Venom Demon. Namun kejadian sebenarnya belum terungkap. Bagaimana bisa Seol Gunryo dianggap anak angkat oleh sang penguasa Istana Es? Di sisi lain, Tang Suk-gun terbangun. Ternyata ia belum mati. Ia bergumam, "Kukira aku akan mati, tapi serangannya cukup kuat." Namun racun saja tidak cukup untuk membunuh seseorang yang telah mengabdikan dirinya pada racun seumur hidupnya. Tubuhku sudah kebal terhadap segala racun. Aku telah mencapai titik di mana racun menjadi obat bagiku. Dan aku juga tahu siapa kau sebenarnya. Dasar bajigur kurang ajar. Tapi serangannya masih ganas seperti dahulu. Kembali ke sisi Taeyong. Sambil melepaskan Sojiho yang ia genggam, ia berkata, "Mereka semua sudah gila. Orang-orang Istana Es sudah gila. Mereka berani sekali melakukan tindakan seperti ini saat ada aliansi." Dalam benak Taeyong, ia memikirkan saat demonic oil dan artefaknya muncul, fraksi unorthodox dan kebenaran langsung mendapatkannya. Cheol menanyakan apa yang harus dilakukan sekarang. Taeyong menyarankan untuk cepat pergi ke kuil, tapi ia tidak tahu arahnya. Jang Sam menunjukkan jalannya karena Tang Suk-gun telah memberitahunya sebelumnya. Taeyong meminta anggota lain untuk mengikutinya. Dia akan menghancurkan dinding untuk mencapai tujuan dengan cepat. Jang Sam dan Cheol membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak menyangka jika Taeyong akan melakukan hal nekat seperti itu. Di waktu yang sama, terlihat Cheon dan Seol Aran telah tiba di kuil. Seol Aran meminta Cheon untuk mengajarkan formula kultivasi tinju tombak raja. Namun tiba-tiba saja Jae Yang ada di sana. Ia berkata, "Jadi ini kuilnya, tempat di mana kristal es pertama kali dibuat." Seol Aran menjawab, "Mengapa kau berada di sini? Menurut kontrak, kau tidak berhak ada di sini." Namun, Jae Yang ternyata telah membuat kesepakatan juga dengan Seol Gunryo. Ia juga menambahkan bahwa reputasinya bukan dari kekuatan, tapi sebagai saudagar. Itulah mengapa dia membuat kesepakatan juga dengan Seol Gunryo. Ia akan melakukan segala cara untuk menaikkan reputasinya, meskipun itu jalan yang kotor sekalipun. Jae Yang, sang Raja Emas, memerintahkan bawahannya untuk menumpahkan minyak di area Seol Aran dan Cheon berdiri. Kemudian ia membakarnya. Seol Aran mencoba memadamkan dengan teknik esnya, namun usahanya sia-sia. Api itu tidak padam, malahan kembali menyala. Cheon mengatakan, "Itu bukan minyak biasa dan itu tak akan mudah dipadamkan dengan cara yang biasa." Sang Raja Emas menyeringai. Ia berkata, "Ternyata Seol Aran terlalu terpaku dengan latihan bela diri. Aku sudah menjelajahi belahan dunia dan mempelajari perubahan yang ada. Sekarang kekuatan di dunia ini ada di teknologi dan bahan yang baru. Percuma kau berlatih seni bela diri selama puluhan tahun, tapi tidak bisa memadamkan api ini." Raja Emas meminta pada bawahannya untuk memberikan bom, lalu ia melemparkannya ke arah api. Ledakan yang begitu dahsyat menggelegar, membuat Seol Aran dan Cheon terkejut. Mereka tidak menyangka ada benda semacam itu. Lalu sang Raja Emas memerintahkan bawahannya untuk melemparkan semua bom ke arah mereka. Saat bola-bola itu mendekati, Seol Aran panik, tapi tidak dengan Cheon. Ia masih terlihat santai. Lalu Cheon menggunakan tekniknya. Pusaran angin seperti angin puting beliung berputar untuk melindunginya. Bola-bola bom itu meledak seketika. Sang Raja Emas terkejut, terperangah. Mulutnya terbuka lebar melihat teknik Cheon dapat dengan mudah mematahkan serangan bom miliknya. Tapi tidak hanya bom, apinya pun padam seketika. Seol Aran terheran-heran. Ia memikirkan sekuat apa sebenarnya Cheon. Jae yang terlihat kesal. Dalam benaknya, ia memikirkan bagaimana bisa bocah bajigur ini menggunakan trik murahan seperti itu. Cheon berkata, "Sangat menarik teknologi baru yang kau perlihatkan. Namun trik kotor seperti itu tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah." Jae yang memerintahkan bawahannya untuk membagi menjadi dua bagian dan menyerang mereka berdua secara bersamaan. Saat mereka semua mengepungnya dan berniat menyerang menggunakan bom lagi, Cheon dengan cepat melesat, menghajar semua orang yang menyerangnya. Semuanya terpental dengan mudah. Lalu Cheon melesat mendekati sang Raja Emas, yang sangat terkejut karena Cheon melemparkan bom itu langsung ke arahnya. Sontak saja Jae Yang sang Raja Emas melompat menggunakan teknik King Gong.
Cheon memujinya. Serangan dadakan dapat dengan cepat dihindari sesuai dengan ekspektasinya. Salah satu dari 10 master besar memang tidak mudah dibodohi dengan trik seperti itu. Jae Young lekas melarikan diri. Dalam benaknya, ia berpikir keras, memikirkan siapa sebenarnya bocah nakal itu. Apa mungkin dia adalah master tersembunyi yang kembali muda berkat teknik rejuvenasi? Sial, karena semua Ten Tigers Guard telah pergi bersama Seol Gunryo, aku jadi ragu untuk bertindak sendirian. Kalau saja tidak ada bocah itu, mungkin Seol Aran dapat dikalahkan dengan mudah. Saat sedang melarikan diri, ia kebetulan bertemu dengan Seol Gunryo. Seol Gunryo menanyakan apakah Raja Emas sudah mendapatkan kristal esnya, namun Raja Emas menerangkan bahwa ia gagal. Seol Gong berkata, salah satu dari 10 master besar tidak bisa mengalahkan seorang pemula seperti Seol Aran. Sungguh menggelikan. Jae Young berdalih bahwa ia kalah karena Seol Aran dibantu oleh seorang Supreme Expert misterius, dan ia menanyakan apakah mereka tahu sesuatu tentang itu. Seol Gunryo mengira bahwa yang membantu adalah seseorang dari suku Celestial, namun Seol Gong menyangkalnya karena orang itu telah Venom bunuh sebelumnya. Jae Young tidak percaya karena ia baru saja melawannya dan hampir kalah, tapi dia berhasil melarikan diri. Ini semua cukup rumit. Ia mengajak untuk segera pergi ke altar ilahi sebelum semuanya terlambat karena kristal es ada di sana bersama Seol Aran. Tiba-tiba saja, getaran hebat mengguncang. Sebagian prajurit terkena serangan guncangan itu. Ternyata itu Taeyong yang datang dengan menghancurkan dinding, diikuti oleh anggota Satgas khusus lainnya. Cheol mengeluhkan mengapa mereka harus bertemu dengan orang-orang yang berniat membunuh mereka semua. Lee Ji Cheong mengeluarkan pedangnya. Ia bersiap untuk bertarung, namun Cheol di belakangnya mengeluh lagi dan memintanya untuk tidak bertarung. Namun Lee Ji Cheong tidak ingin sampai ia menjadi tidak berguna di sini dan tidak berharga bagi masternya di Mount Hua. Cha Yong-un pun bertindak sama. Ia juga akan bertarung untuk membantu. Begitu pula dengan Jang Sam. Ia menegaskan bahwa memalukan jika murid ke-6 sekte pengemis melarikan diri. Apalagi jika sampai ada rumor yang tersebar, itu akan menjadi aib bagi sektenya. Dalam benaknya, Cheol berpikir keras, mengapa semua orang menjadi gila? Ia mengingat ucapan Tang Suk Gun bahwa keluarganya dulu penuh dengan harimau, tapi sekarang yang tersisa hanyalah kucing kecil. Setelah mengingat itu, ia akhirnya ikut bertarung. Ia berteriak, "Aku bukanlah seekor kucing." Mereka semua dengan mudahnya mengalahkan prajurit kelas rendah Istana Es. Taeyong sebelumnya sudah menginterogasi Yu Ho, dan ia sudah tahu bahwa Istana Es bekerja sama dengan monster dari kultus demonik. Tujuannya adalah untuk mendominasi dunia seni bela diri dan mengkhianati dinasti Ming. Dengan ini, Taeyong akan menangkap mereka semua. Seol Gunryo mengatakan, apa maksud dari pengkhianatan dan apa yang dilakukan aliansi bela diri di Laut Utara? Ia menegaskan bahwa Laut Utara akan berpisah dari aliansi bela diri, jadi mereka tidak akan menjamin keamanan anggota Satgas aliansi. Taeyong menyeringai. Ia tahu sejak awal mereka semua tidak menjamin keselamatan anggota Satgas. Sebab sejak awal mereka sudah berniat untuk membunuh anggota Satgas bela diri. Jadi apa yang dikatakan Seol Gunryo adalah omong kosong. Tanpa basa-basi lagi, Venom menyerang Taeyong dengan cepat. Sontak saja Taeyong mengeluarkan teknik Spear Dance. Tinjuan bertubi-tubi yang diselimuti aura energi internalnya mencoba mengimbangi serangan Venom. Taeyong mencoba menahan serangan Venom, namun Venom dengan mudah menangkap kedua tangannya. Kemudian, Venom menendang perut Taeyong hingga ia terhempas jauh dan membentur dinding gua. Venom tidak tinggal diam, ia kembali menyerang. Namun saat Venom mendekat, Taeyong sudah melancarkan tinjuannya. Venom menghindari serangan itu dan ledakan akibat efek serangan Taeyong membentur lantai gua. Seol Gong mencoba menolong Seol Gunryo karena ia hampir terkena efek dari ledakan kekuatan Taeyong. Namun serangan itu malah mengenainya dengan telak. Ia langsung terkapar. Seol Gunryo panik. Ia kehilangan keempat Jenderal S-nya. Ia meminta bantuan pada Jae Young untuk mengalahkan Taeyong. Jae Young terkejut. Ia cepat-cepat berdalih dan menyarankan agar mereka bertahan karena 10 Tiger Guardian sedang dalam perjalanan untuk membantu. Dalam benaknya, Seol Gunryo kesal. Ia bergumam, seorang expert top 10 teratas ternyata seorang penakut dan tidak bisa melakukan apapun. Apa gelar itu hanya sekadar rumor saja? Aku tidak bisa mempercayai orang bodoh ini. Terlihat Taeyong kembali baku hantam. Venom hanya menahan semua serangan Taeyong. Dalam benaknya, Taeyong memikirkan mengapa Venom dapat menahan semua serangan dan dengan mudah membaca setiap gerakannya.
Meskipun Taeyong sudah mengerahkan kekuatannya hingga area sekitar rusak karena efek serangan, Venom masih bertahan. Venom menatapnya dengan tajam. Ia memperhatikan Taeyong yang mulai merasakan efek dari racunnya. Pandangannya mulai kabur. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Saat melihat kedua tangannya, ia baru menyadari bahwa ia telah terkena racun Venom. Taeyong mengingat saat Venom menggenggam tangannya sebelumnya. Ternyata saat itulah Venom menyebarkan racunnya. Venom mengatakan akan mengakhiri pertarungan ini. Ia mengeluarkan racun dari tangannya. Aura hijau menyelimuti tangannya, kemudian berubah menjadi hitam. Ia mulai menyerang Taeyong. Secara refleks, Taeyong menangkap tangannya sambil gemetar, mencoba menahan serangan itu. Namun, Taeyong berpikir ia pernah terkena racun Celestial Poison. Walaupun tidak sepenuhnya kebal, setidaknya itu sudah cukup untuk memberinya sedikit ketahanan terhadap racun. Taeyong memiringkan badannya dan membanting Venom dengan keras. Lalu ia memukuli Venom dengan membabi buta. Taeyong terkejut. Venom tidak ada di hadapannya. Ia hanya melihat lantai gua yang rusak akibat tinjuannya. Ternyata Venom ada di belakangnya. Ia sudah siap membunuh Taeyong dengan tangan berkuku tajam dan beracun. Saat serangan hampir mengenainya, Tang Suk Gun menahan tangan Venom. Taeyong terselamatkan. Tang Suk Gun berkata bahwa sekarang gilirannya untuk menyerang. Ia mendorong Venom dengan telapak tangannya hingga terpental dan menabrak dinding. Jang Sam terharu karena Tang Suk Gun tidak mati. Taeyong berkata, "Kau datang di waktu yang tepat. Hampir saja aku mati olehnya." Tang Suk Gun menjawab bahwa ada seseorang yang membukakan jalan pintas sehingga ia bisa sampai lebih cepat. Terlihat Venom mengaum layaknya monster. Tang Suk Gun mengatakan bahwa ia tahu siapa sebenarnya monster itu. Ia terlalu kuat untuk dihadapi sendiri, jadi lebih baik bertarung bersama. Namun Taeyong menjelaskan bahwa ada racun yang sedang menyebar di tubuhnya. Mungkin ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Tang Suk Gun memerintahkan untuk menahannya setidaknya selama 5 teknik. Dengan begitu kemungkinan mereka bisa mengalahkan monster itu. Taeyong kesal mendengar ucapan itu. "Aku akan mati sebelum 5 teknik itu selesai." Tang Suk Gun menyeringai. Ia menenangkan Taeyong untuk bersabar. Mungkin saja Cheon akan menyelamatkan kita semua. Venom meledakkan amarahnya. Matanya menyala berwarna biru dan tubuhnya berubah menjadi hitam pekat. Kukunya memanjang tajam seperti belati. Semua orang yang menyaksikan sangat terkejut dan ketakutan. Bahkan Seol Gunryo pun tak menyangka bahwa ayahnya Venom bisa berubah seperti itu. Venom kini telah menjadi monster yang sangat menakutkan. Matanya yang semula biru berubah menjadi merah. Ia menatap tajam dan berlari untuk menyerang. Taeyong menahan serangannya dengan tinju, namun ia tidak dapat menandingi tinjuan Venom. Venom menyeringai dan langsung menangkap tangannya. Taeyong mencoba menyerang dengan kakinya, tetapi Venom menahan tendangan itu dengan kuku tajamnya. Taeyong berteriak kesakitan. Kuku tajam Venom menancap di kakinya. Jang Sam dan yang lainnya meringis melihat itu. Taeyong langsung terkapar. Venom bersiap menancapkan serangan terakhirnya untuk membunuh Taeyong. Namun tiba-tiba saja ia terhenti. Taeyong berteriak kepada Tang Suk Gun untuk memulai serangannya. Namun sebelum itu terjadi, Taeyong menghantamkan kepalanya ke kepala Venom. Pada saat yang sama, Tang Suk Gun dari belakang sudah mempersiapkan Celestial Poison. Tang Suk Gun tersenyum sembari berkata, "Sudah lama sekali Poison Demon." Setelah mengatakan itu, Tang Suk Gun menghantamkan Celestial Poison ke arah kepala Venom. Gigi tajamnya hancur seketika. Matanya yang merah berubah menjadi hitam. Venom berteriak kesakitan. Ia tersungkur dengan lutut. Seol Gunryo berteriak. Ia memohon agar ayahnya tidak dibunuh. Terlihat Venom, sang Poison Demon, tidak bisa menahan serangan Celestial Poison. Ia tak berdaya dan akhirnya tergeletak begitu saja. Dalam benaknya, Jae Young berpikir, bagaimana mungkin seorang master dari kultus demonik bisa dikalahkan? Ini sangat berbahaya bagiku. Ia pun berusaha melarikan diri. Saat itu ia melihat Cheon mendekat dan cepat-cepat bersembunyi. Dengan santainya, Cheon berkata, "Apa semuanya sudah siap, Master?" Taeyong menjawab, "Apa yang sedang kau lakukan di sini? Bukankah kau harus melindungi Seol Aran?" Cheon menerangkan bahwa Seol Aran sedang menerima Ice Essence. Taeyong terkejut. Ia berkata, "Mengapa kau tidak menjaganya? Itu sangat berbahaya jika ada orang yang berniat jahat padanya." Cheon mengatakan bahwa ancamannya sudah tidak ada. "Bukankah kau dan Tang Suk Gun sudah mengalahkannya?"
Mendengar obrolan Cheon, Jae-young yang licik merencanakan sesuatu. Ia ingin menyerang Seol-aran karena sebelumnya ia telah memberikan Pill of Vitality yang palsu. Kemungkinan Seol-aran akan lengah dan gagal. Dengan begitu, Jae-young dapat dengan mudah mengalahkannya. Ia sangat senang karena akan memiliki Seol-aran berkat kegagalannya. Jang Sam tiba-tiba memberitahu bahwa Raja Emas telah menghilang. Taeyong panik, ia tahu Jae-young pasti pergi ke altar. Jae-young pasti sadar bahwa Seol-aran sedang sendirian. Seol-aran dalam bahaya, ia harus segera menyelamatkannya. Namun Cheon menenangkan Taeyong. Tidak usah khawatir, sebentar lagi dia pasti akan sampai ke sini. Benar saja, Seol-aran sudah menyerap esensi es. Ia berhasil melakukannya. Jae-young yang awalnya mencoba mencelakai Seol-aran kini terkejut karena prosesnya telah berhasil. Seol-aran dengan mudah mengalahkannya. Ia mencekik Jae-young dan membawanya ke tempat orang-orang berkumpul. Semua orang membelalakan mata mereka melihat Seol-aran yang telah menyerap esensi es. Seol-aran melemparkan Jae-young yang sudah tidak berdaya. Ia mengatakan bahwa Raja Emas tidak bisa dipercaya kata-katanya. Melihat Seol-aran yang berdiri di hadapan Seol Gunryo, tiba-tiba Venom terbangun. Ia berlari mencoba menyerang Seol-aran. Venom menyangka bahwa Seol-aran akan membunuh anaknya. Cerita mundur ke beberapa saat sebelumnya. Saat itu Seol-aran sangat kecewa karena Jae-young telah menipunya dengan memberikan pil palsu. Cheon membenarkan bahwa mereka memang tidak ada niatan untuk loyal sejak awal. Jadi mereka tidak mungkin memberikan yang asli. Seol-aran menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa tanpa pil itu, ia tidak akan bisa menyerap kristal es. Cheon menenangkannya. Ia mengatakan bahwa ia akan memberikan solusi. Cheon mengungkapkan bahwa ia pernah belajar teknik tombak raja, jadi ia akan menyalurkan energi yang kepadanya. Seol-aran tersentak, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka Cheon akan melakukan hal semacam itu. Cheon terheran-heran melihat ekspresinya dan bertanya, "Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu?" Cheon kemudian memerintahkan Seol-aran untuk membalikkan tubuhnya. Setelah itu, ia mulai menyalurkan energi yang kepadanya. Seol-aran melayang di udara. Ia mulai menyerap kristal es. Dalam hati, Cheon bergumam, "Hanya sebatas ini yang bisa kulakukan. Semoga saja kau menjadi pemilik baru Istana Es Laut Utara dan dapat mengatur rakyatmu dengan benar." Cerita kembali ke saat ini. Seol-aran membekukan tangan Venom yang akan menyerangnya. Dengan kekuatan barunya, sangat mudah baginya untuk menghentikan serangan itu. Namun Venom tak gentar. Ia mencoba menyerang kembali dengan tangan kirinya. Sontak saja, Seol-aran mengeluarkan teknik pamungkasnya, Ice White Divine. Serangan es yang membentuk seekor naga Bear Brand dengan telak mengenai Venom. Ia langsung tergeletak tak berdaya setelah menerima serangan itu. Seol Gunryo menangis terseduh-seduh. Venom meminta maaf karena tidak bisa mewujudkan balas dendamnya. Bahkan untuk menghapus air matanya pun ia tak sanggup. Seol-aran tidak bisa berkata-kata melihat adegan yang sangat mengharukan itu. Setelahnya, Venom kembali dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, Taeyong dan semua anggota Satgas Aliansi kembali ke kantor pusat Aliansi Murim. Sementara itu, terlihat Cheon yang sedang menikmati suasana sore. Namun, ia tiba-tiba melemparkan pandangannya ke arah Seol-aran yang menghampirinya. Cheon bertanya, "Apa yang membawamu datang?" Tapi kemudian ia teringat bahwa Seol-aran sudah menjadi seorang penguasa. Dengan segera, ia meminta maaf dan memberi hormat. Seol-aran meminta Cheon untuk tidak berperilaku seperti itu, karena ia datang bukan sebagai penguasa Laut Utara. Seol-aran mengatakan bahwa udara di sini sangatlah sejuk. Ia membayangkan bagaimana jadinya jika Laut Utara memiliki udara seperti ini. Cheon menanyakan bagaimana keadaan Laut Utara setelah kejadian itu. Seol-aran mengatakan bahwa masalahnya baru saja muncul. Ia menjelaskan bahwa sejujurnya Seol Gunryo mungkin lebih baik untuk menjadi penguasa di sana. Cheon terkejut dan mengatakan bahwa mana mungkin bisa seperti itu karena Seol Gunryo bukanlah keturunan dari penguasa sebelumnya. Seol-aran menjelaskan bahwa apa yang Cheon katakan itu tidaklah benar. Seol Gunryo sebenarnya memiliki darah keturunan juga. Ia adalah anak dari adik ibunya. Dengan kata lain, bibinya Seol-aran. Bibinya memiliki anak dengan Mano, sang Venom Demon. Tidak seperti ibunya yang tegas. Justru bibinya adalah sosok yang baik hati. Bahkan, ia membantu Poison Demon melarikan diri dan tinggal bersamanya. Namun ia meninggal saat melahirkan Seol Gunryo. Seol Gunryo akhirnya mengetahui kebenaran itu setelah dibawa ke kastil oleh neneknya. Saat itulah ia mengetahui bahwa ayah biologisnya dipenjara dan disiksa oleh neneknya sendiri.
Cheon mengerti dan mengatakan, jadi rencana sebelumnya yang ia lakukan itu untuk membalaskan dendam pada sang penguasa dan berniat memakai kekuatannya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, bergantung pada kekuatan Venom Demon adalah rencana yang bodoh. Seol Aran melanjutkan bahwa penguasa Istana Es sebenarnya tidak menyukainya, dan itu justru menguntungkan Seol Gunryo. Aku lelah melihat orang-orang mati di tempat ini. Aku ingin mengubah Laut Utara dengan mengembangkan perdagangan dan komunikasi. Tapi mereka semua tidak senang soal itu, ucapnya. Seperti yang kau bilang, masih ada jalan yang panjang, ujar Cheon menenangkannya. Seol Aran ingin menjelajah dunia ini agar pikirannya lebih tenang. Itulah mengapa ia ada di sini. Mulai hari ini, Seol Aran adalah anggota Satgas khusus. Setelah percakapan itu, Taeyong memimpin pasukan Satgas untuk melakukan perjalanan selanjutnya.